oke. Bang Ardiansa kenapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Waduh, saya hari ini berpuluh-puluh kali di-kick dari Kristen. Wah. Masih Thank masih you, ini soalnya masih Aki ADL. terguncang soalnya. Gurunda, beneran nih? Ada Bang Zuma. Si, bukan ini. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya beneran. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Panglima Beneran. kami. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lapor, Gurunda. Siap. Si Bom ketakutan, Gurunda, ditantang tadi. Iya, saya ada kok di situ. Dia banyak alasan. Ada saya di bawah nyimak. Banyak alasannya. Izin Bang Zuma, izin Iya. kalau naik Bang Laskar sama Kiamit, Victorial dan Setiawan langsung saya turunkan ya izinnya. Mau turunkan saya berani loh. Berani lah. Assalamualaikum. Jangan ngapain Bang Fadi, Assalamualaikum. ngapain diturunkan? Nggak usah, ngarang aja. Salam. Ngapain diturunin? Tapi saya ada sesi bertanya kan satu. Ada itulah. Ada. Oke, baik, nggak apa-apa, nanti turunkan aja karena mereka Siap. tidak akan pernah berani naik kalau saya ada. Siap. Karena saya Udah, adalah jangan malaikat maut. jangan turun, Gurunda, di sini aja. Waduh. Gak bisa Bang Ardi, kesepakatan Bang Ardi. Iya, kesepakatan Ada bilang nggak hatuha apa-apa. ya bang? Ada Berarti aku hatuha nanti ya? turun juga. Iya, semua. Wah, kita aku turun belum semua. maki-maki sih itu tuh. Aku mau maki-maki dulu. Siapa hatuha? Siapa? Aduh, gimana nih? Tadi Yang mereka siapa? mengatakan bahwa manuskrip yang kita tunjukkan itu adalah palsu katanya. Iya, betul Gurunda. Betul. Iya. Parah itu. Giliran dikasih bukti ngomongnya palsu. Ya kalau bisa buktikan bahwasanya itu palsu, saya terima. Yang Oh hatuha. Tadi saya tanya ke Erben, Gurunda. Di Sinaiticus nggak ada Huio Toteo, di Vatikanus ada Huio Toteo. Pertanyaan saya, siapa yang nambahin? Katanya gini, oh itu bukan ditambahin. Gigimu bukan ditambahin. Kenapa kok koplak gitu ya, Gurunda? Saya nggak habis pikir tuh. ikan Al-Quran sudah mengatakan Astagfirullah. hati mereka ini udah buta. Hati, tuli, mata mereka semuanya udah nggak berfungsi lagi. Itulah intinya itu di situ. Intinya lucu deh mereka itu lucu pokoknya. Lucu deh. Si CP tadi saya naik ke roomnya si CP, Gurunda. Saya suruh gini, turunin semuanya. Sama aku aja, diturunin semuanya, Gurunda. Wah, turunin. Terus Diturunin, terus dia tanya ke saya, tanya dulu, buktikan bahwasanya Muhammad itu Nabi Muhammad benar adanya, Jangan sebut bukan nama fiktif. beliau. Ya, Nabi Muhammad SAW Iya. itu bukan fiktif gitu, bukan fiktif. Secara sejarah, buktikan secara sejarah. Saya buktikan, Gurunda. Saya buka bukunya, saya buka manusia paling berpengaruh. 100 manusia paling berpengaruh di dunia. Saya buka. Ternyata yang nulis sejarah itu adalah orang Yahudi Amerika, ahli sejarah dan juga ahli geografi, kan gitu. Saya buka di situ. Dia nggak terima, Gurunda. Begitu saya mau tanya balik, di mute terus, di mute gitu. Kampungan. Nanya aja lagi balik, apakah Paulus itu benar-benar manusia yang tidak fiktif? Coba sebutkan nama bapaknya kan gitu. Iya juga ya. Tapi nggak bisa ditanya, Gurunda. Di mute terus. Oh gitu ya. Ya Nah, ini itu. Bang Zuma sudah ada Bro Laskar Kristus. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Halo bro. Malam. Bro TV, aku Jangan mau bawa ngomong kabar dulu buruk nih. ya. Aku mau ngomong dulu nih. Oh, Bang Ardiansa. Ya, silakan, Bro. Bro TV ini sebenarnya orang baik. Saran saya, tetap pada pendirian Bro, jangan sampai terkecoh dengan teman-teman antum, teman-teman Anda yang penghujat itu. Saya dengarkan dari bawah bahwasanya tadi si Bom mengoceh ke sana ke sini. Kenapa Anda nggak naikkan saya? Karena kita sudah mau tutup, Bang. Itu kan Iya, sudah janji dengan minimal naikkan saya sebentar. Saya biar bantah argumennya si Bom lah. Kan dia nggak mau. Ya nggak mau karena takut, makanya Anda lindungi. Kan dia Betul. minta Anda, Bro. Enggak, dia minta Anda untuk di YouTube. Di YouTube itu sama dengan saya memperkaya dia, betul?
Dia tidak mau debat di TikTok, itu yang dia narasikan tadi kan. Kalau nggak mau debat di TikTok, suruh tutup TikToknya sekarang juga. Nanti Suruh bro tutup, sampaikan nggak ke usah dia. diskusi di TikTok, nggak usah Nanti buka sampaikan akun. ke dia. Nanti sampaikan ke dia bro. Dan sampaikan satu hal ya. Kalau si Bom Bom sampai berani debat diskusi lintas agama secara terbuka, saya ladenin. Tapi jangan saya disuruh ke sana, saya disuruh ke Papua. Gimana coba? Ke Manokwari bro, tempatnya Manokwari. Ya, Bang Laskar. Iya, ngapain Bang di Laskar, sana? akun apa? Gitu loh. Akun Ya, apa saya sudah dipakai share. Victorial dah? Akun apa Oke. dipakai dia? Akun apa? Sebentar ya. Akunnya yang mana yang dipakai? Akunnya yang Mana mana? Alda? Si Aku pengen makan Alda. Alda Victory. Si Bang Kores Sini sudah kamu lapar. bocil. Ini saya belum bisa itu ya. Bro, belum Belum bisa Udah, naikkan ya. udah jadi moderator, bro. Udah jadi moderator. Enggak, maksudnya belum bisa naikkan ya. Bisa, bisa. Oh ya, aku tanya dulu. Nah, ini Untuk baru bisa. yang sesi kedua, Bro TV, 3 versus 3 tetap jadi di roomnya Bang Fandi kan? Kok sesi kedua? Ini kan udah sesi kedua ini bro. Habis itu di Oh, saya. berarti sesi ketiga. 3 versus 3 jadi di roomnya Bang Fandi kan? Enggak dong. Tunggu, Akhi Ardi. dua. Ini posisinya kalau mau dibikin sesi kedua harusnya 3 versus 3 kan. Cuma kan ini posisinya Iya. kita by one. Iya, makanya berarti ini tuh tantangan Bang Kores sendiri, Bang. Ini tantangan Bang Kores tersendiri. Ini bukan 3 on 3 gitu loh, paham nggak? Ya, Kalau 3 on 3-nya 3 lawan 3 versus 3, berarti sesi kedua. Nah, sesi keduanya di sini sesuai dengan perjanjian, betul? ya tapi kan tadi kan kita bicarakan Bang Fandi, ini merupakan sesi kedua kita. Nah, sesi ketiga Loh, ini ya nggak bisa dong. Gimana Nah, sih? kita bisa bicarakan di belakangan. Kenapa begini Bang Bro Ardiansa? Kayak Kan kemarin saya juga sudah kita- bilang ke Anda jangan naikin CP, tapi Anda sendiri yang ngeyel kan? Nah, Rusuh kalian kan yang setuju. roomnya, bener nggak? Terbukti nggak omongan saya? Saya tanya, omongan saya terbukti nggak? Yang bikin rusuh siapa coba? Loh, yang bikin rusuh si CP lah. Nah, Gimana sih? Saya mau tanya pertanyaan Bro Juma itu hanya untuk CP kah? Itu kan tidak Yang perjanjian bikin begitu, Bro. rusuh itu si CP karena ada CP. Coba kalau Anda nggak naikkan CP, kira-kira rusuh nggak? Kan yang terima Saya CP tanya. siapa? Bukan yang terima CP siapa dulu? Ya kamu lah. Nah, kan kalian sepakat kan? Kalau tidak sepakat kemarin saya nggak naikkan. Nah, kan aku udah bilang nggak usah dinaikkan. Nah, kan Bro sama itu kan sama Kores yang bilang kan? Iya, tapi Makanya yang naikkan jadi aja, adminnya naikkan kan aja. ente. Ya, tapi kan makanya saya tanya persetujuan kalian kemarin. Kalau kalian Persetujuan tidak kemarin setuju, kita itu naikkan. gini TV Laskar si Kristen Princess by one sama gua gitu loh. Di room lu nggak? Nah. Gitu. Itu. Nah, ini Jadi ini 3 lawan 3-nya, Bro Laskar, jangan diingkari ya, perjanjian di awal tidak akan pernah berubah. 3 lawan 3, Muslim saya, Ustadz Wafi sama Akhi Kores akan tetap menjadi punggawa di Muslim yang nantinya di kekristenan silahkan siapapun juga, tapi cari yang pendiskusi, jangan penghujat gitu loh, paham nggak? standar menghujatnya ini di teman-teman muslim ini saya masih belum tahu bro ya. Soalnya kan kalau Standar umum aja, Laskar, standar umum aja. Saya rasa kalian tahu itu standar menghujat. Kalau kalian punya data tapi datanya kalian pelintirin, kalian sumpelin pakai air ludah, kalian kan salah itu. Baca datanya, baru tanyakan ke muslimnya, biarkan muslimnya menjelaskan. Sama seperti gitu juga muslim. Mereka buka data, mereka tanya sama kalian gitu loh. Masa gitu aja nggak ngerti standar ya, ini si hujatan? kiamat ini pun belum datang ya. Bang aku saya ini masih dong, belum aku itu ya, request. Fandi. Aku Saya masih belum request bisa dong, naikkan ya. Laskar. Saya masih belum. Udah Laskar. gimana? Bagaimana? Aku request, aku menantang Sopiatul H2H sama aku. Oh iya betul. Sebentar Aku juga dulu. nih. Sebentar dulu teman-teman. Aku juga nih. Sebentar dulu. Aku nantang bom-bom H2H di TikTok tanpa koin. Ayo. Dia kan nggak mau tuh koin saya lebih banyak. Saya akan bilang sama teman-teman di bawah, tidak usah diberi koin. Atau kalau saya diberi koin, saya transfer ke bom-bom. Dibolok ya, dibolok. Saya transfer ke bom-bom kalau saya diberi koin. Aku juga nggak perlu koin ya. Aku tantang Sofiatul tanpa ada yang kasih koin dengan catatan H2H pakai data. Sofiatul aku tungguin sampai kiamat kurang lebih 1 menit.
kutungguin. Kurang lebih 1 menit. Wah, ini barusan si Kiamat itu minta link apa itu? Apa live ini? Saya sudah kukirim sama dia ini. Kirim lagi, kirim lagi. Supaya cepat. Sudah Kirim sudah lagi sudah biar kirim. cepat. Nama akunnya Kirim apa? lagi. Bang? Bro Juma. Iya bro. Apa namanya itu? Saya cuma sampaikan saja. Saya ini sebenarnya nggak enak. Kayak saya jadi perantaran jadinya ini. Iya nggak apa-apa. Silakan. Cuma gara-gara memang gara-gara Bang Fandi nih dari kemarin itu bilang Iya. begini begono. Gini, si CP tadi pagi itu dia bilang, bro mau nggak debat apa 1 lawan 1 dengan dia? Nggak level. Nggak level. Dengan CP. Nggak level. Sudah minta pernah, begitu, dia udah minta. pernah. Saya jawab tantangannya dia. Saya tunggu sampai berjam-jam tidak datang-datang. Cukuplah itu sekali. Bagi dia. Terhormat kali. Nggak, maksudku bisa ke tempat saya nanti, Bro Juma. Kalau seandainya Anda bersedia, kan CP tadi udah bilang dia mau 1-1 dengan Bang Juma. Sudah diuji kan kemarin pertanyaan saya dia nggak bisa apa-apa. Jadi nantinya itu hanya muncul apa? Bulu jembut. Hanya itu aja nanti dibahas. Iya, tapi ini kan secara khusus dia minta, Bro. Sudah berapa kali kan saya ngundang, malah saya undang offline dia. Dia juga nggak mau. Ada orang Makassar datang ke saya sampaikan ke beliau. Saya biayai kalau mau offline dengan saya langsung. Mengenai pengamanan polisi saya yang tanggung. Kalau perlu kita turutkan TNI. Tempatnya saya yang tanggung. Tapi nggak ada jawaban dari dia. Iya. Iya, jadi jawaban Bro Juma bagaimana itu untuk saya sampaikan ke dia? Kalau tadi sih dia serius ya, dia serius ngomong tadi tuh. Sampaikan aja, sembuhkan dulu lukanya yang dulu. Kalau sudah sembuh, sudah mau belajar, baru belajar diskusi yang baik. Betul Gurunda. Bro TV ini nggak paham ya. Bro TV dengerin ya. Dulu si dia itu nantang Gurunda Suma, ditunggu di room, dia nggak datang. Pertanyaan saya, siapa yang pengecut? Jawab. Ya kalau dia tidak datang ya otomatis dia lah, Bro. Tapi kalau dia datang Tepuk ya, tangan dulu dong. Host, tepuk tangan host. karena saya belum Sudah. tahu hal itu ya, saya belum tahu. Jadi Ya makanya saya kasih tahu sekarang di sini ada Gurunda Suma dan teman-teman semuanya menyaksikan bahwasanya kita sudah nunggu si CP sampai penonton 1000 lebih. Betul Gurunda? Iya, 2 jam kita nunggu. 2 jam kita nunggu. Si CP nggak datang. Pertanyaan saya sekarang ke TV Laskar Kristus. Siapa yang pengecut? Jawab. Jawab. Ya pasti yang tidak datang, Bro. Pasti yang tidak datang. Siapa nama yang tidak datang itu? Siapa nama yang tidak datang itu? Kalau yang ditantang si CP ya otomatis si CP. Tepuk tangan dulu host. Dia nantang saya waktu itu, Bang Laskar TV. Jadi saya jabanin, tapi ternyata belum datang. Betul Gurunda. Dia Betul. yang minta duluan, gitu kan. Banyak Tuh ada netizen. saksinya. Kita tidak tahu ya. Ya. Karena saya nggak tahu itu. Jadi Oh, ada recordnya. Ada kita recordnya. tidak perlu terlalu gimana itu karena saya belum tahu seperti apa, apakah memang itu benar-benar dia tidak datang atau sudah datang. Sampai Bu Darni ngamuk waktu itu. Oh, kau bikin malu saya CP. Kau tidak Iya. datang. Tunggu. Iya betul. Ada Bu Darni videonya malu itu. Bu Darni malu. Videonya ada itu. Videonya ada Bang TV. Gitu. Sudah gitu ada dia videonya matikan ya, live-nya, dia umumkan saya di nggak live-nya. dengar, Kita matikan dulu komal kita karena saya mau ke ini, mau ketemu dengan Bang Suma. Ditungguin, nggak muncul. Nggak muncul alasan dia. Masih kecewa saya sampai sekarang sama dia. Sama ini TV Laskar kalau ada kontaknya, abis Alda Victory, gua mau nantang Pendeta Gilbert Louis Mondong. Ya, tolong ya. Sampaikan. Kita selesaikan dulu Kita dengan kiamat tantang ini. semua Laskar. Kita Oke. umat Islam itu saking kita effortnya untuk diskusi dua arah dan akademis dan ilmiah. Bahkan kita loh yang nantang. Kalau bisa tuh kalian hadirin tuh Burita Wahyu, Pak Bambang Nursena, si Deki Itu Naradas. bagus. Maunya kita tuh itu sebenarnya kalau memang betul-betul pure ilmiah. Dan sorry tuh saya bukan kita tuh kayak ngerendahin kalian, nggak. Tapi sekelas kiamat CP itu cuman main-mainan kita. Hiburan, Tapi kita hiburan. butuh Betul, hiburan hiburan itu. kita doang. Karena kita udah habit aja gitu diskusi gini kan. Ya udah turun gini aja Laskar. Kalau lu emang bisa memanage ya, sekalian nih sampein sama Burita Wahyu,
Pak Bambang Nursena, Deki Ngaradas, bilang sama mereka, atau si Albert Rumampa sekalian tuh, atau ulang Iya. lagi deh Pak Esra Suri juga nggak apa-apa, atau Pak MS siapa aja deh petinggi-petinggi kalian gitu. Kasihan Pak Esra Sur. Iya. Coba Bang TV, Bang iya, TV. iya. Gimana? Kalau saya tolong carikan yang bisa bahas manuskrip, transmisi kitab suci, dan juga syaratnya adalah harus bisa bahasa Yunani dan juga bisa baca manuskrip Nggak Arab. usah Bang Ardiansa, nggak usah. Itu syaratnya. nggak usah. Dibayar, Oh, dibayar. itu. Oh iya, dibayar. Nggak usah, biarin mereka nggak usah harus bisa baca. Yang penting mereka tahu tentang manuskrip, ngerti tentang manuskrip. Udah dibayar. Lah, kalau deh. nggak bisa baca gimana? Minta. Ya setidak udah tahu manuskrip aja udah keren loh Bang. Bang, kita tahu manuskrip aja udah keren loh. Gimana sih? Apalagi bahasa yang nggak ada nanti yang diskusi sama kita. Gini syaratnya Oh iya, nanti yang nggak gini. ada ya. Kalau perlu nanti kita bayar. Nanti kita bayar mau berapa harganya kita bayar. Misalkan sekali tampil misalkannya mintanya 10 juta misal nih. Nanti kita diskusikan sama umat Islam seluruhnya. Pasti 10 juta. Aduh, Siapa yang mau pasti. bayar? Ngapain? Uni Rifa yang mau bayar kayaknya. Uni Rifa yang mau bayar ngapain Gak, juga? gak, maksudnya pasti. Ngapain ya? Aku yakin ini. Enggak, ini serius. Pak Nusena berani diskusi 10 juta. Ambil telingaku kalau nggak ada umat muslim yang bayar 10 juta. Serius. Tunggu dulu. Pak Nusena ya, Pak Bambang Nusena. Tunggu dulu. Kita pernah datangin kok dia lari. Iya betul Gurunda. Ini serius ya, TV, ini serius. Tantangan saya adalah satu yang bisa diskusi ya, dua yang paham manuskrip Al-Quran dan juga manuskrip Bible, ketiga yang paham transmisi kitab suci, keempat yang bisa baca Quran dan bisa baca Yunani. Ini 4 ini, gimana? Ya, jadi apa namanya itu? Minta maaf sebelumnya teman-teman ya. Saya Ada nggak kira-kira? Enggak, saya ini kan belum terlalu gimana. Ini saya hanya dengan Bang Fandi aja kemarin sebenarnya itu. Oh, Tapi ini untuk Fandi itu menghubungi yang orang-orang itu saya sulit tidak dapat sekali, lagi Bang para Andi. pendeta ya. Itu mereka tentu tidak semua punya hobi kecuali Pak Esra Soru, kemudian Pak Budi Asali, Pak Murianto, begitu. Jadi tidak semua. Jadi teman-teman gini, kayak video Fiti dari Bro Juma itu kan bilang tantang seluruh pendeta itu kan. Bro, itu tidak akan mungkin dilayani oleh pendeta. Pendeta itu tidak pernah bahas Al-Quran. Mereka khutbah-khutbah nggak bahas itu. Kalau pendeta yang dari Kristen ya, kecuali mereka yang mungkin murtadin gitu. Mereka paham itu. Nah, jadi kalau misalnya kayak Ki Ahmad, kayak siapa lagi yang tahu-tahu Al-Quran, itu baru imbang. Karena ketika kalian diskusi dengan pendeta, begini bro, ketika kalian berdiskusi dengan pendeta saja, itu kan tahu pendeta nggak Kiamat bisa. baca Al-Quran. Emang Kiamat bisa baca Quran? Bagaimana? Sama gini Laskar, gua udah mempelajari pendeta Gilbert. Yang gua bahas itu bukan Al-Quran atau Biblos. Gua sama pendeta Gilbert pengen bahas batu, nah gitu. Kores ini aneh-aneh aja Bang, Kores ini. Masya Allah. Gitu ya. Saran ini- saya Bang ini TV. sih- Bang TV ini orangnya baik. Orangnya baik Bang. Saya lihat Anda itu baik. Kalau orang baik, ya Bang dengerin ya Bang. Kalau orang itu sering berteman dengan orang yang jual parfum, pulang-pulang dia pasti wangi. Tapi kalau orang itu sering bergaul dengan orang yang jual ikan di pasar, pulang-pulang pasti bau amis, betul? Betul? Iya, iya bang, iya. Jadi Paham maksud saya? ya, itu juga Alkitabiah bang. Pergaulan yang tidak baik itu merusak kebiasaan yang baik bang. temen lu Kebiasaan tuh. yang buruk. Nah, merusak kebiasaan yang baik ketika salah pergaulan ya. Ya makanya Benar-benar. itu. Bentar-bentar, ini si Ki Ambruknya mana? Si Ki Ambruk Ki mana? Ambruk. Si Ambruk. Mana si Ki Ambruk ini? Kok belum datang-datang dia? Host, gedein Gurunda host. Biar deh, nanti kalau tamunya datang kan kita dibawa ya. Kita hargai. Iya. Oh ya, sedikit. siap. Kita kan Saya siap di bawah. Bentar Saya Bang siap di Laskar. bawah. nunggu si Ki Ambruk udah muncul kan? Aryonoto ini siapa ya? Ini tahu yang mana? Yang mana? Oke, Bang Laskar, kalau bisa dihubungi Kiamitnya biar naik. Oh, Nanti saya sudah berkali-kali nih, dia masih belum ini. Barusan dia barusan minta bro. Coba di WA bro, di WA. Dia lagi nyiapin PDF. Apalagi nomornya bro. Kan Nah, kalau kalian apalagi tidak bisa- nomornya, apalagi nomornya, bro TV harusnya bisa menganalisis kenapa dia sesama Kristen aja nggak mau bagi nomor. Berarti ada yang salah dengan dirinya. Apa yang salah? Silakan dipikir sendiri. Ya biarlah kami pikirkan. Nah ini orangnya hadir. Nah ini Biarlah Alda udah kami- naik ya. Ah, udah.
Oke, izin ya yang lain ya kesepakatan. Wa'alaika ya kafir laknatullah. Bang Ardi. Waduh. Sudahlah. Adiansa turun Oke. turun dulu. Iya, gua turun. Iya, gua turun. Aku di Iya. Unirifa izin, Ustadz Pra istighfar izin, Uki Natalia, Bang. Yuk. Para itu. Aku kusat Taliban ini, woi. Taliban dia, Taliban. Aku dibawa ya. Siap, Salam, siap Bang Zuma, salam, siap. Bang Kiamat. Ya, siapkan kita satu Turun dah, Ardi Unigreva, Oke rancun Odija, untuk Ustaz Arif. Victoria. Habis itu saya Waalaikumsalam bertanya nanti. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum. Tapi nanti naikin kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Aku terharu, woi. Kalian semua ada di belakangku, masya Allah, indahnya Ya ukhuwah Islam ya. dong. Pandi turunkan Kasih saya support. baik-baik Siap. yang sopan. Siap. Siapa? Abang siap. Entam. Langsung tenang saja, langsung tenang saja. Pelan-pelan, Pandi. Langsung tenang saja. Atur itu. nafas. Janganlah. Baru pertamanya nih orang ngekick Bang Zuma. Saya izin ya. Bang Zuma ya. Iya. Saya mau jadi orang pertama yang kick Bang Zuma. Oke, Enggak, aku sip. pernah. Oh, aku pernah kok. Ya izin Bang Zuma ya. Assalamualaikum. Aku jangan di-kick. Abis ini aku pamit. Aku turun. Waalaikumsalam. Say goodbye. Siap, Uni. Bentar. Aku mau nyapa netizenku dulu di YouTube. Bentar ya, aku pakai muka. Oke, siap. Aku. Bentar ya, jangan di-kick dulu ya, host. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada Bang Kores ya teman-teman ya, narasumber dari Muslim. Ini kita akan saksikan ya perdebatan antara Bang Kores sama Ki Ambruk Kiamat, oke ya. Oke, buat teman-teman di channel YouTube Taliriani, makasih banyak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lagi. Ya, sampai di tap-tap. gitu. Bukan kiamat, Victoria aja gitu aja. Siapa lagi si Arif ini? Arif. Saya mau turun kalau memang tidak ada ini. Saya mau turun, Bang Fandi Ahmad. Siap Bang, siap Bang Arif. Silakan di-kick. Saya minta di-kick. Oh, siap. Izin Oke. Bang Arif ya. Izinnya Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Bang Kiamat. Shalom Bang. Ya, salam. Ya, terima kasih Bangnya sudah hadir. Jadi sesuai dengan itu. Kita mungkin pembukaan dulu ya, Bang Fandi ya. Siap, silakan Bang Laskar. Bang Laskar aja yang itu ya, yang sampaikan ya. Oke ya. Silakan. Oke, sip. Jadi begini, Bro Kores dan Bro Kiamat ini kan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bro Kores kemarin, artinya siap untuk diskusi dengan Bro Kiamat ya. Dan ini saat ini kita udah sepakati bersama ya dengan Bro Fandi. Dan saya berharap kita kondusif dari awal sampai akhir, kita akhiri sampai kita mungkin 2 jam atau 3 jam nantinya, kita tidak tahu, tapi kita harus mengakhirinya dengan baik-baik. Izin Bang Kores, awas asap rokoknya Bang Kores. Oh ya, Bang nanti kena. Asap. Awas asapnya. Sorry, ini kabut kerajaan sorga ya, bukan asap, tapi nggak apa-apa. Iya, siap. Ya, jadi kita punya coba di itu kan tema kita dulu sih Bang Fandi. Ya, sejauh mana umat beragama menguasai kitabnya? Itu kan sudah saya DM-kan, saya WhatsApp-kan juga. Ya, Enggak oke. perlu ditulis kepanjangan kalau ditulis Bang Laskar. Masa ndak bisa diingat tema semudah itu? Betul ya, tidak bisa dikasih ke itu ya. Aku pikir tadi bisa dituliskan ke situ secara singkat. Enggak bisa, terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke ya. Oke, jadi itu temanya ya Bang Kiamat dan juga Bang Kores. Jadi kita punya aturan yang seperti kita udah bicarakan dengan Bang Fandi. Yang pertama yang akan jadi timernya adalah saya. Ya, kita tidak memungkinkan menggunakan show timer yang bola itu ya, karena tentu itu berurutan nanti. Jadi saya pakai saja ini hitungan seperti yang kemarin di room saya, seperti Bang Fandi buatkan di HP. Nah, ini juga saya buatkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, itu jangan sampai ada kata-kata yang menghujat, apalagi menyerang pribadi, menjelekkan pribadi. Ya.
Kalau ada demikian, ya otomatis kami moderator, baik Bang Fandi maupun saya, itu akan tegur, ya akan berhentikan, akan stopkan dulu. Dan kami harap wajib kita taat kepada moderator, teman-teman, kepada host kami berdua di sini moderator ya, Bang Fandi dengan itu. Jadi ketika kita tegur, karena yang kita edukasi, yang kita bawa ini kan agama, organisasi, ya kan. Jadi jangan sampai dalam hal ini nanti kita kesannya tidak didapat ya oleh penonton kita. Ya jadi misalnya ya saya kasih contoh, Bang Kiamat bertanya, lalu ketika Bang Kores menjawab, ya mungkin agak lari-lari atau seperti apa, itu Kiamat tidak boleh potong, atau kami host tidak boleh potong, kecuali misalnya ya udah terlalu salah gitu ya, itu kami yang menilai nanti Fandi dengan saya. Ya kalau udah salah menghujat terlalu bagaimana, ya itu bukan diskusi namanya. Kalau kita mau buka untuk room hujat-hujatan nanti ya itu kan kita bisa atur lagi ya kan gitu. Nah jadi itu yang saya harapkan. Mungkin saya juga berharap ya untuk diskusi ini ya kita jangan sampai selesai lalu kita berakhir dengan saling baku hajar gitu. Kita artinya Siap. benci satu dengan yang lain gitu. Mantap, kita cari mantap, pertemanan Bang ya. Nah, kita cari pertemanan bukan cari musuh kan begitu. Jadi mungkin itu saja dari saya, Bang Fadi, tidak akan tambahkan dulu. Ya oke, thank you. Untuk teman-teman di bawah, thank you Bang Adel ya. Untuk teman-teman di bawah yang nonton, bantu support Komal ini dengan tap-tap layar ya teman-teman. Biar Komalnya kuat, biar diskusinya berjalan sampai selesai. Teman-teman yang di bawah, yang 1,6 juta orang ini bantu tap-tap layar ya. Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar. Oke, mungkin begitu saja Bang Laskar. Silakan dimulai. Ya, kita mulai dari ini dulu ya. Saya tanya ke siapanya dulu. Bang Kiamat gimana? Sudah siap Bang? Siap Bang. Siap. Oke, Bang Kores gimana? Iya, ayolah mulai. Lama Oke, kali. ini Kangen udah banget gue sama Alda. Udah menggebu-gebu ya. Oke, siap. Oke, coba mungkin open statement dulu ya. Saya mulai dengan, karena ini room kalian, jadi saya mulai dari Bro Kores. Silakan. Oke, siap. Oke. Ya. Berapa menit? Kita Iya, kasih berapa waktu menit? 2 menit ya. 2 menit cukup ya. Oh gitu. Iya deh. Ya wes lah, ikut aja udah. Oh ya, Yuk. 2 menit nanti. Kiamat juga 2 menit. Siap. Ya. Ya udah kalau gitu gue nyiapin dulu ininya ya. Tunggu. Boleh dijelasin itunya gimana? Awalnya 2 menit, terus setelahnya berapa menit? Nanti untuk bertanya kita kasih waktu nanti untuk bertanya itu sekitar 3 menit saja ya, 2 menit untuk open statement ini, lalu nanti Kalau untuk bisa Bang Laskar, pertanyaan satu pertanyaan saja ya, nggak usah banyak-banyak. iya seperti tadi satu. Jadi misalnya Bang Kores tanya Oke, satu, oke. lalu langsung dijawab, kita kasih waktu 10 menit ya, karena untuk Oke, menjelaskan itu cukup lama. gas. Oke. Awalnya kan seperti biasa ya, pemaparan dulu Ya. dari pihak Kristen dan pihak Muslim, memaparkan bagaimana seperti apa memahami kitabnya, seperti itu ya. Ya, Setelah itu baru sesi tanya jawab. oke. Silakan. 2 menit cukup ya teman-teman ya. Ya cukup Bang. Ya, jangan terlalu lama supaya kita masuk ke intinya nanti. Siap. Oke, Bang Kores, silakan Bang. 2 menit dari Ya. sekarang. Saya kasih timernya. Jangan dulu dong. Gue ngomong baru timer jalan gitu loh. Oke, Gimana? siap. Siap. Nah, gitu, siap ya. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah di majelis TikTok Fandi Ahmad 02 dan juga saudara-saudari kekristenan yang menyaksikan di bawah serta kaum pembenci Islam juga. Semoga kalian semua mendapatkan edukasi dari kami berdua tentang bagaimana, siapa, dan apa yang paling dipahami dari kitab sucinya masing-masing. Oke, aku sebagai pihak Muslim akan menjelaskan tentang kitab kami yang dimana sungguhlah sempurna, karena sangat menjelaskan bagaimana penyembahan Tuhan yang benar dan bagaimana penyembahan Tuhan yang salah, dimana tidak ada satupun kitab suci di dunia yang seperti ini. Contoh ya, contoh kita bisa lihat di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Ini pause dulu timernya, aku akan muterin kamera. Oke.
pabrik. Nah, kita lihat di Al-Ikhlas ayat 4. Al-Ikhlas ayat 4 Allah menjelaskan bagaimana tentang keberadaannya yang dikatakan bahwa walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Lalu diperkuat lagi dalam surah Maryam ayat 65. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Artinya apa? Allah yang Maha Tunggal, Maha Perkasa, Maha Kuasa, tidak ada satupun yang setara, sebanding dan sekoalisi dengannya. Dialah satu-satunya penguasa tunggal, langit dan bumi, surga dan neraka, serta segala sesuatu di antara keduanya. Inilah Allah. Dan Allah pun menjelaskan bagaimana Tuhan yang salah. Kita lihat. Tuhan yang salah itu dalam Islam adalah berhala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Ankabut ayat 17. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Artinya Tuhan tidak berbicara tentang si berhala ini, tapi berhala ini malah dituhankan. Dan kemudian ada juga di Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau ada berhala, ajarannya cuma kasih, itu adalah berhala, bukan Tuhan yang benar. Dan yang terakhir ada di Al-A'raf ayat 194. Oke, thank you. Time. Habis. Oke, teman-teman, terima kasih buat Bang Kores yang sudah memaparkan ya. Oke, luar biasa ya. Hostnya juga ya. Ya, sekarang kita akan berikan waktu buat Bro Ki Ahmad untuk memaparkan dari pihak Kristen. Silakan Bang. Boleh diperbesar dulu. Diperbesar ini, oke, siap. Itu tugasnya Bang Fandi. Bentar ya. Oke, ya shalom ya teman-teman semua. Juga salam juga untuk teman-teman muslim. Jadi ya tema hari ini berbicara tentang mengenal ajaran yang benar gitu ya. Sehingga nanti kita harus fokus di situ apakah ajaran kekristenan ataupun muslim sama-sama mengajarkan ajaran yang benar atau ada yang sesat gitu ya. Jadi kita akan tunjukkan berbagai literasi. Nah, ini saya ada buku terkait katekisasi dari gereja ortodoks ya. Jadi saya tunjukkan apa sih yang diajarkan di dalam iman kekristenan ya. Yang pertama itu kita mengenal apa yang namanya dogma atau pengajaran itu. Lalu apa itu wahyu? Nanti ada namanya tradisi, karena kekristenan itu bukan hilang 2000 tahun, tapi memang ada sanadnya. Ya, jadi saya berkali-kali juga menunjukkan sanad. Terus bicara tentang Alkitab, bagaimana otoritas dari Alkitab itu. Terus kita mengenal Allah. Bagaimana Allah yang esa, Allah yang ada, bukan Allah yang halusinasi. Kalau cuman bikin Allah yang halusinasi, saya juga bisa bikin gitu loh. Nyembah kerupuk, nyembah batu, nah gitu bisa. Mengharapkan kepada benda mati gitu bisa. Nah, apakah dari orang yang katanya mengenal Allah itu, dia tuh dikasih mukjizat atau tidak? Atau nanti cuman kawin-kawin doang kerjaannya? Nah, ini sangat parah sekali kalau seperti itu. Nah, terus bicara tentang sifat-sifat Allah juga dijelaskan ya. Terus selanjutnya ada yang namanya di sini hubungan ya antara esensi Allah dengan energi Allah. Ada yang menjelaskan tentang ketritunggalan, hipostasis dan seterusnya. Ya, terus bicara tentang ciptaan, kita belajar tentang kenapa sih Allah itu menciptakan dunia ini. Relasi antara Allah dengan manusia itu seperti apa? Tujuan penciptaan itu seperti apa? Ya. Terus sampai kepada dunia roh, penciptaan malaikat. Ya, terus tentang Yesus Kristus, ya penggenapan dari para nabi, ya sampai nanti tentang manusia, tentang malaikat, misteri, sakramen dan seterusnya. Cukup, Ya, cukup. Time, habis time. Oke, waktunya habis. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Tepuk tangan lagi, host. Host, tepuk tangan dulu, host, biar kita sama-sama. Oke, thank you. Ya, tadi dimulai dengan Bang Kores dan sekarang dimulai juga dengan Bang Kores untuk izin dulu Bang Laskar ya, Bang Laskar. Ya. Jadi temanya ini tadi bukan apa tadi yang seperti disampaikan oleh Victory Alda Setiawan bahwa mana agama yang benar, bukan seperti itu ya. Jadi temanya begini, host, seberapa ada sebentar baiknya dulu, dengarkan dulu baik-baik. Jangan asal nyebut nama orang. Saya Yes. akan open cam loh, Sejauh kalau misalkan mana ada yang bisa memahami, membantah data izin saya. dulu, Jangan Anda bawa-bawa nama orang. Nama saya Jadi, kan di sini Ki Ahmad. dengarkan. Iya. Ya. Jadi temanya itu sejauh mana memahami Islam dan Kristen itu memahami Al-Quran dan Bible-nya. Ya, terus salahnya di mana?
salahnya di Jadi mana? tidak Saya ada buktikan tidak dari iman ada kaitan kekristenan, dengan agama pendalamannya yang benar. seperti itu Kalau memang. agama yang benar itu bisa memecahkan nanti jadinya, ya. Saya Nah, ingatkan itu lagi saya, ke saya tutorial tunjukkan ke kok. Memang Kiai. ajaran itu memang begitu. Nggak, kan? sebentar Jangan dulu. usah ngeles, jangan Sebentar mau, dulu. jangan Kok bentar, kok ngeles? Orang saya memang tunjukkan apa izin, adanya. izin Bang Fandi, izin Bang Fandi. Saya sudah tegur Kok nggak tadi, nyambung jangan nih, pakai maksudnya? Alda Setiawan. Karena Oke. kiamat berulang-ulang itu bukan dia. Panggil kiamat aja, Bro. Saya Oke, tadi saya sudah kiamat, chat juga kiamat ya. aja saya panggil ya. Jadi saya sampaikan lagi bahwa tema kita tadi adalah sejauh mana Islam dan Kristen memahami, ya Islam memahami Al-Qur'annya dan Kristen memahami Bibelnya, seperti itu. Silakan. Silakan Bang Laskar. Nah, terus salahnya di mana? Ya bukan berbicara agama yang benar ya, jangan itu ada indikasi memecah belah itu kalau seperti itu. Nah, Otomatis terus tadi kita akan katanya mau menyalahkan agama. menanyakan iman sesamanya. Berarti kan Ya, memang kamu- mau melihat kan kamu ajaran kalau itu. tidak mau Tadi Koles diatur, mengatakan kalau tidak mau dengar. ajaran yang berhala atau tidak, itu kan artinya mau melihat ajaran yang benar sama yang nggak benar. Gimana Anda ini? Kok gak nyambung? Aduh. Saya kan nunjukkan ini iman kekristenan seperti ini, seperti ini. Itu kan luas. Ya oke, silakan kalau begitu silakan lanjut. Nah, oke ya, lanjut. Jadi kita apa? Bertanya sekarang Islam atau gimana? Mungkin pemaparan itu berapa ini sudah masuk ranah pemaparan ya Bang Laskar tadi ini? Kalau pemaparan itu sebetulnya nggak cukup 2 menit. Kalau pengenalan aja itu cukup 2 menit. Ya, ini kan udahlah, baru terus kita ngapain pengenalan sekarang tadi ini? kan begini, Oh, TV begini, Laskar. Bang Laskar. Bang Laskar. Bang Laskar. Bang Laskar, monitor. Ya, halo Bang, halo. Ya, begini Bang. Ini kan tadi open statement. Jadi belum ada waktu ya untuk pemaparan kan? Belum masuk ke Kita kasih waktu pemaparan di situ. tadi kan? Berarti kita Nah, kasih ini waktu lagi. baru pemaparan ya ini Boleh sekarang ya. pemaparan kasih 5 menit gitu. Ya boleh 5 menit masing-masing 5 menit ya. Oke, Izin saya sampaikan lagi kepada teman-teman, ini pembahasannya untuk Ki Amit sama Bang Kores. Jangan Bahwa kayak begitu dong. Apa sih ini Pemba- hostnya? Kiamat bro, Kok hostnya kiamat bro. menghina-hina ini Kita apa sih? kondusif, kita Oke, kondusif. oke, Bang, kiamat, hostnya kiamat, kita oke. kondusif. Kondusif. Ini pembahasannya kemampuan tiap oknum memahami kitabnya. Bagaimana kemampuan Kiamat memahami Bibelnya, bagaimana Bang Kores para ikhtiar memahami Al-Qur'an. Silakan. Mohon jangan menyimpang dari tema ya. Nggak ada yang nyimpang. Kalau nggak paham mah repot. Oke, di-unmute dulu teman-teman ya. Oke, kita sekarang akan berikan waktu buat Kores lagi ya untuk memaparkan dengan waktu 5 menit ya, seperti yang kita sepakati bersama. Saya berharap kita tetap kondusif teman-teman ya. Kita edukasi. Oke, saya berikan waktu buat Kores. Silakan. Jadi ini ngulang lagi gitu. Nah, kan diminta Tadi- pemaparan. Sekarang Tadi kan open pemaparan kata statement, Fandi. Bang. Itu kan tadi open statement, opening statement. Mungkin pemaparan itu mengenai kitab suci 5 menit lah kita kasih. Masing-masing ya, begitu. Ya, paparkan kitab sucinya, Bang Kores. Ya. Oke ya. Oke, tunggu bentar ya. Tunggu. Ya oke, sip. Ini aku open cam lagi ya. Kita akan pemakaran menguatkan statement awal aku tentang bagaimana dan siapa yang paling memahami kitab sucinya masing-masing gitu kan. Nah, sebagaimana yang ada di dalam Islam, dalam surah kedua yaitu Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ke kita ambil sampai ayat 5 ya. Nah, di sini dikatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang goib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk mengenal kitab suci itu harus ada legitimasi dari otoritas tertinggi, yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla.
pencipta seluruh manusia, seluruh nabi, dan seluruh penyelamat-penyelamat yang ada di bumi. Harus ada legitimasinya, karena kalau tidak ada legitimasinya artinya bodong. Artinya apa? Nah, nanti kita lihat di sini. Di surah Yusuf ayat 40 ya. Kita ke surah Yusuf dulu ayat 40. Nah, di sini. Nantinya seperti ini nih, ditegur oleh Allah. Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui karena otaknya nggak dipakai. Jadi harus ada legitimasinya dulu begitu. Baru nanti ngobrolin sanad. By the way, sanad itu punya Islam ya. Ini kenapa kebiasaan kawan-kawan Kristen ini nyaplok-nyaplok istilah Islam. Kalian kan punya istilah-istilah dalam bahasa Yunani gitu. Homo iotete, itu logos, gitu. Anustesia, itu pakailah itu. Ngapain lu sanad-sanatan? Kan gitu. Nah, lalu kemudian setelah legitimasinya ada, baru pewarisan, baru ijazah, baru penurunan ilmu tersebut dilakukan oleh nabi, nabi ke sahabat, sahabat ke murid sahabat, murid sahabat ke murid sahabatnya lagi, lalu kemudian sampai kepada kita yang ada di 2024. Gitu, bre. Inilah kebenaran yang ada, inilah kenyataan yang ada. Jadi semua periwayatan harus memang ada legitimasi tertingginya dulu. Kalau nggak ada, jatuhnya fitnah. Jatuhnya apa? Lu menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut-mulut yang lu sembah. Gitu. Jadi harus ada ininya dulu, gitu. Nah, kita lihat lagi ya di surah Al-Baqarah. Ini Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara isinya. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada memang kitab suci yang lain yang seperti ini, yang di dalamnya memang sudah ada legitimasi dari otoritas tertinggi. Kalau nggak ada ya udah kalah, bre. Udah kalah. Dan tadi gue bacakan terjemahannya ya. Gue harap nanti Alda bacakan bahasa aslinya juga. Ini gue bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Sadaqallahul adzim. Nah, gue tuh pengen denger gitu kitabnya Allah dibacakan begitu gitu. Arke en hologos homo iotete ya. Yang seperti itu tolong gitu loh. Jadi bisa setara kita dialognya. Gimana caranya lu tahu firman Tuhan kalau lu nggak tahu bahasa yang digunakan oleh Tuhan lu? Sebagaimana yang kita tahu, Tuhan lu kan menggunakan bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Nah, pakai itunya gitu. Gue pengen dengar hal tersebut ya. Kalau nggak bisa ya ngapain dialog kita? Artinya kan lu nggak mengenal firman Tuhan lu sendiri. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Udah 5 menit juga. Puji tukang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah habis waktu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. minta maaf dulu sebelumnya. Oke, siap. Tepuk tangan dulu. Bang Fandi, sekali lagi saya tegaskan, tadi di penjelasan atau pemaparan dari Bang Kores itu kan masih sebutkan Alda ya. Jadi kiamat kan udah tolak gitu. Jadi kan kita jangan nyerang pribadi dulu. Namanya kiamat, panggil kiamat. Selama ini juga kita panggil kiamat ya.
Jadi saya berharap kita begitu. Siap. Ya, terus dalam pemaparan saya berharap jangan menyerang dong. Ini kan paparkan aja tentang kitab suci dulu, begitu Bang Kores. Tadi kan serang Oh, iya. siapa? Ya kita Oh, iya, harus, maaf. ya kita akan ngedukasi Bang ya. Nanti serang begitu nanti bisa habis pas udah pertanyaan ya. Oke, Oke, sekarang baik, thank you Bang, thank you. Saya kasih waktu buat Bro Ki Ahmad ya untuk memaparkan dari Kristen ya, seperti apa dari Kristen. Dimulai dari sekarang teman. Sebentar ya, saya buka dulu kameranya. Oke. Oke ya. Jadi memang kita akan membahas apa sih inti dari iman kekristenan. Jadi yang pertama itu Yesus sendiri itu mengajarkan untuk pemuritan ya di dalam Matius 28 ayat 19. Jadi dikatakan gini. Dari 18 nih. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadanya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi iman kekristenan itu adalah iman yang turun-temurun. Jadi kalau dikatakan, "Loh, ngapain kamu pakai bahasa Arab atau istilah Arab? Indonesia ini kan bahasa serapan." Lagian emang bahasa Arab ini punyanya Islam. Sebelum Islam ada, itu juga udah ada bahasa Arab. Bahkan para rasul sendiri juga pengabaran juga kepada orang-orang di Arab. Anda baca Kisah Para Rasul 2 itu. Ya. Jadi kalau bicara tentang sanad nih, ini saya tunjukkan. Coba, Islam ada nggak sanad seperti ini? Nih. Dari Rasul Andreas, lalu ada 70 murid. Ya ini tahunnya ada di sini 38 sampai 54. Ada Rasul Paulus. Di sini nih terus nih sampai tahun-tahunnya ada semua. Nah, kekristenan itu jelas sejarahnya. Nanti sampai ke Indonesia pun kita punya gitu sejarahnya bagaimana kekristenan itu sampai ke Indonesia. Ya, jadi kalau saya mengucapkan sanad jangan tersinggung walaupun juga bisa pakai bahasa misalkan suksesi dan lain-lain. Ya, jadi yang pertama Yesus itu mengajarkan seperti itu ya tentang pengajaran sehingga kekristenan itu tidak hilang 2000 tahun atau tiba-tiba muncul disebarkan oleh orang-orang Spanyol misalkan, nggak seperti itu. Nah, terus Yesus itu juga mengatakan begini ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 5. Yesus mengatakan, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Jadi ternyata di sini ditegaskan oleh Yesus, sebelum dunia ada, aku ada. Ya, lalu kita lihat lagi misalkan di dalam Yohanes 8 ayat 55. Ya, atau 56 sampai ini dikatakan, "Abraham bapamu bersukacita karena ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Lalu di situ orang-orang Yahudi itu marah. Orang-orang Yahudi mengatakan, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, ini adalah suatu misteri yang diajarkan oleh para rasul karena dia langsung bersama-sama dengan Yesus dan mereka diajar langsung oleh Yesus. Sehingga para rasul itu menyampaikan tentang kabar baik atau Injil. Jadi Injil itu tidak pernah ditulis oleh Yesus. Nah, ini makanya iman Islam ini kan Injil itu kan bahasa Arab. Iman Islam ini tahu dari mana gitu kata Injil. Emangnya menurut Islam Injil itu ditulis oleh siapa? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Mengimani, tetapi sesungguhnya ajarannya berbeda sekali antara kekristenan dengan Islam. Ya. Terus juga misalkan kita bisa lihat di dalam Yohanes 8 ayat 42. Yesus mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti Yesus diutus oleh siapa? Diutus oleh Bapa. Jadi Allah yang tak terhampiri, tetapi karena kasihnya dia menyatakan dirinya di dalam Kristus. Makanya Yesus mengatakan, "Melihat aku, melihat Bapa." Nih ya, di dalam Yohanes 14 ayat 10. Nih, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa?" Jadi walaupun Yesus keluar dari Bapa, tetapi dalam esensinya dia tetap satu. Makanya Yesus mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Dan umat Kristen pun harus menyatu dengan Kristus. Makanya dijelaskan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 itu ada namanya mengambil kodrat ilahi, tetapi bukan yang satu hakikat dengan Sang Bapa. Ya, ini bicara tentang bagaimana pemulihan dari pribadi manusia yang berdosa yang diselamatkan oleh Kristus, oleh Allah, ya.
Lalu kita bisa lihat juga ya, bicara tentang manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Dan Yesus sendiri dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya apa? Artinya manusia ini berharga di mata Allah, sehingga bukan kemudian Allah menyesatkan manusia, bukan seperti itu. Tetapi ketika Allah meninggalkan orang yang kemudian menghujat dia, itulah yang dikatakan sebagai konsekuensi. Jadi artinya dia sudah tidak di dalam kebenaran. Makanya nanti ada ayat-ayat yang seperti di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 ya. Terus juga bicara tentang sakramen. Sakramen itu bicara tentang penyatuan dalam Kristus dengan dari tradisi-tradisi. Oke, minta Terima maaf. kasih, ada 7 itu. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Kita tetap konsisten dengan waktu 5 menit, tetap 5 menit ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman sekalian, yang di bawah juga pun sudah pada komen-komen ya. Biar cepat. Oke. Sekarang kita berikan waktu buat Bang Kores itu sepakat kita 2 menit ya, atau kurang untuk bertanya, kemudian untuk menjawab kita kasih waktu 10 menit sesuai dengan kesepakatan dengan Bang Fandi atau Bang Host. Bang Kores, kita sepakat 2 menit untuk bertanya atau 3 menit? Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit aja. 10 menit apaan? Iya, karena hanya satu orang. Mungkin bisa 5 menit aja ya Bang Laskar, karena hanya 2 orang. Tapi harus kita tanya kedua belah kubu. Iya, gimana? Iya, bagaimana Bro Ki Ahmad? 5 menit aja biar tidak terlalu lama. Ya, boleh. Boleh Oke. ya? Boleh. Lanjut. Oke. Silakan. Jadi teman-teman, ini sudah kesepakatan kita pakai 2 menit untuk bertanya, menjawabnya pakai 5 menit. Ya, ini kesepakatan. Siap. Berarti saya berikan waktu buat Bang Kores untuk bertanya kepada Bro Ki Ahmad. Ya, saya akan berikan waktu sebentar. Oke, silakan Bang Kores. Mantap. Ya, pertanyaannya tadi karena bahas-bahas sanad, ya bahas-bahas sanad. Oke lah, kita pakai konsep Islam gitu. Ini untuk sekarang aja karena harusnya pakai suksesi gitu. Karena kalau sanad itu ya, sanad itu orangnya bertemu, lalu ceritanya itu disampaikan kepada orang tersebut. Kalau suksesi, mau orangnya udah mati 300 tahun kemudian pengajarannya disukseskan, nah itu baru suksesi namanya. Tapi kalau sanad memang harus sama-sama hidup, sama-sama bertemu, sama-sama pengajarannya diambil dari yang mengajarkan sebelum beliau wafat gitu, Bre. Jadi jangan pakai istilah Islam kalau nggak ngerti. Nah, pertanyaannya adalah ini. Di First Apology, Justin Martyr mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan berhala-berhala Yunani. Itu di bab 21 dan bab 22. Bisa dibaca di sini ya. Nah, di sini kita mengajukan tidak ada perbedaan dari apa yang kalian imani mengenai siapa yang kalian katakan anak-anak Jupiter. Pertanyaannya, kenapa pengajaran Justin Martyr ini kalian sembunyikan? Kenapa tidak kalian ajarkan kepada Islam bahwasanya Justin Martyr itu menyamakan Yesus dengan anak-anaknya Jupiter? Dan juga kuda Pegasus. dan juga ini nanti banyak lagi ya. Ada lagi nanti di bab 22-nya itu dia itu adalah firman Tuhan. Ini sama seperti mana lagi ya? Oh, sama seperti anak-anak Jupiter lagi. Jadi anak-anak Jupiter juga dipanggil firman Tuhan juga. Nah, di sini ya di bab 22-nya. The word of God was born of God in peculiar manner different from ordinary generation. Let this as said above be no extraordinary thing to you. Bukanlah hal yang luar biasa seperti yang kamu punya. Yang mengatakan Merkuri itu adalah firman Tuhan juga. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu jawab ini ya. Lu jawab. Oke. Habis waktu ya. Habis waktu. Oke, siap. Boleh Yang penting sumbernya dikasih tahu dulu sumbernya. Oke, ini sumbernya. Ini Coba, diambil perbesar dari diperbesar dulu ya. Perbesar dulu. Ini dari jurnadvent.org. Saya buka. Ya, silakan.
Yo Advent, bentar ya. .org. Di mana dikatakan itu? Nah, nanti searching di sini the first apology. Jadi sejarah apologet pertama itu dilakukan oleh Santo Justin Martyr. The first apology. Nah, ini aja diklik. Nanti ada. Maksudnya diketik. Oke, ini ya bentar. Itu bab berapa? Bab 21 dan 22. Semoga lu bisa bahasa Inggris. Semua juga bisa. Mantap. 21, 22. Iya. Iya. 22. Oke. Iya. Sudah. Sip. Oke, diperbesar. berdasarkan kiamat host. Oke. Gimana? Bang Kiamat sudah siap ya? Ya. Menjawab dalam waktu durasi 5 menit ya? Ya, 5 menit. Oke, Ya, siap. jadi tadi kan dikatakan oleh Kores bahwa Justinus Martyr itu mengatakan Yesus itu berasal dari Jupiter kayak begitu ya. Coba kita lihat ya, dikatakan di sini gini. Dan ketika kami mengatakan juga bahwa sabda atau sang firman. Interupsi. Oi, bos, itu bukan pertanyaan gua. Ini apa sih? Kamu kan tadi mengatakan itu Dewa. Coba izin Mata. dulu Bang Laskar, jangan terlalu jauh larinya ya. Bang Laskar ya izin ya. Gimana Coba nih? enggak, gini, enggak apa-apa itu diulang aja waktunya. Pertanyaannya itu kenapa kalian tidak mengajarkan pengajaran Justin Martyr yang menyamakan Yesus dengan anak-anaknya Jupiter? Itu pertanyaannya. Iya, Bukan iya. gua bilang Yesus anak Jupiter, bukan. Jadi kan begitu. Memang, aduh, ini orang nggak paham. Udah, kamu diem, saya jawab. Ya, gua diam sekarang. Ya, saya udah paham kok. Oke, Dari biar tadi biar seperti itu saja yang menilai kita teman-teman ya. Biar yang di bawah Iya. saja yang menilai kita ya. Oke. Oke. Kalaupun Oke, tidak bisa dijawab, teman-teman. sebentar Bang Kiamat. Kalaupun tidak bisa dijawab oleh Bang Kiamat, itu nanti urusan ini kan, itu urusan dia yang malu kan begitu Iya. dia. Kurang lebih Iya seperti dong. itu. Jangan dipotong teman-teman, ya. Oke ya, Bang Fandi ya. Sepakat ya? Saya mulai dengan durasi 5 Oke. menit lagi. Izin Oke. Bang Laskar, kalau terlalu jauh larinya mungkin saya potong ya, seperti tadi pembicaraan. Kalau jawaban jauh sekali melenceng dari pertanyaan, izin di-cut, silakan. Ya, kan tetap fokus di sini ya dengan pertanyaan Ya, tentang tentu. Gini. Jadi kalau mokat itu juga harus bisa menjelaskan saya melencengnya di mana. Kalau cuman melenceng, kalau cuman gitu ganggu namanya. Iya. Kayak Oke, begitu. lanjut silakan. Tapi Nanti kan saya jelaskan pengajaran sampaikan. cuman kekristenan Oke. seperti apa. Siap. Tiba-tiba dibilang nggak nyambung. Jadi kan repot. Oke, Jadi ya. harus kritis gitu hostnya. Oke, terima kasih ya. Saya lanjutkan. Jadi kita penting untuk membaca ya, bukan baca itu sepotong-sepotong, cuman ditunjukkan begini. Kalau kayak begini mah orang gila juga bisa gitu ya. Jadi saya bacakan ini, dikatakan ini. Dan ketika kami mengatakan juga bahwa sabda, ini maksudnya sang firman ya, yang merupakan kelahiran sulung Allah atau anak tunggal Allah. Ini pengajaran dari Justinus Martyr ya, udah sangat jelas sekali di pertama. Dihasilkan tanpa persatuan seksual. Karena apa? Karena dikatakan bahwa Maria sendiri itu Yesus itu bukan berasal dari hubungan seksual antara suami istri, tapi memang kehendak dari Sang Bapa untuk menyatakan anak tunggal Allah di dunia sebagai penyatuan dari Allah dan juga manusia yang berdosa itu. Itu bicara tentang keselamatan seperti tadi yang saya jelaskan tentang teosis. Dan bahwa dia, Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali. Jadi iman kekristenan itu juga bicara tentang kebangkitan Yesus. Karena bicara tentang kebangkitan artinya dia mengalahkan kematian. Kalau mengalahkan kematian artinya dia mengalahkan dosa. Kalau dia mengalahkan dosa maka dia bisa menyelamatkan manusia. Jadi dia tidak akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ya. Jadi juga dikatakan dan naik ke surga. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 48, saya bukakan ya. Nih. Yohanes 6 ayatnya 38. Dikatakan gini. Ini atasnya nih. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku,
Jadi Yesus itu bukan monotelitis, bukan satu kehendak, tapi dia memiliki dua kehendak. Karena ketika firman itu menjadi manusia, betul-betul dia menjadi Adam yang terakhir. Adam yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, mengalami kematian. Yesus menunjukkan bagaimana ketaatan yang sempurna, yang dia satu dengan kehendak dari Sang Bapa, dan tujuannya itu untuk apa? Untuk mengalahkan iblis itu tadi. Ya, tetapi di sini untuk apa? Untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Jadi dia turunnya dari surga. Ya, jadi katakan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini yang nggak pernah dikatakan oleh nabi-nabi yang lain kecuali Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, dia memberikan hidup yang kekal. Ya, jadi jangan bingung antara kodrat kemanusiaannya yang sama dengan kita, yang membedakan Ibrani 4 ayat 15, dia tidak berdosa. Dia bukan seorang penjinah, itu bukan seperti itu, ya. Jadi supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yesus turut membangkitkan, ya. Jadi di sini dibaca lagi setelahnya, ya. Dan naik ke surga, kami telah mengatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Ini hanya berbicara tentang bagaimana orang-orang pagan itu mengenal Allah. Tetapi di awal sudah dijelaskan bahwa dia adalah Sang Sabda. Jadi sama seperti bicara tentang filsafat, bicara tentang logos. Apakah logos yang diajarkan oleh Plato dengan yang diajarkan oleh para rasul itu sama? Tidak sama. Tetapi bicara bagaimana kemudian menggunakan filsafat untuk memurtadkan mereka, untuk memberikan pemahaman kepada mereka, itu sah-sah saja. Tetapi kembali di sini diperjelas di ayat yang pertama, dia adalah Sang Sabda itu. Ya, karena Anda tahu berapa banyak putra yang dianggap berasal dari Jupiter oleh para penulis Anda yang terhormat. Jadi dijelaskan Markus sang penafsir, Merkurius sang penafsir, dan seterusnya. Ini yang dijelaskan. Jadi iman kekristenan bukan kemudian menghilangkan hal-hal seperti ini, tetapi apa yang dijelaskan oleh Justinus Martir itu bicara tentang bagaimana ketika dia bertemu dengan orang-orang pagan, tetapi membuat pemahaman mereka itu untuk mengenal tentang iman kekristenan. Nah, saya juga ada referensi, ya, boleh di pause bentar waktunya. Saya akan bukakan referensi yang serupa, ya. Sebentar, boleh di pause dulu. Saya bukakan buku, ya, bentar. Buku ini, oke. Masih ada waktu 36 menit lagi. 36 detik. Bentar ya. Saya tunjukkan literaturnya. Bentar. Sebentar. Oke, bentar ya. Saya bukakan dulu. Nah, ini ya. Jadi bukan hanya Justinus Martir. Jadi Santo Clement, dia ini yang dari Alexandria, orang-orang terpelajar yang suksesinya dari Rasul Markus. Dia ini tuh dianggap orang-orang itu jatuh kepada pemahaman filsafat Yunani, tapi sesungguhnya tidak. Ya, padahal sebenarnya tidak, ini dijelaskan. Ya. Jadi apa sih yang dijelaskan oleh dia itu bicara tentang takdir. Ya, bicara tentang nanti fatalisme, bicara tentang kehendak bebas. Jadi manusia ini bukan disesatkan oleh Allah, tetapi Allah itu punya takdir kepada manusia. Jadi takdir Allah itu apa? Untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena kasihnya. Itu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kehendak bebas manusia itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Gitu, bukan kemudian menghalalkan darah waktu orang. habis. Waktunya Silakan habis. kasih untuk kesempatan untuk bertanya, Bang Laskar, silakan. Ya, kita kasih waktu ya, Bang Kiamat 2 menit ya, seperti Bang Kores tadi untuk bertanya ke Bang Kores. Ya, saya hapus dulu, saya berikan waktu lagi. Ini giliran Bang Kiamat untuk bertanya. Ya, Silakan, Bang. Bentar ya. Ya. Sebentar. Ya, silakan. Jadi Bang Kores kalau nanti belum puas dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Kiamat, ya, hal yang sama juga masih boleh disanggah. Ya, itu diberikan waktu nanti. Tidak apa-apa. Kita pokoknya Atau disanggah dulu aja supaya nggak kecampur-campur. Gitu. nanti biar imbang, Bang. Kita kesepakatan begitu tadi supaya imbang. Oke, begitu. Ya, Ya supaya udah, imbang. saya mah ngikut aja ya. Sebentar ya, saya inikan dulu.
Oke. Saya bukakan Al-Quran dulu ya. Oke, aku buka dulu kameranya. Oke, sebentar ya. Aduh, ini kok suka ada iklan. Oke, pertanyaannya berapa menit? 2 menit ya? 2 menit. 2 menit. Oke, Sudah ya, terima kita kasih. mulai ya. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan untuk Bro Kores ya. Ini saya tuh mau tanya tentang ketauhidan. Jadi di dalam Al-Baqarah 34 di sini dijelaskan gini ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, disuruh sujud kepada manusia. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Jadi dikatakan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, bicara tentang sujud, ternyata ini ada dari Muslim ya .org.id. Di sini dikatakan tidak boleh sujud kepada manusia dan selain manusia. Jadi hanya bolehnya kepada siapa? Kepada Allah. Di sini dijelaskan. Jadi yang pertama ini sujud kepada manusia untuk penghormatan dan memuliakan hukumnya haram dan dosa besar. Nah, saya tidak sampai percaya di sini oleh perkataan ini. Saya cek di dalam Al-Qur'an ya. Contoh di dalam surat 13 ayat 15. Boleh di-pause bentar? Oke. Oke, sudah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 15 dikatakan gini, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang hari. Di sini yang saya tegaskan adalah sujud itu kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi. Nah, pertanyaan saya, ketika iblis itu berdosa, dia nggak mau sujud. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran tidak boleh sujud kepada yang selain Allah, kepada manusia haram hukumnya. Nah, saya pertegas lagi di dalam surah 7 ayat 16 dikatakan gini. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaan saya sederhana. Nah, hukum Allah mengharamkan untuk manusia sujud kepada untuk sujud kepada manusia. Tapi kenapa Allah di sini mengajarkan ajaran tauhid, sedangkan tauhid sendiri diajarkan oleh iblis? Oke. Ya, silakan Waktu dijelaskan. habis. Ya. Ya, Bisa silakan ditangkap, Bang Kores. Bang Bisa, Kores gampang itu bisa Bang, ya? gampang. Oke, siap. Silakan Bang Mantap. Kores. Mantap. Kita kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab Bang Kores ya. Ahmad kok menghindar dari pertanyaan gua, Ahmad ya. Ahmad, Oke, kita mulai timer ya. Jangan. tunggu, aku open cam dulu ya. Aku open cam dulu ya. Ya, ya. Lanjut aja. Ya, gini. Minder apa? Nah, gini Ahmad. Di sini yang disuruh bersujud adalah para malaikat yang disuruh bersujud. Belum ada manusia yang manapun. Belum ada manusia yang manapun. Jadi para malaikat itu bersujud kepada manusia, bukan manusia sujud sama manusia sesuai website yang lu berikan tadi. Dan harus dilihat timelinenya. Ketika malaikat sujud kepada manusia dan iblis pun sujud kepada manusia, itu bukan artinya ibadah. Dan lalu kemudian di sini yang memerintahkan bukan Firaun, bukan manusia lain. Di sini Allah sendiri yang memfirmankan. Itulah kenapa di dalam Islam samina wa atona. Kami taat dan kami patuh. Seandainya Allah menyuruh kami untuk melakukan sesuatu, maka kami lakukan. Karena Tuhan semesta alam, kita ini milik Dia. Apalah hak kami kepada Sang pemilik kami? Yang kayak gini ditanyain, ya Allah. Kiamat, belum ada manusia di sini. Jadi makhluk lain yang bersujud kepada satu manusia yaitu Adam, dan itu sujud bukan ibadah. Nah, itu jawabannya, sesimpel itu. Nah, aku akan lanjut bahas yang tadi ya, yang dimana sih kiamat kabur tadi. Ya di sini. Dia terbata-bata membacakan yang di sini. Ini aku udah blok ya. Nah, kita buka di sini. Nah, klik kanan lalu kita translate to Indonesia. Nah, ini Indonesianya. Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter.
Jadi ajaran selain tauhid lah itulah yang datang dari iblis. Gitu amat ya. Ini lu terbata-bata baca ini bre. Itulah kenapa pertanyaan gua lu hindari. Kenapa pengajaran Justin Martyr yang menyamakan Yesus dengan anak-anak Jupiter tidak sampai kepada kalian dan tidak kalian sampaikan kepada kami? Kenapa? Itu yang harus lu jawab. Bukan oh Justin Martyr itu mengajarkan begitu ya untuk memurtadkan orang-orang pagan Yunani masuk ke dalam Kristen. Thank you faktanya, tapi tidak nyambung dengan jawabannya. Yang gua tanyakan, kenapa kalian tidak mengajarkan kepada Islam kalau ternyata Justin Martyr mengatakan Yesus itu sama saja dengan anak-anaknya dewa Jupiter pagan? Ya, itu pertanyaannya bre. Lu jawab, jangan kabur. Jangan kabur, ini lu jawab gitu. Dan ini baru satu, ini baru satu. Nanti ada lagi, tolong di pause waktunya. Tolong di pause waktunya. Ini gua tambahin lagi PR lu ya kiamat. Gua akan bawakan pause ya waktunya ya. Tolong dipantau. Dia ada di sini. Di sini. Ini di Nah berikutnya, kenapa kalian tidak mengajarkan sejarah kalian sebagaimana yang tertulis di sini ya? Nah ini touregypt.net. Jadi ini orang-orang Mesir yang mengetahui sejarah mereka ketika sesuatu berada di Mesir purbakala. Nah di sini dikatakan begini. Nah di sini. Serapis kemungkinan besar mempunyai ikatan yang kuat dengan komunitas Kristen awal-awal, di mana secara meyakinkan beberapa kesamaan Serapis dengan Tuhan Israel. Serapis adalah Tuhan tertinggi, dan ini untuk beberapa penyembah Kristus di antara orang-orang Gentil kemungkinan menyembah Serapis secara makna dan kebingungan dengan membedakan dia dengan Kristus. Ini perkataannya, ini Serapis ya, ini muka Serapis, bukan Yesus. Nah di sini dikatakan di sini, dari Emperor Hadrian kepada penyembah-penyembah orang-orang Alexandria, penyembah Serapis yang memanggil diri mereka Uskup Kristus. Selamat datang di kebenaran. Pertanyaan yang sama, kenapa kalian tidak mengajarkan sejarah bahwa kata Kristus sudah dipakai oleh penyembah-penyembah Serapis? Itu dua tuh PR lu tuh ya, PR lu dua tuh. Justin Martyr mengajarkan bahwa Yesus sama seperti anak-anak Jupiter, nggak ada jauh bedanya. Emperor Hadrian menyamakan bahwa penyembah Serapis dipanggil juga dengan Uskup Kristus. Data ini tertulis, bukan Wikipedia ya. Christian Princess kalau ada di bawah, ini baru data gitu, bukan Wikipedia. Tolong dijawab, ini tolong dijawab nih ya. Jadi kok ada dua ajaran-ajaran pagan yang ternyata orang-orang terdahulu dari Kristen sendiri mengamini sama saja dengan Kristen kok gitu. Jadi kenapa kalian sok-sokan datang lalu kemudian mengajarkan ini dari Tuhan yang benar, ketika Justin Martyr dan juga Emperor Hadrian mengatakan ini datang dari pagan-pagan terdahulu? Kenapa? Ini ya, ini gua blok ini nih. Nih. Oke, gitu. waktu habis bang. Oke, thank you. Webnya ditunjukkan. Oke, kita tunjukkan webnya. Ya, ini touregypt.net ya, bukan WordPress, bukan blogspot.net. .net. Nah, di sini membahas tentang Serapis. Nah, gini aja ditulis Serapis. Oke, udah dapat. Oke, thank you, mantap. Oke, Silakan. kami ambil alih dulu sebentar teman-teman. Bang Fandi, monitor. Ya, gimana Bang Laskar? Gimana? Ya, jadi tadi kan sebenarnya waktunya Bang Kores untuk menjelaskan saja ya, tapi di dalamnya sudah disertakan pertanyaan. Jadi kita tidak mungkin memberikan waktu kepada Bang Kores untuk bertanya lagi, atau bagaimana? Misalkan kalau masih linglung dengan pertanyaannya, nanti ditanyakan kembali. Biasanya kan
Kadang orang linglung dengan bukan pertanyaan. linglung, tapi memang Kores ini nggak nyambung. Ya. Ini nggak Bisa nyambung, loh. bisa diulang pertanyaannya. Bisa Ya, diulang saya- pertanyaan Kores. Bisa diulang? Berarti kita kasih waktu untuk Bentar, Kores dulu untuk mengulang, ya, bentar, untuk Bang ulang Laskar, aja. bentar. Saya tanya Kiamat dulu. Bisa diulang pertanyaan Bang Kores tadi? Ya, jadi bicara tentang tadi Kores menyamakan antara pemahaman orang Serapis itu bahwa pemahaman Serapis itu adalah pemahaman Kristen. Kemudian Kristen itu nggak mengakui. Jadi yang muncul di abad kedua itu adalah ajaran Kristen. Itu kan maksudnya Kores kan ke situ. Terus saya Kan disuruh itu jelaskan. terus bego. Pertanyaan gue bukan itu. Cuk, Kores. Kamu tadi ngomong Dikontrol, begitu, sedangkan di situ dikontrol. tulisannya mereka Oh iya, sorry. Pertanyaannya Ahmad, Oke, ini izin. pertanyaannya, Bang Kores, kenapa Bang Kores. kekristenan tidak mengajarkan bahwa sebelum kalian menggunakan kata Kristus sudah ada yang lebih Iya. dulu menggunakan kata Kristus? Iya, kenapa kalian nggak mengajarkan? Itu namanya menyamakan kamunya. Loh, itu sama namanya dengan menyamakan. pertanyaan Kalian sendiri. kenapa nggak mengajarkan? Karena begini dan begitu, gitu loh jawabannya. Ini orang kurang smart ini teman-teman. Lo jangan emosi, dijawab aja nanti di waktunya. Oke, Gitu izin loh ya. dulu. Ini masih ada waktu gua 2 menit. Bang Laskar kasih bertanya. Kasih waktu bertanya Bang Kores, kasih waktu bertanya lagi 2 menit Ya. supaya Ya, oke. tidak linglung Jadi Kiamatnya. lain kali, Supaya tidak sebentar. linglung. Silakan. Nggak ada Iya, yang linglung. Lain Justru kali Kores linglung. kalau Bang Kores punya waktu 5 menit untuk menjelaskan tentang jawaban dari itu, Bang Kiamat, itu jelaskan aja Bang. Karena ini Iya, kan kita iya. bingung jadinya, kan ada waktu lagi untuk bertanya 2 menit untuk Anda. Oke. Ya, Ya udah, oke. Nanti di 5 menit berikutnya gua nggak akan bertanya, gua akan menjelaskan Ya, jadi saja. jelaskan aja Oke, bro. siap. Ini kesempatan Oke, Anda oke. untuk menyebarkan Islam ke seluruh penonton dan 1900 ya, Mantap. 1900 kan begitu dalam waktu 5 menit. Oke ya, berarti Anda masih bertanya atau kita kasih waktu dengan Kiamat? Kalau bisa diulangi dulu pertanyaannya Bang Laskar. saya sudah paham. Sudah Ya, paham. jangan sampai Ya, ini linglung. gua 2 menit ya. Gua 2 Nggak menit ada ya. yang linglung, hostnya yang linglung. Oke, Dengerin berarti kalau dulu. begitu Kores 2 menit ya. 2 menit Kores. Iya. Gak apa-apa, Kawasan dia gua vocabulary gua banyak Iya. kok, dan gua banyak banget yang ingin dibahas. Iya. Mumpung ada mumpung ada Ahmad di sini kan. Kores itu Nah, orang yang paling keren Sebentar, sedunia. mantap, Iya, Ahmad. sebentar. Thank you. Bang Kores, Nanti belajar Bang Kores, gitar sama kita gua harus ya. sepakat. Bang Kores, kita Iya. harus sepakat nih, harus sepakat. Jadi nanti ketika nanti Anda menjelaskan 5 menit, itu jangan Anda bertanya ya, Bro. Kalau Anda bertanya saya cut ya. Siap. Ya, oke. Jadi saya kasih waktu 2 menit supaya kita nggak Begini tertiba-tiba. Bang Laskar. Mungkin Ya. kalau untuk menanggapi pertanyaan sebelumnya bisa ya, Bang Kores misalkan kayak tadi Kiamat tidak menjawab pertanyaan Bang Kores malah kemana-mana terputar-putar kayak gasing, mungkin bisa diulangi pertanyaannya di situ ya. Oke, Begitu ya, Bang. Yuk. Ya nggak apa-apa Ya. kalau dianggapnya itu muter. Udah, Itu orang yang Asal jangan diam, linglung lah, diam, asal duduk. jangan linglung. Ini 10.000 beli senar dulu, beli Oke, senar. nggak boleh Beli menyerang senar 5 begitu. sama beli Siapa? senar 6. Bang Fandi, kita jadi host saja, Bang. minta dibayarin orang. Ya gitar lu aja itu. Oke, Udah. Diam dulu, Bro. Diam. Kita kasih timer 2 menit lagi ya. Dimulai Iya, dari iya. sekarang, Bang Oke, Kores. siap. Silakan. Oh, Oke. itu berapa menit? 2 menit ini kan Saya waktu itu. gua bertanya. Bukan Bang Kiamat. Nanti Bang Kiamat. Kan dia Tuh kan. dia tadi menjelaskan sebenarnya itu yang saya bilang tadi itu. Oh, mau diulang lagi. Ini lu lagi di persembunyian, lu kurang nutrisi lu. Enggak Tadi kan nangkep dari udah tadi. ini udah tanya, mau ditanya lagi ya udah kasih aja gitu. Ya udah silakan. Ya sip. Ya maksudnya gitu ya kawan-kawan. Usahakan kalau sedang di pelarian ya, makanan itu harus asupannya tuh yang penuh nutrisi Nggak gitu. boleh gitu, nggak boleh gitu, Bro. Nah, boleh, Kores, itu tidak ada hubungannya, Bro. Jangan jadi orang aneh bro, bikin malu umat Islam loh. Umat Islam Iya, kan tidak ada hubungannya, Bro. Iya. Oke, Bang Ya, Kores oke, sudah, oke, Bang oke. Kores sudah. Oke. Kasihan Bang Kores, kasihan. Iya, tidak siap, tidak siap. ada hubungannya, Bro. Nanti bisa Oh iya, Saya nggak kasih ada sama hubungannya. Kores, Nggak, makanya maksudnya dia kebanyakan. soalnya gini, ya udah. Konyol loh. Oke, Ya udah jangan usah marah, nggak usah marah. Sudah, Gua kan humoris orangnya. Diam, Bro. Diam. Ya, ya. Diam. Oke, Iya, siap, silakan Kores bertanya. Saya kasih waktu 2 menit. 2, 3. Nah, jadi ini ya, kenapa gua kesel? Karena ini udah ketiga kalinya dia nggak nangkep dengan apa yang kita sampaikan gitu. Orang itu ada dua, otak orang itu terbagi dua, ada kognisi, ada intelek. Intelek itu bagaimana cara kita menggunakan informasi yang kita punya untuk kita aplikasikan dalam keadaan. Kognisi adalah bagaimana daya tangkap otak kita terhadap informasi yang ada di luar. Kiamat kondisinya ini kayaknya terganggu gitu loh. Sampai dia nggak nangkep apa yang gua sampaikan. Ini
Ini yang terakhir contohnya. Gua tanya, kenapa kalian tidak mengajarkan bahwa sebelum Kristen pakai itu kata Kristen, ada penyembah serafis yang duluan memakai kata Kristen gitu. Bukan gua menyamakan, gua udah tahu ajarannya beda. Ini lihat mukanya aja beda, ini serafis sih. Apa mirip Yesus? Kan enggak, beda ajarannya. Gitu loh. Yang gua tanyakan, kenapa kalian tidak mengajarkan bahwa ada yang menggunakan kata Kristen sebelum kalian? Itu yang dijawab. Nanti jawabannya kan bisa dua nih. Pertama, kami menyembunyikan karena kami takut ketahuan kami dulunya begini dan begitu. Atau yang kedua, maaf, kami aja baru tahu kalau kata Kristen sudah dulu digunakan oleh para penyembah serafis. Kan bisa begitu gitu. Jadi bukan gua menyamakan, bukan. Gua tuh nggak pernah ngomong gua menyamakan, sama seperti Yesus tidak pernah ngomong dia Allah. Kalau tidak pernah dikatakan, tidak pernah tertulis, jangan diucapkan. Itu fitnah. Gitu loh. Semoga nangkep ya pertanyaan gua, kenapa tidak diajarkan. Kalau ada kata Kristen digunakan terlebih dahulu sebelum kalian. Gitu loh. Silahkan dijawab. Oke, masih ada waktu bro, masih ada waktu. Nggak apa-apa. Sudah? Udah habis aja udah. Oke, siap. Ya, jadi saya dari tadi sebenarnya Bang Kiamat udah nangkap, cuman dikasih kesempatan buat Bang Kores lagi untuk mengulanginya, ya. Jadi sekarang kita kasih waktu buat Bang Kiamat untuk menanggapin apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Kores. Bisa ditangkap ya Bang Kiamat ya? Waktunya berapa menit? 5 menit. Tadi double tuh, ada yang 5 menit, 2 menit, masa saya cuma 5 menit? Enggak, kan dari tadi makanya saya sudah tegur Kores tadi bro. Saya sudah tegur dia bahwa kalau jangan bernarasi pertanyaan di dalam penjelasan, dan dia tadi sudah komitmen kalau nanti dia buat gitu. Ini apa? Udah, lanjut. intinya ada yang error ini, masalah waktu itu juga sendiri gitu loh. Enggak, gini, cuman itu tidak dikasih waktu error, lebih tidak. banyak daripada saya. Ya nggak apa-apa kalau memang Bukan gitu. Bukan gitu. Saya harus sampaikan dulu Bang. Jadi gini, tadi kan waktunya Kores sebenarnya kan di siang 5 menit tadi untuk menjawab pertanyaan dari Bang Kiamat. Iya. Nah, yang 2 tapi menit dia ini nggak jawab gitu loh. Cuman tanya kan isinya di situ. Jawabnya cuman nggak sampai 1 menit, sisanya cuman tanya. Terus kan dikasih waktu lagi untuk tanya lagi. Artinya semestinya dikasih waktu untuk menjawab, bukan dikasih waktu untuk bertanya lagi. Memang linglung ya, kalau kurang nutrisi ya linglung Ini orangnya. yang itu kesalahan hostnya. Kores tadi Bang. Itu kesalahan Kores tadi, maka saya tegur tadi. Saya Oh, sudah saya tegur kira Kores. linglung ya, karena pelarian linglung, Enggak, kurang bro. nutrisi. IQ saya Host. 136, nggak mungkin dong saya linglung. Host. Apa namanya host? Silakan, Saya kan udah, kita komitmen. Jadi lain kali kalau Bang Kores diberikan pertanyaan, jangan bertanya di dalam situ. Jadi seharusnya tidak dikasih waktu ya. Udah, Tapi- saya sudah sampaikan ke Bang Kores. Bang Kores mengerti bahwa kalau ada pertanyaan yang akan ditanyakan nanti ada 2 menit waktunya. Kalau untuk mengulangi tadi yang ditanyakan belum terjawab, silakan ditanyakan kembali di 5 menit tadi. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan baru di menit kedua, seperti itu. Saya rasa Bang Kores sudah mengerti soal itu. Silakan, jangan linglung lagi ya, silakan. Oke. Nah boleh bro. Kita moderator, jadi kita harus ini. Kita Cuman jangan menyerang. Islam ini Kita cuma jangan menyerang. menghina aja memang. Tapi nggak apa-apa, saya ampuni kalian. Serius. Ya nggak apa-apa, kalian mau menghina bagaimanapun, saya ampuni. Oke. Sesuai ajaran kasih Boleh? bro ya. Iya. Siap. Oke. Saya nanti kalau sudah siap bilang Bang ya. Saya kasih timernya. Oke, jadi yang pertama tadi saya sempat kelewatan ya istilah sanad yang koreksi. Jadi begini, Kores, saya nggak tahu kamu sekolahnya di mana ya. Tapi bicara suksesi ini kan pentabisan. Artinya, misalkan nih di sini dikatakan nih Rasul Andreas ini mentabiskan City Cash. Lalu City Cash Bentar Bang mentabiskan Laskar, di-cut dulu, di stop Onesimus. dulu waktunya Bang Laskar. Kenapa kesana ini? Coba, aduh, call tambah linglung aja ini, saya lihat tambah linglung Saya ini. tanggapi. Sebentar dulu Bang. Jangan di sana, di Dipotong-potong, fokus udah mulai di kan? jawabannya. Udah mulai kan? Iya, Loh, iya, ini saya waktunya menjawab respon nih tadi Bang narasinya. Fandi. Ini waktunya menjawab. Jadi kalaupun Ini nanti kenapa salah, saya sih? sudah katakan tadi, biar netizen yang menonton kita yang akan menilai. Yang malu kok Kiamat kok. Iya, Dan jadi kita kalau juga saya sebaliknya. salah, biarkan saya gitu yang salah. Bukan orang Kristen lainnya yang salah, saya yang salah.
Ya, Gitu loh. jangan dipotong Ya. bang, jangan dipotong bang. Jadi nanti kalau tidak mengena di 5 menit ini, kita kan edukasi nih. Jadi kalau tidak mengena di 5 menit nanti biarkan Bang Kores yang ngomong, bukan Anda. Ya udah silakan. Ya, kita Tapi jangan moderator, terlalu bro. jauh Kita ya. moderator, kita Jangan kondusif. jauh, silakan. Saya Enggak tidak mau jauh kok, terulang masih seperti satu di room saya pembahasan. bro ya. Artinya kan kini nanti tidak lanjut di sesi berikutnya kalau kita tidak kondusif nih. Ya, Iya. sepakat kita. Oke, saya lanjutkan Bang Kiamat. Iya, jadi bicara tentang suksesi dengan sanad itu sama saja. Karena suksesi sendiri, Rasul Andreas ini ketemu sama Sitiges ketemu sama Onesimus ketemu sama Polikarpus I dan seterusnya. Jadi kalau Anda bilang, oh nggak ketemu, gimana? Ini tradisi kekristenan loh. Mana mungkin dia menjadi episkop kalau dia nggak ada yang mentabiskan. Yang mentabiskan siapa? Episkop sebelumnya. Jadi dia seorang arkimandrit, lalu arkimandrit ini menjadi episkop atau bishop gitu ya. Jadi seperti itu. Terus tadi membahas tentang ini ya, yang dari Justinus Martir. Jadi kan saya udah perjelas loh tadi padahal. Di awal itu sudah dijelaskan bahwa Yesus itu adalah sabda. Sabda itu apa sih? Sabda itu adalah firman. Jadi firman Allah atau sang firman. Ini kan di sini dijelaskan seperti itu. Jadi dijelaskan seperti itu, baru kemudian ada dikatakan gini ya. Harga ini nih. Kami menyatakan tidak ada yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Jadi teologi dari orang-orang ini itu menyatakan bahwa putra Jupiter itu seperti sang firman. Tetapi dari Justinus Martir sendiri dia sudah mengatakan di awal adalah di Yesus adalah sang firman. Di sini ada kata mengenai mereka yang Anda hargai sebagai putra Jupiter. Jadi dia nggak mengatakan bahwa Yesus itu bukan sang firman, tapi Yesus adalah putra Jupiter, nggak seperti itu yang dijelaskan ya. Karena Anda tahu berapa banyak putra yang dianggap berasal dari Jupiter oleh para penulis Anda. Jadi ini orang-orang filsuf saat itu, Yunani ini gitu. Makanya tadi saya sudah menunjukkan juga gitu loh pengertian-pengertian dari pengajaran-pengajaran. Apakah ajaran dari Philo itu sama yang di logos yang dimaksud dengan logos yang diajarkan oleh Rasul Yohanes? Berbeda. Karena logos yang dijelaskan oleh Philo itu berbicara tentang ciptaan atau itu nanti paham dari Arian yang sudah dianatema pada tahun 325. Jadi ini pentingnya untuk belajar sejarah. Terus tadi bicara tentang seorang yang nama Serapis. Jadi di sini dikatakan gini, Serapis mungkin Anda mengikat ikatan tertentu dengan komunitas Kristen mula-mula. Tentu saja ada beberapa kesamaan antara Serapis dan Tuhan Ibrani. Serapis adalah dewa tertinggi dan nampaknya beberapa penyembah Kristus mula-mula di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi mungkin saja menyembah Serapis. Ini kan ada kata mungkin saja. Jadi bukan kemudian Anda mengatakan istilah Kristen itu baru disebutkan setelah Serapis. Nah ini kacau karena istilah Serapis ini ya itu baru ada di abad kedua nih, lihat. Saya tunjukkan nih. Atau bentar ya, tahun tadi ada nih di bawah. Ya, nah ini nih. Jadi Hadrian ke Serafim ini tahun sekian 134. Sedangkan kekristenan itu di abad pertama. Nih, sudah dikatakan Kristen ya di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi istilah Kristen ini bukan ada di abad kedua. Ya, itu enggak seperti itu. Jadi makna dari Kristen sendiri itu adalah pengikut Kristus. Jadi pengikut Yesus. Ya nggak mungkin kalau mereka udah menjadi pengikut Yesus baru ada istilahnya itu di abad ketiga gitu ya, nggak nyambung ya. Jadi saya ingin logikanya itu diperbaiki dulu. Terus tadi bicara ini Kores jawabannya tentang firman Allah ini kacau sekali karena mengatakan gini, Al-Qur'an itu bertahap, artinya hukumnya itu tidak dilakukan oleh iblis. Iblis ini kan disuruh sujud kepada manusia. Saya nggak bahas manusia dengan manusia loh. Iblis dengan manusia. Di dalam surah 2 ayat 34 di situ iblis nggak mau sujud. Kenapa? Karena dia mentaati Allah. Tapi di dalam surah 7 ayat 16 di sini dikatakan Allah yang menyesatkan iblis.
pertanyaan saya, kok bisa ajaran tauhid ini menurut Allah itu sesat, sedangkan iblis mengangkat itu, umat Islam mengangkat iman yang sama dengan iblis. Nah, ini Anda jelaskan. Kalau Anda mengatakan baru ada, artinya firman Allah itu tidak kodim. Kalau tidak kodim, artinya iman Anda itu mu'tazilah. Begitu ya, terima kasih. Stop. Kasih dua Oke. menit untuk bertanya. Tadi Pak. pertanyaannya banyak kok, waktu saya cuma 5 menit ya. Iya, Kasih dikasih 2 2 menit menit lagi, lagi, Bang Bang. Laskar. Ini kan penjelasan Abang nih, sebentar ya. Bang Kiamat, ini kan menjelaskan, Anda kan menjawab si Kores kan. Sekarang Anda diberikan waktu 2 menit juga untuk bertanya kembali kepada itu. Sama Bang, sama ya. Mantap. Ya. Oke, silakan buat Bang Kiamat untuk bertanya juga. Dimulai setelah Anda bicara. Terima kasih. Ya, jadi begini Kores, ini saya coba perbaiki kerangka berpikirmu ya. Jadi kan awal itu iblis itu disuruh sujud kepada Adam. Nah di sini Allah itu kalau memang firman Allah itu kodim, sifat mutakaliman itu kodim, satu zat dan hakikat. Makanya Quran itu kan dikatakan bukanlah ciptaan. Ada yang namanya kalam lafsi, ada yang namanya kalam nafsi. Kalam nafsi ini bukanlah ciptaan. Kalau Anda mengatakan, oh ayat ini tuh baru sifatnya, berarti kamu mu'tazilah, kamu bid'ah. Ahlussunnah wal jamaah mengatakan telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan. Ya, jadi itu pemahaman yang harus kamu pahami, sehingga surah 13 ayat 15 dikatakan semua yang baik yang di langit ya maupun di bumi, semua itu sujud hanya kepada Allah. Jadi pemaknaan yang tadi yang ditunjukkan sujud kepada orang tua itu kafir gitu. Jadi nggak boleh sujud kepada manusia. Itu Anda harus tahu. Termasuk iblis pun dia nggak boleh sujud kepada Adam. Makanya iblis mengatakan apa di dalam Al-A'raf ayat 16? Allah telah menyesatkan aku, pasti aku selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi Allah menyesatkan iblis, tetapi iblis mengangkat ajaran tauhid yang kata Allah itu sesat, itu diimani oleh umat Islam. Di dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, kalau cuman mengimani satu Allah, orang Kristen pun juga mengimani satu Allah. Tetapi yang bagaimana, dan iblis pun imannya juga seperti itu. Jadi orang Kristen bukan menyembah 3 Allah, salah. Gitu. Nah makanya kok bisa Allah itu langgar dengan dirinya sendiri, dengan firmannya sendiri. Artinya dia bukan Tuhan. Kalau dia artinya, kalau kemudian hukumnya dia itu tidak sejalan dengan firmannya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Nah ini sesuatu yang fatal. Saya minta Anda jelaskan ya, bukan kemudian Anda lari-lari. Terima kasih. Oke, silakan Bang Kores. Waktunya habis. Besarkan Bang Kores, Bang. Silakan. Aduh, amat. Ya, kita open game lagi ya. Waktunya Bang Kores, jangan bertanya di situ. Waktunya untuk menjelaskan dulu, nanti 2 menit dikasih kesempatan juga untuk bertanya balik. Oke, silakan Bang Kores. Ya, jadi Amat, lihat sini loh. Al-A'raf ayat 116 ya. Kita ambil dari quranhadis.com. Qala fabima agwaitani itu you have sent me astray, engkau menghukum saya tersesat gitu, engkau menghukum. Jadi iblis ketika tidak patuh dengan Allah Azza wa Jalla dihukumi sesat, dan iblis tidak mau sujud kepada Adam itu bukan karena apa? Bukan karena iblis itu menjalankan tauhid, tapi karena dia itu takabur. Dia sombong, dia diciptakan dari api, sedangkan manusia dari tanah. Dia sombong. Dar, selamat datang di kebenaran ini loh, menghukum saya tersesat. Gua pakai quranhadis.com gitu. Atau gimana? Atau websitenya kita blokir aja apa? Supaya Amat tidak malu. Atau gimana? Ah gitu ya. Sekarang ini gua bahas. Islam dulu ya, gua bahas. Tadi karena banyak yang belum beres. Perhatikan di sini. Al-Ankabut ayat 17. Inilah tauhid. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala. Jadi kalau ada yang menyembah selain Allah, berhala udah. Itu dalam Islam tuh gitu, berhala. Nah, berikutnya. Ini. Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau ada Tuhan mengajarkan hanya hukum kasih, dalam Islam itu berhala.
Benar, selamat datang di kebenaran. Kita ambil contoh ya, Lukas 6:35. Lukas 6:35. Ini kok lari ke itu kan udah diperingatkan. Tadi lu lari ke Biblos tadi pas bahas Al-Qur'an. Dari mana Ya kan? tadi saya jawab? Tadi saya disuruh tanya. Ya iya, ini gue menjawab, ini gue menjawab. Perhatikan, Itu menjawab, bukan lu kan kita butuh jawab. pembuktian Ini, tapi mana katanya ajaran dari iblis, jawab, ya tapi kan? kok malah tanya Jangan lagi? dipotong. Ini Ya, waktu bentar, jangan dipotong, jangan Ini berujar. gimana sih kesepakatannya kok Kores melanggar Biarin ya? aja dulu, biarin. Nah ini Nah, melanggar. itu, dong. thank you, Laskar, thank you, Laskar. Mantap. Tadi katanya menjawab. Itu udah Ya jawabannya. ini Biarin aja, menjawab, biarin. gua lihat ini. Sesungguhnya Lanjut, berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk Bisa masuk. menciptakan perasaan kasih. Mau bukti nggak? Berhala yang mengajarkan kasih, mau bukti Ini nggak? kok langsung lari ke Alkitab lagi? Iya, Katanya jangan jawab. kita, bro. Izin dulu, Jawab dengan Al-Quran. kiamat. Dipertegas dong, harus tegas Iya, dong. mau Ini bukti bukan nggak? bukan Al-Quran, bro. harus Mau fair, bukti harus nggak berhala yang mengajarkan kasih? Mau bukti nggak? Jelaskan aja. Sebenarnya Itu harus nggak fair perlu, bro. dong. Kalau memang Itu nggak tadi perlu. perjanjiannya jawab doang kok. Iya Bang Kiamat, iya Bang Kiamat, iya Bang Kiamat. Iya Bang Kiamat, biar saya ambil alihnya ya. Ini Mantap. untuk yang pendiskusi kita, tolong diam dulu. Ya, jadi sekali lagi Bang Kores, itu harus konsisten Bang. Anda menjawab dari kitab. Karena ini kan pembuktian tentang kitab suci, sejauh mana kita memahami kitab suci kita. Jangan lari ke Alkitab, Bro. Itu nanti kita malu kalau lari ke Alkitab. Karena Bukan. tidak Bukan lari. Gua tidak ini penggenapan ini. Nggak, jawab dulu, Al-Ankabut ayat jawab saja 25 dari ini Al-Quran, bro. penggenapannya sama di PP ada di PP Bang, ini. Mau nggak? jawab saja dari Al-Qur'annya. Dari Al-Qur'annya Oh, dijawab ya saja udah, dari situ. Kalau gitu susah ini. Iya. deh. Ya. Susah lah. Lu Ya lagi memang ngomong. temanya begitu bro. Karena kita ambil tema Abang begini dan dulu makanya aku nggak bilang ke Bang susah. Fadi tadi tuh kita lebih kasih tema yang spesifik. Nggak bisa, Bang Laskar kan biar di mirror, biar ditahu begitu. Kok di mirror tadi Oh, nggak bilangnya bisa, bro, nggak jawab. bisa. Bukan ini bukan di mirror, ini bukan diapa-apain. Ini pembuktian bahwa Al-Qur'an itu benar karena ada berhala yang mengajarkan kasih gitu loh. Tapi tolak ukurnya. Aduh, sebentar, ini. bro, Pera. Tolak ukurnya Apa? kan bukan di Alkitab bro. Tolak ukur kebenaran Al-Quran Ya kan bukan nanti di tinggal Alkitab. dibantah kalau misalnya memang Alkitab Loh, tidak tanya mengajarkan itu hukum namanya. kasih ya bantah saja. Kores Itu lu bisa namanya bedain bertanya, nggak bro. sih? Nanti Bedanya waktu nanya Anda sama di situ. jawab. Lu bisa nggak sih bedain? Ini Kok? gua menjawab kalau mau pengajaran iblis, kalau mau pengajaran Itu lu nanya, kalau iblis, bukan ini Alkitab. iblis. Lu pinter Aduh. Alkitab biasanya jawab. Kita Kemudian jadi Itu kita jadi pembuktiannya. gara-gara Bang Kores. konyol lu. So emosi, sabar. Gara-gara Kores kita Enggak gini, oke, izin. Kualitasnya rendahan sekali Kores lu. Oke, udah. Kenapa sih takut sekali dibahas Bible-nya? Kenapa sih? Diam Mu'tazilah. anime. Enggak usah ini ya, teman-teman ya. Nah, udah Mu'tazilah terus nggak Oh, jawab. izin nggak mau dulu, izin dulu. pertanggungjawabkan jawabannya. Tadi Mu'tazilah Izin dulu. itu jawabannya. Iya, Kalau udah, yang jangan Islam nangis, jangan udah nangis. pasti bid'ah, Udah. Kores. Izin Kiamat dulu. gua tahu lu itu dari saksi Yehova pindah Tritunggal, gua tahu. Bang Kores izin. Saya ngomong dulu ya, boleh izin ya. Ya boleh. Kalau bisa nggak usah Bang Kores ya. Nanti nangis dia. Kita bahas aja. Ya udahlah, jadinya nggak sempurna gitu penjelasan kalau gua tidak mau- karena kan kalau tidak mau- gimana nih Nggak, sekarang? Sebentar Kalau- bro, bukan nangis. Itu kan kita udah beda, udah keluar dari itu Iya, Jadi iya, maksudnya jawab dari Al-Quran saja. Anda kan punya kesempatan Oke. 5 menit Bang Kores untuk memberitakan tentang Al-Quran dan juga ajaran Islam kan gitu. Nanti Baik. untuk Anda bertanya 2 menit. Iya, ini ayat-ayat Al-Qur'annya sudah banyak gua keluarkan. Cuma setiap ayat ini kan ada pembuktiannya dong. Harus kita buktikan dong ayat-ayatnya. Oh, nggak bisa ke Alkitab. Kalau dong. misalnya gini Laskar. Kalau ayat suci dibuktikannya di ayat suci lagi itu namanya klaim, bukan kebenaran. Tapi nggak bisa dibawa. Itu kita tidak Tuh, begitu. takut si Ahmad takut banget nih. Ya udahlah. Kecuali kita buat tema nanti. Kan gini Bang Laskar, kan bisa dibantah lewat. Iya kan Ahmad juga punya waktu 5 menit si Ahmad ini. Aku jelaskan gini loh Kores. Kalau kamu ini kan jawab pertanyaan saya. Kamu itu jawab kok bisa kamu tadi arahnya itu Mu'tazilah. Kamu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu berawal. Beda loh. Kalau kamu ngomongnya begitu, sedangkan itu kalam Allah itu Ahmad, kodim loh. bukan guanya Mu'tazilah. Kognisi Itu lu yang tidak Mu'tazilah. berkembang gitu. Lo Kapan kok gua definisi Al-Quran nggak itu berawal? berkembang? Di menit berapa Artinya, gua bilang Al-Quran itu hukum berawal? Ada. Hukum itu ada yang untuk harus ditaati juga oleh Di iblis dan mana? malaikat. Di mana gua ngomong Al-Quran itu berawal tuh kapan? Coba. Nah, tadi Anda mengatakan Ini mau saya kayaknya putar kurang lagi. nutrisi lo deh, Oh, kurang makan mau saya kayaknya putar lo. lagi. Ada di YouTube. Putar lagi. Gua Oke, tunggu. oke. Oke, Ya, saya ya. putarkan ya. Saya Ya. putarkan nih.
Oke, boleh ya host ya? Ini kita jadi debat kusir sini. Ini Enggak, Sini emosian soalnya, kurang makan dia. Dia Nggak apa-apa ya, putar. Coba. Putar. Oke, bentar ya. Fandi, gimana? Ya, nggak usah lah seperti itu. Coba teman-teman Nggak kalau apa-apa bisa dong, biar semua orang dengar. Tadi Udah, kan nggak usah. dengar itu. nggak usah. Kores ngomong gitu. Jadi gini ya teman-teman ya. Bang, boleh nggak saya Untuk- putarkan sudah, supaya sudah. dengar? Ini kan Sebentar, Kores sebentar. minta. Jangan ngerocos terus kayak bocah. Diam dulu. Siapa yang bocah? Ini kan justru Udah Kores jangan itu sedang menghujat jangan akidah nangis. Ahlussunnah Biar wal saya dengan Jamaah. Bang Laskar yang atur. Kamu Udah, bilang dia lagi panik dia lagi panik. Biarin aja dulu. Ya, amat Oke, mau kita apa? jangan debat Amat mau kusir. apa? Iya, Bang iya. Kores, Jadi- Bang Kores jadi betul, dengar. Bang Kores, ya. Dengar. Ya. Kores Ya, mengatakan bahwa izin. Saya atur dulu sama Bang Laskar kembali. Yang narasumber harap tenang dulu ya. Biar saya sama Bang Laskar yang atur. Ya, gimana ini Bang Laskar? Ya, itu Bang Kores itu kan udah lompat pagar, bro, untuk menjelaskan. Oke, Jadi oke. maksud aku, biar kita tidak debat kusir, Bang Kores jelaskan menurut Al-Quran saja sesuai pertanyaan dari Bang Kiamat. Nanti untuk dia bertanya tentang Alkitab lagi ke Kiamat, itu di sesi kedua ada 2 menit kesempatan Oke, boleh. untuk Bang Kores gitu. Gimana Bang Kores, oke ya? Iya, oke aja sih kalau gua. Ya kalau misalnya moderator menahan Al-Qur'an untuk membuktikan kebenaran ya kita tahu lah, ya udah. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, nanti kalau misalkan begini ya, nanti dimasuk di pertanyaan saja Bang Kores ya, bisa ditanyakan ya. Supaya tidak, ini kan waktu untuk menjawab. Nanti 2 menit baru bisa dipertanyakan yang tadi pembuktiannya tentang itu yang Abang Ya, Kores sampaikan. sepakat. Nanti bisa disentil bibelnya. Bisa Bang Kores? Ya udahlah, oke. Ya, Ngalah marah ya. lah, yang dewasa ngalah lah. Iya, Siap, jangan marah siap. ya. Sama-sama kita waras semuanya. Kita edukasi penonton kita, bro. Ini ada 2.000 penonton kita, luar biasa ya. Luar biasa dengan Kiamat, dengan Bang Kores. Oke. Saya lanjutkan waktunya Bang Kores, lanjutkan ya untuk menjawab Ya pertanyaan Kiamat. tunggu dong, tunggu pas gua ngomong dulu dong, baru dilanjut. Iya, pasti. Siap, mantap. Jadi kita sampai mana tadi? Oh iya. Kita tadi sampai ini ya, kita sampai Al-Ankabut ayat 25. Nah, di sini ya udahlah ya, karena ditahan untuk membuktikan kebenaran, seenggaknya kawan-kawan Kristen sudah tahu Al-Qur'an itu sangat keras terhadap penyembahan kepada berhala. Salah satu berhala adalah yang seperti ini. Berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi kalau ada pengajaran yang cuma kasih saja isinya, itu di dalam Islam berhala. Ya, itu dalam Islam berhala. Kalau nggak suka ya lu demo aja tuh di Kemenak tuh, tolong dihapus ayat Al-Ankabut 25 karena itu menyakiti perasaan kami, gitu. Nah, berikutnya kita ada di Al-A'raf ayat 194 juga. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu, gitu. Jadi gini kawan-kawan, kalau misalnya ada makhluk yang lemah, contoh ya, misalnya diperkaos terkena kekerasan seksual dari tentara-tentara apapun itu lemah, itu berhala, jangan disembah. Dan mengenai Tuhan-Tuhan yang diperkosa oleh tentara, itu gua punya datanya, nanti kita tampilkan ya, stay tune aja di sini. Nah, berikutnya juga tadi Kiamat bilang bahwa iblis itu menolak karena ajaran tauhid. Sekarang kita lihat di sini ya, di dalam Al-Baqarah ayat 34. Nah, mana dia Al-Baqarah ayat 34? Nah, di sini. Al-Baqarah ayat 34. Lu baca di sini. Ya. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Selamat datang di kebenaran. Mana iblis itu menolak karena dia berlandaskan tauhid. Itu di mana ayatnya? Di mana? Jadi jangan lu itu ya menyumpalkan kata-kata pribadi lu ke mulut iblis gitu. Iblis di sini terzolimi karena iblis di sini menyombongkan diri bukan karena tauhid, dan ia termasuk golongan yang
kafir. Gitu bre, selamat datang di kebenaran. Berapa lagi waktu? Aduh, waktu gua kepotong-potong tiba-tiba 4 menit ini. Kayak mana ini? Bang Laskar. Bang lanjut. Itu kita tidak ada main waktu bro ya. Itu dari tadi Oke, kita tidak ada mati-mati di situ. Dicek saja nanti. Ya, ya wes. Jadi di Islam Jangan curiga sendiri saya lah. ini ya kalau misalnya kita bahas mengenai penghuni surga dan neraka abadi, mengenai orang-orang yang tadi Kiamat bilang Mu'tazilah, terus Islam itu apa Al-Qur'an itu berawal katanya itu omongan siapa? Lu debat sama siapa? Lu debat sama diri lu sendiri ya? Iya. Lu sedang ada gejolak batin ya. Sampai ngadi-ngadi ngomong sesuatu yang nggak ada gunanya. Ini perhatikan aja di sini nih. Ini sanad ini gua kasih tahu nih. Ini sanad ya. Sanad ini bukti. Kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu lapangan, kemudian ia mendatangi mereka, ia berfirman, ingat setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya, lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya. Ya, Thank you. oke Bang, thank you, luar biasa penjelasan dari Pak Kores ya, untuk Kores. Ya, sekarang kita berikan waktu Bro Kores untuk Anda bertanya dengan durasi 2 menit kepada Bro Kiamat ya. Saya hapus dulu. Oke. Ya, silakan Bang Kores, yang tadi boleh ditanyakan, silakan. Yang tadi itu yang mana lagi gue lupa. Tadi Serapis. ajaran Ini kasih. gue oke ya, silakan 2 menitnya ya. Pengajaran kasih itu tadi berhala apa sih? Oke, Yang tadi. tunggu. Nah, silakan. Tunggu ya, tunggu. Gua mau ngasih data ini. Ngasih data. Ya ini ya. Jadi si Kiamat ini memang keterbelakangan mengenai sejarah gitu, dan gitu sangat disayangkan padahal dia dijunjung tinggi oleh kekristenan. Serapis itu dari zaman Ptolemy I, itu di abad 300 sampai 284 sebelum Masehi. Dar duluan Serapis daripada Kristus. Kalian kenapa kenapa kalian tidak mengajarkan kalau Serapis sudah menggunakan kata Kristen terlebih dahulu daripada kalian? Ini loh datanya. Kenapa sih kalian bebal banget dikasih tahu kebenaran? Justin Martyr saja sudah mengakui gitu loh, Yesus itu setara dengan anak-anak Jupiter. Ini sekarang Emperor Hadrian juga mengakui gitu loh, Kristus itu dulunya dipakai Serapis. Lu jawab itu utang lu. Lalu berikutnya pertanyaan gua adalah pause dulu waktunya, gua ada data yang mau gua buka. Jadi ini data di sini ya. Tunggu. Data di sini. Aduh, di mana datanya dia? Kok hilang? Dipastikan ini. dulu Bang, dipastikan dulu. Nah ini udah ya. Ini buku dari David Wurm ya. Ini buku dari David Wurm. Penyiksaan dan pemerkosaan. Di sini dikatakan begini nih. Di sini dikatakan begini. Kok dikecil? Itu Bang Penolakan untuk menerima. Sorry ngelek tadi, silakan lanjut. Oke. Penolakan untuk menerima Yesus. Yesus itu mendapatkan kekerasan seksual. Ini mengsugestikan penolakan untuk menerima Yesus dalam inkarnasi penuhnya di dalam sejarah manusia. Tolong kasih tahu gua kenapa ada orang Kristen yang mengimani Yesus mendapatkan kekerasan seksual. Silahkan dijawab. Thank you. Udah ya. Ya, silakan. tolong dijawab. Besarkan host. Oke, kita kasih waktu 5 menit untuk menjawab Bang Kiamat ya. Ya, ini menjawab doang ya. Iya, menjawab doang. Oke. Ya, setelah itu Jadi- nanti dikasih waktu 2 menit untuk bertanya juga.
Boleh izin tadi Kores buka yang Serapis yang Kristen itu sebelum Yesus di mana sumbernya? Tadi kurang Britannica, tunggu. Coba. Ya, tunggu ya. Di mana? Oh ya ini. Nih, Judulnya apa? Serapis. Britannica ini Serapis, iya. Britannica.com ya. Iya. Udah? Udah. Oke, Mantap. sudah. Kurang sekali literasinya ya teman-teman Kristen ini. Silakan. Ya, dilihat aja sih. Kalau belum kenal saya mah bisa ngomong sembarang. Oke, yang pertama begini Kores. Memang penting bagi umat Islam itu untuk mendahulukan yang namanya kejujuran. Ya, ini berkali-kali dari tadi loh. Dari tadi Anda itu membuat suatu fitnahan, ternyata itu dijelaskannya bukan seperti itu. Anda tambah-tambah. Di sini Anda mengatakan bahwa Serapis, Kristus itu sudah ada sebelum Masehi. Di mana di sini disebut Kristus sudah ada sebelum Masehi? Di sini kan dikatakan gini. Dengan demikian ini awalnya adalah dewa dunia bawah tetapi diperkenalkan kembali sebagai dewa baru dengan banyak aspek Helenis oleh Ptolemeus I Soter memerintah sekian dan memusatkan pemujaan terhadap dewa. Gak dibacain. Loh, Pemerintah sekian aja gak dibacain. Oke, ini aduh, Sebentar, ini nah kok boleh, dipotong nah boleh. Bang Kores, nah kenapa boleh lah, bro. Kores kamu? Nah boleh, Kamu ini baik-baik waktunya aja, kiamat kan? untuk menjawab. Nanti Iya, Anda ketawa jangan, pada saat jangan. Kalau waktu bisa saya yang tahu, jujur ya tolong teman-teman diambil di yang, sini. yang jujur, yang jujur. Yang Ya, jujur. jangan tolong ambil jangan dulu. kemudian tidak jujur, Ya, jangan potong-potong menghindar waktu, dari bikin bacaan keributan. yang Itu seperti nggak itu. boleh. Biar Silakan. penonton kita Ini yang saya menilai kita bacakan loh, konsisten, saya Bang bacakan Fandi. urut. Ayo Ini dong. apa? Kasih aja nggak apa-apa sih ini. Iya, Akhi. jangan Nggak apa-apa, dipotong kasih Kores aja. tadi yang motong. Ayo, tahu diri dong. Kamu yang salah masa kamu Silakan. kamu nggak ngakui. Jadi usah jangan nangis, silakan. dipotong ya, Oke, adik-adik di-unmute dulu sekalian. Bang Kores, di-unmute dulu supaya Oh, itu gua kebuka tuh. Oh iya. Iya, takut nanti pas ada bicara dengan istri Iya. lalu kedengaran. Iya, nggak usah Oke. drama ya, pura-pura kayak gitu-gitu. Jijik ya, orang-orang liatnya itu menjijikkan. Oke? Jadi yang pertama di sini kan dikatakan Serapis itu adalah dewa matahari Yunani Mesir yang pertama kali ditemukan di Memphis. Ya, di sini nggak ada kata-kata Kristus yang sampai tahun sekian. Nih, ya. Ini pemerintahan dari Ptolemeus ya yang memusatkan pemujaan terhadap dewa tersebut. Jadi terhadap dewa matahari Alexandria. Lalu di sini Serapeum di Alexandria adalah kuil dewa terbesar. Ya, baru nih ceritanya panjang. Terus nanti dijelaskan di sini ya. Coba Serapis dipuja tidak hanya sebagai dewa matahari Zeus, tetapi juga sebagai penguasa penyembuhan dan kesuburan. Ibadahnya didirikan di Roma dan disebut Mediterania, mengikuti jalan perdagangan dan terutama menonjol di kota-kota komersil besar di kalangan Gnostik. Ya, Gnostik ini adalah bidat Kristen mula-mula. Jadi orang Gnostik ini mengatakan kalau Yesus itu bukanlah tidak memiliki kodrat manusia, cuman kelihatannya manusia. Itu nanti ada yang dikatakan sebagai doketisme. Terus nanti ada Gnostik yang mengatakan tentang ini ya, tentang ebionit dan seterusnya. Nah, itu banyak itu bidat-bidat. Di sini dijelaskan ya. Dan mereka percaya bahwa materi itu jahat. Jadi kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak memiliki kemanusiaan, nggak memiliki kodrat kemanusiaan, karena dalam paham filsafat saat itu materi itu jahat dan yang baik itu pasti yang non materi gitu. Maka dari itu mereka punya pemahaman bahwa Yesus itu tidak memiliki kodrat manusia. Loh, ini fatal sekali kalau Yesus nggak memiliki kodrat manusia, maka ketika dia mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai apa? Nah, ini kan keliru pemahaman seperti. Jadi, dan roh itu baik. Dia adalah simbol ketuhanan universal. Penghancuran Serapeum, Alexandria dan seterusnya. Alexandria dari pengikutnya pada tahun 391 bersama dengan pemusnahan kuil-kuil kafir lainnya semua atas dorongan Kaisar Theodosius. Menandakan kemenangan terakhir agama Kristen tidak hanya di Mesir tetapi juga seluruh Kaisar Romawi.
Nah, jadi di sini aja Anda ini udah nggak jujur. Anda mengambil suatu kaum Helenis, ya mereka penyembah dewa matahari, terus Anda sambungkan dengan abad ketiga, dewa mataharinya ini digunakan untuk menghujat iman kekristenan saat itu. Itu pada abad keempat itu juga dilakukan seperti itu. Jadi kelahiran Kristus 25 Desember dibuat menjadi perayaan dari dewa matahari. Itu adalah pemburaman dan orang Kristen saat itu dibunuh. Ya, itu teman-teman bisa belajar tentang sejarah dari konsili ya. Gitu ya. Jadi dari situ Kores, kamu harus jadi anak yang baik. Jangan suka menghujat kekristenan, apalagi memelintir-melintir. Itu nggak boleh, itu dosa ya. Seperti itu. Jadi ini sumber-sumbernya juga sudah ada gitu. Nah, terus tadi artinya apakah Serapis itu ada sebelum Yesus? Ya tidak. Ya, jadi istilah sebelumnya, atau kalau Anda masih mau ngeyel, tunjukkan saya mana di abad ketiga sebelum Masehi. Bentar, ini mana ini? Ya, abad 3 sebelum Masehi itu dikatakan sebagai Kristus mana? Coba kasih saya data yang tertulis seperti itu. Jangan dari sini nanti dibilangnya dewa matahari, lompat ke abad ketiga terus dicocok-cocokkan. Ini sangat menjijikkan ya, karena cerita dongeng begitu nggak pernah ada di 3 sebelum Masehi. Ya, abad 3 sebelum Masehi. Terus tentang pemerkosaan, ya, Yesus diperkosa. Ini kan banyak sekali penyembah-penyembah iblis ya yang kemudian bikin data seperti itu. Saya mau minta dong kebijakannya untuk buktikan dari Alkitab Yesus diperkosa seperti itu, karena pengajaran Kristen sejak awal itu tidak pernah ada namanya Yesus diperkosa. Ya, lagian juga penulisnya siapa juga nggak kenal. Pengajaran seperti itu tidak pernah didengar oleh iman kekristenan, dan siapapun yang menulis itu bebas-bebas saja. Saya pribadi nggak pernah saya pakai data di luar dari iman Islam. Saya selalu bawa iman Islam. Jadi tolong yang fair gitu loh jadi orang. Ya, terima kasih. Oke, silakan waktu untuk bertanya. Waktu untuk bertanya, Bang Kiamat 2 menit. Oke ya, bentar. Aku buka kamera dulu ya. Ya, jadi Anda tadi membawa hadis bicara tentang sanad dan seterusnya, bahwa iblis itu dibuat dari api. Walaupun saya sejujurnya saya nggak mengerti Anda ini jawabnya itu kemana gitu loh. Yang saya tanya ini kan, kalau kemudian hukum Allah itu sudah ada sejak kekal, ketika iblis itu tidak mau sujud, kemudian di situ dikatakan oleh Allah dia itu berontak gitu. Bukankah itu seharusnya Allah tahu diri gitu loh, bahwa hukumnya sendiri mengatakan tidak boleh sujud kepada manusia di dalam surat 13 ayat 15. Jadi Anda harus tahu itu standing point saya. Ketika Anda mengatakan, loh ini kan Allah bebas, Allah menyesatkan siapapun. Ya, ini contoh di dalam surah 3 surah berapa? Surah 13 ayat 27. Boleh di-pause dulu waktunya? Oke. Dulu ya. Nih, oke, boleh dilanjutkan nih. Surah Ar-Ra'd ayat 27 dikatakan gini. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Jadi diminta nih, Allah ini ada nggak sih gitu? Minta mukjizatnya mana sih Allah ini gitu. Katakanlah Muhammad, tiba-tiba turun ayat. Keren sekali nih, turun ayat. Dikatakan gini, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ngeri sekali ya. Dan memberi petunjuk orang yang bertobat kepadanya. Kok bisa modelnya bipolar kayak begini Allah Anda? Ya. Jadi iblis itu tadi mengatakan, oleh karena engkau telah menyesatkanku. Boleh di-pause, saya bukakan lagi. Nah, Sudah. oke. Ini surah 7 ayat 16. Boleh dijalankan. Ini iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku. Ini yang menerjemahkan bukan saya. Kalau kamu ngambil potongan-potongannya, sedangkan Al-Quran sendiri itu bukan cuma potongan. Engkau menghukum saya sesat. Di sini diartikan oleh ulama Anda yang memahami, yang paling cerdas bahasa Arab di Indonesia. Mengatakan apa? Karena engkau telah menyesatkan aku. Tunjukkan saya ulama mana yang tidak mengatakan Allah menyesatkan iblis. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Oke. Habis. Oh, ini udah habis. Iya, Cuman 2 menit. 2 menit saja, Yaudah, Bang, 2 dijawab menit. aja lah. Sebetulnya masih ada. Ya. Bang Kores Iya, tahu iya. kan? Kores tahu ya? Bang Kores. Cuma apa ya? Remahan-remahan gitar.
Udah dijawab. Dia nggak bisa Jawab. Nah, si syubhat baru kan gitu ya. Nah ini nih gua buka nih mengenai apa yang dia tanyakan. Nah satu, tunggu ya. Gue bukain dulu data-datanya. Bang Laskar izin dulu ya sebelum menjawab. Bang Laskar, ini kan sudah kalau ketika Bang Kores bertanya sebentar itu sudah lima sama-sama 5 pertanyaan ya. Mungkin kita ke sesi Islam sama Kristen bertanya. Nanti kita naikkan salah satu. Bang Laskar pilih satu Kristen, saya pilih satu Islam, dinaikkan ya. Nah, yang paham tentang Islam kan saya. Masa dinaikin orang awam tanya tentang Islam? Enggak, Bang Jadi Laskar, lebih baik yang debat aja saling tanya terus. kamu bisa baca Al-Quran tidak? Makanya gue juga sebenarnya pengennya pendeta bisa Gilbert baca gitu loh. Al-Quran. Saya tanya, Kalau Muhammad bisa nggak? Amat nggak ngerti Kristen, Muhammad serapis bisa dia nggak nggak? ngerti gitu. Nggak usah. Kan Dia sama udah, hujat. diam. Dia nggak ngerti. Gue butuh pendeta Gilbert Louis Mondong dialog dengan Peraistar ya. Bro. Udah Bang Kores. Oh gitu ya, makanya jangan emosi. Jangan emosi. Makanya jangan mulai gitu loh. Kalau Ya, sombong-sombongan gue nggak usah hebat. panik. Udah. Ya. Nggak usah panik. Nggak usah panik. Nanti setelah ini kita adakan tiap di komalnya Bang Laskar juga kan kita adakan sesi bertanya. Kristen 1, Islam 1, Loh, ya kan? Ini kenapa gitu loh? Udah, yang diskusi nggak usah saya panik. di Kalau sini, nggak yang mampu, tanya angkat suruh tangan, orang. nyerang. Nah ini nih tiap bagian Kores menjawab kejang-kejang ya, Ya udah, mulai dijawab kejang-kejang aja. supaya Jadi, rusuh jangan kan Nanti gitu. kita pikirkan Bang Fandi, karena gini Bang Fandi sebentar. Bang Fandi saya tidak tahu, saya sudah bilang tadi ya. Jadi tidak semua orang Kristen itu bisa pahami tentang Al-Quran, ya. Iya, Jadi yang tanya otomatis itu kan saya dong. untuk dia bertanya tentang gimana kan nggak tahu itu. Saya belum tahu siapa teman-teman yang ini, kecuali kalau ada yang taping dari bawah nanti. Enggak, gini Bang Laskar, kita kan harusnya sepakat ya bahwa Yang nanti debat ada itu satu orang. di sini saya, kok Diam malah orang Kristen lain diam disuruh dulu. tanya Saya sama dengan Islam. Laskar Saya moderator. lah. Kamu mau Saya baca ngatur-ngatur, ratusan ngapain kamu literatur Islam ngatur-ngatur? kok. Kalau ndak mampu angkat Janganlah, tangan. ini masa sih Anda ini kemudian mau melemahkan Kalau saya tidak untuk mampu angkat menaikkan tangan. orang yang nggak paham Nyerah, tentang aku Islam. nyerah Bang, Jangan nyerah gitu lah. bilang. Jangan, Kalau nggak mampu jangan bilang. begitu. Bre, Enggak, kalau lu gini, paham gini, tentang gini. Islam lu gak mungkin Dengar dulu, dibaptis, Bre. Bang Kores Gitu izin loh. dulu, Bang Kores. Coba. Bang Kores izin dulu ya. Iya, Jadi iya. begini. Paham tentang Islam. Coba Justru saya itu ngomong dulu, kenapa izin dulu, kalian izin nggak dulu. mau saya tanya. Izin dulu, gampang. Izin dulu. Jadi gini. Pertanyaan lu semua mental. Nanti Entah apa lu jawab aja belum. Jawab Lu aja bisa belum. kontak. Bukti izin dulu teman-teman. Ah. Di mute dulu. Saksi Yehova, Aduh. terus Tritunggal. Izin dulu ya. Iya, Jadi iya. gini. Nanti ada satu orang Kristen naik, Bang Laskar yang pilih untuk bertanya kepada Kores. Ya, Nanti saya ada nggak tahu satu orang orang Kristen Kristen yang ini. Enggak. Bro, Saya enggak pilih aja, sepakat pilih loh aja. kayak begitu. Bro, pilih aja. Ya saya nggak tahu, kalau saya nggak memang tahu. seperti itu diakhiri aja. Biar orang awam aja suruh naik sama Kita suruh tanya sama kita Islam, berakhir jangan debat dengan- sama Kalau saya. kiamat nanti. takut bilang. Kalau takut bilang. Bro, Aku Bro, takut nggak Bang Fandi dong. begitu. Kalian yang takut dong, masa Fandi, suruh orang Fandi. awam tanya? Oke, Jangan silakan. masuk Ini orang awam sesi suruh tanya. terakhir, Bang Kores Orang yang silakan. debat saya kok orang awam Bukan suruh tanya. ini orang yang Jangan setara gitu. dengan Justin Saya mau Martyr tanya yang akan tentang bertanya gitu loh. pemerkosaan di Islam, Bayangin. segala macem. Masa Udah, jangan kemudian nangis, disuruh jangan orang nangis lah. awam Lah yang itu tanya? pemerkosaan Tuhan aja lu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab gimana orang saya Aduh, kan jawab kok tadi. susah kan. Ya, Nah, yuk. udah Ini gitu. waktu gua ya, waktu gua ya. Oke, kita Silakan, lanjutkan silakan. saja. Gua ya. Antara Kupingmu kedua tuh tidak ada dipakai lagi yang apa kita enggak naikkan, gitu loh. takut kita rusuk. Udahlah. Tunggu, Kalian tuh sebentar. terguncang ketika gua punya data, Iya. ada Tuhan diperkosa. Enggak Iya, ada bro, bro yang iya, terguncang. Terguncang iya. itu. Makanya Iya, biarkan iya, Kores iya. melakukan Nggak usah. jawaban-jawabannya. Iya, soal itu, bro. Iya. Bang Fandi, Ini kenapa gua dipotong-potong? Gua mau dialog gua 5 menit Biar- lagi biar loh. Ini saya waktu dengar. gua Iya, loh. Iya, ini dengan saya Bang Fandi hostnya dulu. ini tiba-tiba bikin aturan. Bang Fandi, Masa orang Bang Fandi. awam suruh tanya kepada Islam? Tanya yang Ya tanya memang itu sesinya saya. begitu. Ada pertanyaan dari netizen, Enggak, satu enggak, Kristen, tidak satu ada Islam. pertanyaan kok Kita tidak ngomong di ikut-ikutan awal yang debat tadi, kita saya tidak ngomong kok. di awal masalahnya. Jangan gitu host. Alda, nggak usah panik. Kalau nggak mau bilang. kan udah kena Bro, mental jangan kan. bilang Alda dong, Saya Ki bukan Aman. Alda. Ini kurang makan daging kayaknya. Bilang. Si Alda ini. Makanya kangkung terus dia. Moderator loh. Saya sama. Coba kamu mute dulu. Kamu mute dulu.
Ini yang atur saya loh sama Bang Laskar. Kok kamu ngerocot kalau ndak mampu bilang? Katanya ngajak diskusi yang enak. Masa Kalau nggak mampu, nggak gini. Kalau nggak mampu bilang. Bang Kiamat, tunggu. Nanti kan fair. apa? Gini. Jangan suruh Nanti orang fair. awam gitu loh. Tunggu Bang Fandi. Ya, nanti kan Jangan fair, suruh orang ya kan? awam di samping saya untuk tanya. Sayanya dianggurin. Ya, oke. Nggak nanya. Gimana sih? Iya. Bang Fandi. Iya, nah gini. Kiamat kan belajar Islam dan Kristen dari gua, kan gitu, Amat. Nah, nanti ada orang-orang yang bertanya tentang pemahaman lu setelah diajarkan oleh para istar gitu loh. Ya, bacaan lu aja nggak ada. Bang Loh, Kiamat. mana bacaan Yunani lu? Bacaan Dari tadi lu nggak gua udah ada. bacakan Arabnya. Mana Yunaninya lu? Salah, bacaan Kores. Arab. Homo iotete mana? Dari tadi gua nggak dengar tuh tato tate nggak ada. Bang Kores, izin dulu Bang Kores, izin. Ini Oke. saya sama-sama unmute ya, Semuanya mute sama-sama dulu, unmute. semuanya mute Kiamat dulu. juga saya unmute. Narasumber mute dulu ya, izin. Ya, Jadi kita gimana mute Bang dulu. Laskar? Begini, Bang apa namanya tuh, Bang Fandi. Jadi gini, saya tidak mau kita berakhir dengan tidak Ya. bagus lagi, bro. Jadi Oke. saya pikir biar saja mereka yang di atas ini saja untuk berbicara. Setelah itu nanti kan kita selesaikan. Ya terserah kita mau naikkan siapapun. Kalau Bang Kiamat masih tetap juga stay di atas, mau kita tiktokan, ya terserah lagi. Tapi kita akhiri dulu nanti baik-baik. Gitu maksud saya. Ya, kalau mau niatnya Kalau- tanya sama saya, siapapun saya izinkan untuk bertanya, tapi jangan naikkan orang awam untuk tanya kepada Islam, saya aja yang tanya, gitu loh. Oh, boleh. Jadi naikkan aja orang Islam gitu. Oh, boleh. Kores di Boleh. sini Mantap. nggak mampu sendiri, mau Saya naikkan tepuk tangan, saya tepuk Zuma, tangan mau dulu. naikkan Wafi, mau naikkan siapapun silakan. Nah gitu dong, berani lu tuh. Izin dulu Akhirnya. Bang Kores. Berarti Baru dapat ayam kayaknya dia, baru dapat ayam. Bang Kores Iya, sebentar. iya. Berarti Kores Kiamat sebetulnya nggak mampu menganggap dia sendiri. orang-orang Kristen ini tidak ada yang punya kapasitas bertanya tentang itu. Ya kan? Lo orang Kristen itu Iya. banyak yang nggak baca literatur Islam. Nggak mungkin. nggak baca. Orang-orang Kristen, Masa orang homo Kristen iotete awam aja nggak tahu ditanya. artinya apa homo Tanya iotete. sama Islam apa? Enggak, ini- Coba Islam, ada nggak ini Kristen yang bisa penghinaan loh. tanya? Tanya gini, itu Muhammad menggoli apa pembantu, kenapa ya dipergoki? Ada nggak yang bisa tanya gitu? Literaturnya punya nggak? Gini. Karena di dalam hukum Torah, orang yang tidak kawin itu amoral dan dikutuk oleh Iya. Tuhan. Itu Saya jawabannya. bisa menunjukkan sumbernya gitu loh. Jadi sama gue juga bisa menunjukkan Oke, izin sumbernya. dulu Bang Kores. ya udah gitu loh. Kalau- Jadi kalau nggak Islam mau tidak bisa disebut, hak prinsipnya. Enggak. Kalau nggak Jangan mau boleh cari izin kawan, Bang Kores, izin dulu. Izin dulu Bang Kores di mute dulu ya. Bang Kiamat. Bukan aku yang ngomong itu si Amat. Iya, Amat mute, marah-marah. mute. Ya, Tantrum mute dia. dulu bro, mute Mute dulu, dulu. Bang Kores, mute dulu. Ini kan supaya adil. Oke, gitu loh. sebentar. Nggak usah kau. Bukan hakmu mengatur di sini. Yang atur itu moderator. Ya, masa Kamu tidak hak, kamu narasumber. Iya, jadi jangan bernarasi juga Bang Fandi. Tadi kan Anda Enggak juga bilang- gini Bang Laskar, Kan Bang Bang Laskar. Kiamat sebentar, Bang Kiamat Nggak itu kan boleh bukan bilang orang mengatur. Kristen itu apa penghinaan kan tidak begitu maksudnya Kiamat kan. Iyalah, kalau dia mengatakan hal demikian berarti dia anggap yang Kristen yang lain ini bodoh dan dia goblok kan yang begitu. yang diskusi kan dia bro. Jadi nggak perlulah kita bawa-bawa semua orang Kristen lain sebagainya bro. Mungkin Dia saya yang mengatakan demikian. Gini Aki Fandi Laskar udah waktu gua jalan dulu. Oke, silakan, sekarang. silakan. Oke? Ya. Ya. Sip. sekarang Apa namanya? Aki Fandi baca WA. Oke, siap. sekarang Anda yang bertanya ya, yang bertanya. Oke, Si- dijawab dong tadi pertanyaan saya. Iya, ini Masa gua udah sekarang dilupakan? menjawab ya. Masa Iya. udah dilupakan sih? Oke, siap. Ngulur-ngulur waktu Yuk, ya? oke, waktu diputar ya. Kita Ya, kasih di 5 dalam menit ya. Islam, Allah Azza wa Jalla itu menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan siapa yang memang pantas untuk disesatkan gitu. Dan juga Allah akan memberikan hidayah dan rahmat kepada orang yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah dan rahmat. Jadi misalnya ada korban prot-prot, lalu kemudian menjadi pelaku prot-prot nanti baik di dunia dan di sorga, gitu ya. Itu nggak mungkin masuk sorga, gitu. Lihat, perhatikan di sini ya. Surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Kalau nggak mau disesatkan, jangan zolim. Satu. Berikutnya, ini surah Al-Ghafir ayat 74. Mereka telah lenyap hilang dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Kalau nggak mau dibiarkan sesat, jangan kafir.
Dar. Dua. Yang ketiga sekarang. Sesungguhnya Allah tidak segan demikian tidak ada yang dia sesatkan dengan itu selain orang-orang fasik. Jadi kalau nggak mau disesatkan Allah, jangan fasik. Dar. Selamat datang di kebenaran. Inilah Tuhan yang benar. Gitu. Jadi bukan bukan Tuhan yang menciptakan iblis. Nah, itu kan cacat, amoral itu satu. Terus yang kedua, ada Tuhan yang orangnya nggak salah apa-apa. Ada orang terkemuka, ada bangsa-bangsa nggak salah apa-apa, disesatkan. Otaknya di mana? Belum tadi di Al-Ankabut ayat 25 menciptakan perasaan kasih. Artinya apa? Orang-orang yang sesat dikasihi. Bagaimana caranya mengasihi setan? Coba. Dari dulu sampai sekarang gue bertanya bagaimana cara mengasihi setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Semua orang-orang Kristen gak bisa jawab. Bayangkan itu kawan-kawan. Jadi itu ketika Allah menyesatkan, ada tipikal-tipikal orang yang memang pantas disesatkan. Apa aja tadi? Fasik, zolim, kafir. Bisa nggak orang-orang Kristen menjawab seperti itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Gitu, karena tidak sebagaimana Tuhan yang benar Allah Azza wa Jalla, berhala-berhala yang lain mereka menyesatkan tanpa pandang bulu, bahkan mereka menciptakan kesesatan, orang-orang terkemuka disesatkan, bangsa-bangsa disesatkan tanpa ada alasan yang jelas. Gitu, ini psikopat, ini ciri-ciri Tuhan yang otaknya kalau nggak kawin zina, berbeda dengan Tuhan yang benar. Jadi please kawan-kawan, tolong tolong dipahami, Tuhan yang benar akan menyesatkan orang-orang yang mempunyai alasan-alasan disesatkan. Sedangkan berhala, mereka menciptakan kesesatan dan mereka menyesatkan orang yang tidak ada salah apapun di dalamnya. Itu ya, terguncang, iyalah terguncang, karena gua tahu semua aib berhala-berhala yang ada di dunia. Berikutnya gua akan kasih ini ya, hadis yang tadi belum beres. Di dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang, kemudian ia mendatangi mereka. Ia berfirman, ingat, setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya, penyembah patung diperlihatkan penjelmaan patungnya. Lu bayangkan, ini salib sama patung, mukanya siapa yang keluar nanti di neraka? Mukanya siapa? Tanya dalam diri lu sendiri, bre. Dan jangan marah, karena ini salib, penyembah salib ini adanya di dalam Islam. Amat gak mengerti dan gak menjawab pertanyaan gua dari tadi gitu. Kenapa dia tidak bisa menjawab? Kenapa dia tidak nyambung? Karena dia kurang makan gitu. Dan dia bagian dari salah satu yang menyembah salib. Berikutnya akan gua bahas ini 1 menit terakhir. 1 menit terakhir aku akan bahas ini. Perhatikan di sini. Serafis itu ada di zaman Helenistik di tahun 305 sampai 284 sebelum Masehi. Si Ahmad ngomong Serafis adanya abad kedua. Ini kan Takia Korintus gitu. Udah terima aja kenyataan gitu. Serapis disebut Kristus, pengikut-pengikutnya itu sudah ada lebih dulu dari kalian. Sudah ada lebih dulu dari kalian gitu. Jadi jangan lu puter-puter gitu loh. Ya, makanya di sini dikatakan apa di sini? Nah, di sini ya. Nah, ini Serapis, lihat mukanya mirip siapa? Nah, di sini dikatakan apa? Hadrianus tu Servianus tahun 134. Ini Hadrian ngomong ke Servianus, bukan Serafisnya baru ada tahun 134. Habis waktu Ya, Anda. waktunya habis Bang. Silakan bertanya Bang Koros. Oke. Ya, Siap. izin dulu sebelum bertanya, kalau lari kalah ya, kalau lari. Yang lari sebentar kalah ya. Maksudnya lari gimana, bro? Ya, ini kan kesepakatan moderator ya. Jadi moderator dan host sudah sepakat. Nanti ada sesi tanya jawab, satu Kristen naik, satu Muslim naik. Oh, nggak Silakan. bisa dong. Masa bikin aturan ini kan satu hak katanya. Enggak, sudah ada sejak awal aturannya. Kalau nggak mampu bilang angkat tangan aja. Enggak. Enggak, Ki Biar Ahmad saya tadi yang udah tanya. bilang, enggak Ya, gini. izin Tadi Ki Ahmad bilang kalau seandainya pun dari Muslim mau naikkan silakan aja nanti. Iya, bro. naikkan, tapi jangan Dari di Kristen awal, itu tidak usah dinaikkan ada, biar tidak saya apa-apa. aja. Oh, dari Kristen tidak. Enggak apa-apa, enggak Dari apa-apa. Kristen gue. Kalau Ini siapa yang naikkan ini? Siapa yang Duran, naikkan? ada Duran. Ada Duran. yang disuruh nanya nggak apa-apa. Kok dinaikkan? Ini ada bro? Duran. Yang awam saya Jangan nggak kenal. merendahkan Kristen yang lain, brother. Jangan jangan. merendahkan. Ini tiba-tiba Nggak udah bisa gitu, dinaikin nggak bisa ya. gitu. Ini Ya. belum selesai. Kayak apa? Ya, walaupun Fandi belum saya selesai. pribadi Nanti kita maunya itu tidak hak kondusif. Tuhan.
Ini di mute dulu ya, Bang Zuma sama Bang Duran di mute dulu. Tidak kondusif nanti bro. Silakan Tidak dijawab. kondusif nanti. Gimana dijawab. ini jadinya Tidak kondusif gua ini nggak masih usah diskusi nggak dengan usah panik, Polres. silakan dijawab. Bukan yang tanya, tapi kalau mau Bro Fek Udah. disuruh tanya silakan gitu. Enggak udah. si Silakan, si jawab si dulu, jawab dulu. gini ya, ini Tanya sama gua kasih Polres, paham kan. dulu. Si Ahmad ini baru mudeng sekarang. Dia kira ada orang Islam bertanya ke Islam. Dia kira sejak begitu. awal perjanjiannya Si Ahmad baru mudeng sekarang. Kalau orang Islam nanya ke Kristen, orang Kristen nanya ke Islam gitu. Perjanjiannya tuh hatuha. Turun loh. Ya, Kami jangan turun loh, nangis. kalau udah nggak Lu tadi kalau gini. tiba-tiba Kalau dinaikin turun yang berarti saya nggak kenal. berarti Kalau Bro pengecut Fek Duran saya kiamatnya kenal. ya. Jangan turun dulu, belum nanya gua. bro. Ya sekarang Dijawab aja. sekarang saya turunkan Duran. Anda turunkan. Nggak usah Bang Laskar, jangan. Nggak Jangan bisa, diturunkan. nggak bisa begitu bro. Jangan Langsung merendahkan sama Kristen Gurunda. yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang kami cintai dan hormati. Kiamat kita turun. Waalaikumsalam Kiamat. warahmatullahi. Kita Jangan turun kiamat. takut. Satu pertanyaan pun dia kan ahli nih, ahli Kamu mau Islam. sama saya. Ini kan Laskar, ahli gini, Islam. coba tanya Ahmad, coba tanya Ahmad Ahli aja ya dong. Laskar ya. Udah, Sama ini saya. udah nggak sesuai Berani dengan nggak itu bro. Zuma Udah nggak debat sesuai sama dengan saya? Oh kita. gitu. Oh ya wes Berani lah, nggak? atur lah. Zuma, lo berani nggak debat sama saya? Satu Saya mau bertanya ini. Kores ini kan Karena muridmu, bertanya. muridmu udah debat sama saya. Anda mau debat sama saya? Satu Saya hak. mau bertanya satu Fadli, sesi Fadli, pertanyaan. Ya, Anda mau nggak satu hak sama saya? Fadli, ini Sudah saya, berapa bro. kali kau Nah, buat bagus, jongkok? nah, bagus. Sudah Hah? berapa kali? Sudah berapa kali kau buat suara Muntabira? Apa-apa, On? Jadinya debat kusir Terus kenapa ini. kamu takut? Aku tanyain kenapa? Loh, bukan saya takut. Nah, ya udah. Kamu lanjutkan. Habis itu saya bertanya satu pertanyaan. Saya mau uji kau pengetahuan tentang Bible. Bible. Ada Paham? Udah. Lanjut. Bang Kiamat. Ayo, Lanjut. kiamat. Kita turun saja kalau memang nggak Lah pengecut kalian penyembah Yudas. Oh, jangan lagi bikin acara kayak begini. Orang DPO kayak begini dikasih ruang mau ditanya, lari. Mulutnya Ini- kotor ya. Lah, Kayak begini. saya kan mau bertanya satu pertanyaan. Duren juga bertanya satu pertanyaan. Penyembah Yudas mau dikasih pertanyaan nggak mau. Kenapa sih si Zuma ini mulutnya Ya, ini kenapa laskar ini yang penting. Laskar Kristus juga kenapa ketakutan? Bos, ini Saya kenapa mau bertanya satu pertanyaan. Ini kebetulan. Gimana sih? Kok Zuma kayak DPO begini sih kayak begini kelakuannya, dikasih Bos? tempat mau menjelaskan apa di sini? Naikin nanti. Si Bisa Victoria dinaikin ini. nanti. Dia malam ini belum makan Gurunda. Masa? Aduh. Victoria nah, enak begini, DPO Fadli. ini gimana ceritanya? Mama nangis. Kan harus tanya satu pertanyaan. Diam aja dulu, Gitu diam loh. dulu, santai Jul, Enggak, soalnya dia mau kabur. Udah, santai Oh, aja ya Jul, udah, nggak usah kita banyak santai, bacot oke. ya. Awas kalau Santai, kabur tenang. kiamat ya. Tenang Jul, Saya tenang pakai Jul. kakimu. Jangan kabur ya. Tenang, Jul. Jangan kabur ya. Kita Dulu dulu, situ Iya, ya. tenang Jul, tenang Kita Jul. Ya, sebentar, Tenang, jangan kabur. tenang Jul. Sebentar, Ya. sebentar. Supaya jelas dulu. Boleh Ya, nggak? ini ada Duran loh, ada Duran. Saya Sebentar, akui sebentar, Duran ini sebentar. hebat bertanya. Saya akui Duran hebat bertanya. Sebentar. Sebentar, Bro Fandi, saya mau ngomong dulu sama Bro Udah nggak Laskar. usah Kamu ngomong nggak usah, kemana-mana. ini Kalau gimana kamu sih, takut kamu bilang, seenaknya aku takut sendiri. Bang Fandi gitu. Nggak bisa. Sebentar, ini loh. Ini ada Bro Ya, kalau takut Laskar, bilang kalau aja. Kiamat memang- bersedia enggak? Aduh, lawan Kalau gue kiamat bayi tidak ternyata bersedia, kita ngomong turun. mulu. Boleh. Jadi begini, dengar dulu dong. Masa kalian Nggak usah, nggak boleh jangan ngomong nangis di bentar? situ, jangan Fadli, nangis. Ini saya Fadli, accept Fadli, loh, nggak saya bisa gitu. accept. Izin Jadi dulu. Kamu nggak bisa atur moderator. Udah. Kau duduk aja situ. Kau kayak laki-laki saja. gini kalau Jangan kayak perempuan lah, sudahlah. Aduh, kita tidak kondusif Ini lagi saya- nih, Fandi. saya Kita dis- ini, Ada Bang Laskar, coba nggak Bang bisa- Laskar begini. Kita nggak bisa kelanjutan Kita ini. sepakati nggak bisa dulu, Bang lanjut ini. Laskar. Bang Laskar Tidak bisa begini, lanjut Bang berikutnya, Laskar. bro. Izinkan Ini dulu kan- kiamat. Saya tanya Ini kiamat kan dulu. mereka mute. Bro, kiamat siap Bang dah? Zuma Bang mute, Kiamat. Duran mute. Kalau Bang tidak siap, Kiamat open- takut berarti ini dia kok nggak hostnya ilmu. open mic, kenapa Kan sih begitu. host ini? Open mic dulu. Gacor ya, Bang malu Kiamat. ya sama Kores ya. Enggak, kalau nggak mampu Udah ahli berarti bid'ah takut. sekarang, Bilang Kores. aku takut Bang Fandi. Baru Gitu kali aja. ini ada narasumber takut ditanyai. Saya nggak takut dicengin, tapi kita kan perjanjiannya hati. Kalaupun Islam mau dinaikkan nggak apa-apa, tapi kalau Kristen yang awam yang dinaikkan jangan. Kenapa kau Tapi merendahkan Kristen? Ini loh, dengar dulu. Berhubung yang dinaikkan Itu Duran, Bre, yang naik. Itu Duran yang naik. Dengar dulu Ini Duran dong. loh, Duran loh. Saya ngomong dulu dong. Ini kenapa sih kok pada Biar kejam? dulu kesepakatan dulu, Santai Bang Fandi. dong. Kesepakatan Saya dulu. cuma mau Kenapa tanya sih ilmu kepanasan sanat mulu? padahal. Nggak hostnya, Ya. nggak si Zuma, nggak si Kores, kepanasan mulu dari tadi. Mana ada kepanasan gue bahagia gini? Ya udah, Kata-kata makanya gua keluar tenang. Yang semua. panas Saya itu mau yang ngomong. takut ditanyai. Kalian ini nggak punya tuh. Ya, diam dulu Bang Zuma, diam dulu. Enggak, Bang Ahmad Zuma. dulu udah ketahuan dablek lu tuh. Cuma diam dulu, diam Lu dulu. sangka yang naik itu Kristen awam bertanya ke Islam, lu sangka masalahnya begitu kan kan? kebiasaan lu Udah dan kesepakatan udah Orang dinaikin sama ngomong aja Fandi. dipotong-potong bikin ribut aja lu Enggak, dari emang tadi. kelihatan lu dablek kok.
bikin ribut mulu. Lu Oke, nakal silakan lu. Kiamat. Dasar Kiamat ngomong Enggak lu dulu. kan Bang Kiamat. baru ngerti sekarang, lu baru mudeng sekarang Kalau yang lu naik punya siapa. ilmu, kenapa Udah, takut udah, ditanya kores, sih? kores. Ya, nasi Kok nggak ada ilmunya Aduh. Zuma? Ya, Ya, kok kenapa udah kamu hancur takut mulu ditanya? sama Kamu kan saya. narasumber di sini. Kamu Bahas sudah hancur Islam, bahas terus sama Islam. saya, Zuma. Aku mau nanya Kamu tentang tenang dulu. Islam samamu. Ya atau nggak apa-apa, tentang kamu tanya Kristen. sama saya nggak apa-apa. Kamu tenang dulu dong. Oke, Jadi oke, oke. begini. Ya udah, kamu lanjut lagi berarti. Saya Sebentar mau dulu. diam dulu. TV Iya, iya, Laskar. oke, Cuma oke. diam Saya kan dulu harus lah. menghargai Diam dulu, dong. Kasih enak lah. kesempatan Hak istirahat. Kiamat. Oke, kita kasih kesempatan dia ngomong. Silakan Kiamat. Nah gitu dong dari tadi. Jadi begini Bro Laskar. Jadi karena tadi itu kan niatnya awalnya kan hatuha. Saya yang tadi nggak mau itu kalau dinaikkan orang awam gitu tiba-tiba random aja dinaikin. Tapi kalau ngomong di bawah ini ada Bro Fek Duran atau ada siapa yang berkompeten yang saya kenal nggak apa-apa gitu loh. Jadi sebenarnya begitu aja. Kalau ini udah terlanjur nih tiba-tiba dinaikin, saya juga nggak enak juga. Saya mau ngomong diturunkan aja Bro Fek Duran sama si Zuma ini. Ya, saya nggak enak juga udah Maksudnya, terlanjur gitu. Jadi Duran nggak awam apa-apa, begitu. Nak. Maksudnya Saya Duran kan dengar gitu, dulu dong. bukan gitu, Bang Dengar Fandi. dulu dong. Kenapa Host, Anda- jangan kayak begitu lah. Saya masih belum selesai loh. Oke, Silakan, silakan. lanjut Bang Kiamat. Hostnya ini harus belajar dong cara diskusi. Jadi ketika tadi saya katakan ini, kalau daripada dinaikkan orang awam, lebih baik naikkan aja orang Islam. Mau Zuma, mau Rifa, mau si Wafi, mau siapapun naikkan aja nggak apa-apa. Tadi kan saya ngomong begitu. Bukan saya nggak berani ditanya Terus oleh Duran ini- yang Selen Kores. Sebentar Gitu dulu loh. Bang Fandi, biar dia ngomong dulu lah, jangan Oke, dipotong. silakan. Iya. Biar kita Gitu kondusif loh. Bang, biar kita berakhir dengan hati damai. Oke, Iya. oke. Jadi saya itu takut untuk ditanya oleh umat Islam yang lain, tapi jangan naikkan orang awam karena perjanjian awalnya kan hatuha. Tapi kalau memang mau dinaikkan orang Islam untuk tanya ke saya ya udah saya kasih kelonggaran, nggak apa-apa lah, nggak sesuai dengan perjanjian awal. Tapi kalau Anda misalkan konfirmasi yang naik itu adalah Bro Fek Duran atau misalkan nanti Bro Metatron yang paham tentang Islam ya, yang lain-lainnya kan juga banyak tuh, bukan orang awam, ya sudah gitu loh. Begitu. Oke. Ya, Ya, jadi saya sekarang nggak tanggapi dulu apa-apa. sedikit Oke, ya bahwa sebentar begini Bang ya. Fandi, sebentar Bang Bentar Fandi, saya dulu, Bang ngomong dulu. Laskar, saya dulu. Jadi gini, dari pembicaraan awal kita dengan Bang Laskar ini, kami kan moderator host ini. Bukan tugas Anda mengatur kami. Kalian itu diatur narasumber. Paham tidak? Sih. Ya, Kalian jadi ini lagi linglung, Fandi, kamu ini. Nah begitu. Kamu ini linglung ya, nggak nyambung ya? Vitamin. Jadi begini. Apa sih ini anak baru? Diam dulu kau, diam dulu bocah. Diam dulu bocah. Agaknya Kesepakatan awal saya biarkan kamu ngomong. Awas asap rokok Bang Kores. Oh iya, kabut dari kerajaan sorga ini. Matikan dulu kameranya. Kita rungkat nanti, Kores. Kita Oke. rungkat. Aduh, sayang. Jadi begini Bang Laskar, ini kan sudah ada Duren sama Bang Zuma. Ini kalau menganggap Bang Duren ini tidak kompeten untuk bertanya tentang kan dipelintir bro, kan. bukan Lu gitu. jangan banyak ngomong lo, Pandi jangan banyak ngomong gitu loh. Pandi jangan banyak ngomong. Comel, si Fandi ini Jangan comel. jangan udah, banyak silakan ngomong, jawab Pandi. pertanyaan Bang Pera tadi, silakan. Fandi, gini Fandi. Ya kasih dia menjawab. Begini Fandi, sebentar. Saya ngomong. Jadi Anda menaikkan Duran, itu kan kita belum bicara apa-apa loh. Jadi bisa nanti dong. Jangan dinaikin Saya dulu, kan- itu saya maksud. Gini, saya kan minta Nanti tadi sama Bang Anda Laskar. bilang tadi kan Anda pilih nanti Laskar siapa. Itu pun nanti persetujuan dari Kiamat. Oke, Kiamat silakan narasumbernya. pilih. Silakan Gini pilih. ya, gue ngikut Kiamat. Kalau Kiamat suruh gue turun. Gue Oke. ikut Kiamat. Saya menghargai gitu loh. Enggak, Jadi gini loh, enggak host apa-apa, kamu Kiamat. tuh Enggak apa-apa. Kalau lu mau santai-santai bang. enggak, kalau lu mau head to head sama Kayaknya mau Kores, diamatkan gue dukung ini lu penuh, gue Kiamat dukung lu kayaknya penuh ini. ya. Bentar Nanti dulu, kalau mau di Zuma ini schedule, gue sama Julkipli. Norak ini. Kayaknya ini Bentar ini kebiasaan nih, Zuma jangan norak dong. kayaknya mau diamankan. Coba. Duren ini pintar Aku sampaikan kayaknya, dulu. mau diamankan. Julkipli, Zuma ini bukan Tuhan apa perlu Anda. lu keluarin Anda hadis? mestinya punya adab, ya. Supaya hadis. Oke, supaya ntar lu belajar hadis sama gua. supaya Ya. cepat. Lu belajar Ya, hadis supaya sama kita gua langsung lanjut Julkipli ke ya. debat. Kita lihat kemampuan ilmu lu sampai mana. Saya nggak ya. mau Kita lihat gitu. kemampuan ilmu lu Apa sampai namanya? mana. Woi, Duran lo nggak sopan Lu ini. pasti Si terkapar. Ahmad guru lu lagi ngomong, kenapa lu Lu pasti potong? terkampar lagi. Kita seperti kan lu. siapa Fandi? Diam dulu. Oke. Noten. Saya Ini kasih kenapa kesempatan. sampai sih? kuping, Islam kok kebiasaan nyumbanya rusuh Yudas. terus? Saya kasih Yang kesempatan. ngomong tadi Duran sama lu Ahmad, bukan Ini kami. Zuma yang ngomong tuh bikin rusuh. Gimana kuping lu? Karena kamu mau Lu berdua dilindungi paduan sama si suara. Duren Lu ini. kemana? Zuma ini yang bikin rusuh. Takut kau itu malu di Oh, Oh, si sini. Duran baru mute sekarang, gua keplak.
Jadi ngapain sekarang kita nih? Lanjutkan dulu si Kores tadi. Lanjutkan Kores dengan kiamat. Silakan. Ulang pertanyaannya tadi, Jadi Bang Kores. begini loh, host. Host yang dimaksud Nggak usah Laskar itu begini. Masih ngomong, dia masih ngomong dia. Belum Nggak usah bentar, mengatur. kita harus clear. Nggak usah mengatur. Yang diatur kamu di sini, nggak usah mengatur. Silakan. Ya Bang udah Kores. gini, ya udah gini sekarang ya. Ya diturunkan dulu bro. Ini kalau enggak kita turun aja kiamat. Kita turun aja nggak apa-apa. Biar dianggap kalah nggak apa-apa. Nggak menghargai gitu loh. Kan kita bukan cari menang kalah. Kan kita edukasi Iya. masalahnya. Betul. Iya, harus menghargai dong. Di sini Kan ada sudah tidak ada yang ngomong. Sudah tidak ada yang ngomong, lanjut aja. Alda, dikonfirmasi Victoria. dulu, jangan Siapa sia-sia. itu? Jangan kami diam. Ini kan bukan dunia punya Islam. Oke, Orang silakan. percaya aja orang Kristen kok. Udah, silakan Apa jawab. sih kalian Islam ini? Udah, silakan jawab Jadi pertanyaan kiamat, Bang Kores. saya tadi. mau lanjutkan nih. Siapa ini? Kita mau lanjutkan ini. Bang Juma sama si Bang Duren dulu turun dulu. Nanti kita bicarakan belakangan. Setelah kalian udah selesai perah. Nggak usah, Nah, nggak kalau usah. misalkan tunda, bro. kebijakannya Kalau seperti kita- itu ya kita rungkat. silakan. Nggak usah, mereka nggak akan ngomong. Nggak apa-apa. Gue Bingung full kan? support TV Laskar dan juga Kiamat. Gue full support. Turunin gue nggak Saya apa-apa. support TV juga Laskar. ya untuk Turunin gue nggak apa-apa. kawan-kawan berpikir Laskar, Ya. berpikiran. Ya. Ya, nggak Maksudnya ngomong, jangan nggak sepihak, host. Kamu tuh kayak anak-anak lu. Masa tiba-tiba naikin orang? Awalnya kan seperti itu di Komal Enggak, Kelas. TV Tidak, Laskar, tidak TV naik Laskar. begitu, Lo bro. turunin gue sekarang. Ah, Nggak apa-apa. pasti Gue itu, full Fandi. support Bukan lo begitu, bro. sama Kiamat ya. Bukan begitu kita. Gue Bukan begitu mau ya. lihat malam ini. Si Duran ya. takut ditanya, cabut Bukan duluan. begitu, bukan begitu. Takut Ini ditanya kasih orang Fandi dia yang Pernah naik takut lagi. ditanya sama Fandi, Ini lu turun. kayak lu. kita punya aturan. Apa? Ini lu turun. Orang Brofek Duran itu tanya, kok malah takut ditanya? Yang ditanya Oh, kan iya. saya. Wah, linglung. Duran nggak bisa bertanya kalau gitu. Aduh, Ores linglung Oke, udah. Fandi, kalau kita lanjutkan turunkan dulu si Juma dengan si Duren. Nggak bohong, nggak Turunkan usah lah dulu. kan nggak ngomong itu, nggak ngomong Bang Zuma, Duran juga nggak ngomong. Enggak, TV Laskar lu masa nggak punya power? Lo kalau punya power lo turunin gue. Oke, serius. kita sama-sama turunkan dulu. Iya, turunkan aja. Saya Juma turunkan sama Duren. Cek Duren dulu. Turunkan Turunin gue. Baru Ya, dibuka. karena si Fandi langgar aturan nih. Iya, Gimana benar caranya? begitu. Turunkan cuma diturunkan dulu. Nah, gitu. Gak usah terlalu Ya, jadi begini, Bang Cuma Laskar, karena Bang turun Laskar. kita bro. Siapa-siapa. Nanti Oke. Juma boleh naik. Si Lo Juma kok boleh kenapa naik sama si diturunin? Duren. Enggak, dua-duanya naik aja dulu. Nggak apa-apa supaya lanjut, supaya nggak ada jeda. Oh, udah kita nggak enak bro. Kita Fandi kan langgar aturan. Artinya kan Aturan boleh seperti saja. apa yang saya langgar Bang Laskar? Abang Laskar Kenapa Anda turunkan menaikkan dulu. tanpa kesepakatan kita bro? Anda Turunkan naikkan Juma sama si Juma. Duren. Ya kan sepakat itu. Oh, nggak bisa. sepakat. Mana ada sepakat? Kamu tadi saja bilang nanti kamu pilih salah satu Kristen di bawah saya. Bilang kan Oke. saya belum tahu, belum hadir mereka. Enggak, Ternyata kamu yang langsung Anda pilih. Oke, naikkan si oke. Duren. Silakan Bang Laskar kan menurunkan Duren sama Bang Zuma tadi. Oke. Nah, sekarang silakan Kiamat jawab. Setelah itu pilih. Bang Laskar pilih satu Kristen, saya pilih satu Muslim untuk dinaikkan. Ya, boleh. Nanti Anda menaikkan itu nanti. Kita sepakat itu Kiamat ya. Begitu ya. Oke. Ya, Oke. nah kalau gitu kan enak. Iya gitu loh. seperti itu bro, jangan langsung asal-asal Iya. gitu. Kita nggak enak. Kita rungkat. Saya berharap ini kan tadi Bang Juma kan, siapa si Uniriva tadi titip Nggak, suara. kalau bisa Aku mau- begini Bang Laskar, jangan diturun-turunkan begitu. Saya tidak enak sama Abang Loh, saya Bang kamu Zuma ngasal itu. naikin Kan orang. Anda menaikkan gitu. Dia yang apa dulu itu, kamu bro? Kiamat. Yang salah kan Kita Anda. mau lanjutkan. Iya Bang Diam Kiamat dulu, izin diam dulu. dulu. Tenang dulu, tenang Apa dulu, izin dulu tenang. Bang Kiamat. Anda mau kita Harusnya lanjutkan begini, atau kita begini Bang bubarkan? Laskar. Kalau Kita Bang mau Zuma bubarkan yang atau lanjut? Kita bubar atau lanjut? Saya sampaikan dulu, harusnya saya yang turunkan Bang Zuma, jangan Anda yang turunkan. Ya kan dari tadi saya bilang ke Anda bro. Ya, kalau Bang Laskar turunkan Duren, biar saya yang turunkan Bang Zuma. Jangan Anda yang mengkick Bang Zuma. Aduh, ini Tadi kan pengkultusan macam Anda apa ngaku- sih? ngaku- Nah, sudah ngaku- diam, Zuma diam, aja diam, diturunnya turun aja gitu loh. Oke, Kok diam, masih diam, bisa kau diam. bikin masalah? Lu Nah, penyembah silakan. Zuma? 5 menit Apa sih untuk Zuma sekelas ulama aja enggak? Diam. Ya kalau lu nggak hormat sama Duran, lu ludahin lah Duran. Silakan dijawab. Kita lanjut ya, Bang Kiamat ya. Kasih Kita lima lanjut menit. ya. Sos, bocah. Bang Duren minta maaf ya. Dengan juga Bro Juma minta maaf. Bukan gimana-gimana tadi. Karena Bang Fandi tuh Ya, di room jadi saya juga Bang kemarin Laskar- buat begitu. Iya, Nggak sampaikan boleh ke gitu lah, Bang. bro. Ya, silakan sampaikan ke Bang Zuma permohonan maafnya karena sudah diturunkan. Jangan sampai Sudah teman-teman sama-sama- Muslim salah Sudah paham sama-sama terhadap saya bilang bro. Sudah sama-sama saya Ya, bilang. oke, silakan disampaikan Ya. ke Bang Zuma. Jangan sampai salah buat paham. untuk Bang Duren minta maaf dan juga untuk Bang Juma minta maaf ya. Saya harus turunkan karena Bang Fandi tidak konsisten dengan apa yang kita bicarakan. Belum saja ada izin kita udah naikkan secara tiba-tiba saja.
Kan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ini dulu ya. Kita lanjutkan ini supaya lanjut nanti kan teman-teman. Kayak Bang Juma juga tadi tuh nanti mau ke CP, si Unirifa maunya ke Ibu Sofiatul nanti. Bahkan tadi Kores minta pendeta siapa tadi itu. Ya, bagaimana Ya, kita nanti mau lanjut? saya sama ulama terbesar di Indonesia nanti saya jadwalkan ya. Gua udah janjian sama TV Laskar Jangan sama pendeta disosok Gilbert. Mutazila nggak nyambung saya. Ya, bid'ah itu. Oke, lanjut Tapi lanjut. begini, Silakan sebenarnya yang enggak bertanya. apa-apa kalau Bang Zuma di atas, Duren di atas, atau begini, pilih aja dulu salah Ini kok satu. masih muter lagi nanti sih, bro, Pandi, nanti, ini? Bang Laskar, gini, pilih salah Bro satu Fandi, biar jangan naik. kayak anak-anak. mereka Kamu mute. kalau ketemu Nggak saya bisa botakin loh. mengatur kalian. Kita lanjutkan atau tidak ini? Kita turunkan. Ini udah jam 11. Ya udah, oke, gini, Kasihan Bang. kamu loh Bang Oke. Fandi. Di sana kita beda 1 jam. Sebelum Bang Laskar suruh menjawab kiamat, kalau bisa Bang Laskar pilih dulu satu Kristen, silakan satu orang Kristen kirim permintaan naik, silakan. Nanti ini gimana sih kok linglung banget nih hostnya? Nanti Nggak biar usah Kores takut dulu lah. tanya. Setelah itu baru Oke. dinaikkan. Silakan kamu menjawab Kristen dulu kalau sama begitu, Islam silakan. untuk bertanya. Paham nggak host? Silakan menjawab, Oke. silakan menjawab. Dia Oke. masih belum bertanya. ini. Si Kores belum bertanya bro. Ini waktunya Kores 2 menit Iya. untuk bertanya. Betul, waktu Kores. Silakan. Ya, yo bro Kores. Tanyakan doang. Itu tanyakan ya tentang itu. Jangan lupa tema kita ya. Tema kita itu jangan dilupakan sejauh mana umat beragama mendalami kitabnya. Yang tidak tertulis dalam kitabnya jangan ditanyakan. Ya. Ya, silakan bro. Saya kasih 2 menit ya. Tunggu. Oke. Ini itu tunggu ya. Oh, di sini. Oke. Cut. Halaman 105. Oke, ya nantilah itu. Nah, seperti yang tadi Ahmad perlihatkan mengenai keterbelakangannya tentang literasi, ini adalah jurnal dari Union Seminary Quarterly Review, dan yang penulisnya adalah David Toms. Penyaliban, teror negara, dan juga kekerasan seksual. David Toms ya. Siapa dia? Dia adalah seorang profesor teologi dan isu-isu sosial. Dia ini adalah seorang profesor teologi terhormat di Universitas Otago. Nah, di sini dia mengatakan begini kawanku. Kita lihat di 105 ya, di halaman 105. Mana dia? Nah, di halaman 105 dia mengatakan begini. Soldier, tentara yang membawa dia ke dalam praetorium dan mengumpulkan orang-orang, semua gospel secara eksplisit mengatakan bahwa semua kohort atau semua tombak dari tentara Roma antara 600 sampai 1000-an berkumpul bersama untuk menyaksikan dan berpartisipasi dalam penghinaan tanda kurung. Dan ini sangat memungkinkan termasuk dalam beberapa orang Syria. Lalu di sini katakan di sini. Dalam sebuah testimoni dari pemerkosaan geng yang diberikan oleh korban-korban. Aduh, gua nggak kuat bacanya, bre. Gua nggak kuat bacanya. Intinya, semua gospel itu secara eksplisit mengetahui bahwa ada penghinaan, dan di dalam sejarah Roma penghinaan tersebut adalah kekerasan seksual. Kenapa kekristenan ketika mengabarkan Yesus menderita tidak mengabarkan bahwa Yesus juga mengalami kekerasan seksual sesuai dengan sejarah Oke. Roma? Silahkan. Waktu habis. Itu. Waktu habis. Pedih banget Oke. datanya. Sekarang Bang siapa besarkan si Ki Ahmad bro. Oke, ini waktu Ki Ahmad untuk menjawab ya selama 5 menit ya. Ya, sebentar ya. Saya bukakan dulu.
Oke, 5 menit ya? Oke, Iya, thank you 5 menit. Ya, jadi begini ya. Ini saya ada ya, cuman saya belum. Saya mulai ya, saya mulai timer ya. Ya, bentar. Boleh nggak? Saya mau minta ini dulu apa sumbernya tadi. Tadi judulnya saya masih belum dapat gitu loh. Boleh diinikan bentar nggak? Boleh. Saya udah cari ini. Coba judulnya apa? Jadi biar Ini judulnya enak ya. gitu loh. Selalu nebeng data. Loh, Anda kan tanya, gimana sih? Anda tanya. Ya seenggaknya sebagai Datanya Kristen kok itu harus nebeng udah data? dong literasi-literasi yang seperti ini gitu loh. Harus udah punya. Ini dikira ada berapa Jangan juta bikin malu literasi gitu loh. agama. Udah, Anda itu kasih kan, Anda kan tanya kan, Betul, itu tulisannya ya. siapa gitu loh orang. Ini mana. tulisannya Tom, nih ini kan. Coba, Pada coba, emosi coba. yang di bawah. Sabar ya yang di bawah. Gua kan pakai data. Santai aja bro, santai saja. Biarin aja. Biarkan Santai mereka ya, yang Anda tepi-tepinya di bawah. Nah, ini nih. Coba. Penyaliban, Ini bentar teror, ya. and sexual abuse, Bentar David dulu. Toms. Ya. Bentar ya. Jangan dikira orang itu nggak boleh ngecek data gitu loh. Ya boleh, tapi harus sudah siap dong sebelum dialog. Loh emang Anda tahu semua Gua literatur ngeluarin data saya? pinjem mulu kerjaan lu. Literatur saya semua Anda tahu. Ini kan Anda halu. Ya gua punya apa yang lu nggak punya? Apa yang gua nggak punya? Ya nanti dilihat lah. Nanti kalau giliran saya tanya, Serapis nanti ngambil coba. dari gua, Justin Martyr ngambil dari gua. Ini sekarang. Dari lu orang lu tanya kok gimana sih? Halamannya halaman Oke, berapa? lanjut saja dulu, Halamannya. lanjut. Jangan debat kursi. Halaman 105. Fah, tolong ini Fah, charger 105. mikro. Di sini kok cuman sampai 22 ya, bentar. Nah, kan? Coba Anda tunjukkan dulu. Anda Enggak. tunjukkan layarnya. Ini lagi. loh, terus aduh Coba ke banyak atas, ke lama atas, ke atas itu betul nggak? Sama nggak? PDF-nya coba sampai berapa itu halamannya? Halamannya sama. Atas dikit. Atas dikit. Oh, ini. Oh, sampai 22 kan? Nah, itu maksud saya 1 dari 22 itu. Iya. Jadi itu bukan full gitu loh maksud saya. Iya, aduh, buang-buang waktu, Bre. Loh, apa sih orang saya mau buka datanya kok buang-buang waktu? Ini orang aneh ini. Orang Ya aneh. lu aneh lah. Lu aneh, orang lu tanya minta datanya lu malah bilang buang-buang Ya lu waktu. jawab aja sesuai keimanan lu, doktrin lu gimana soal Loh ini kan saya buka. Tuhan diperkosa gitu loh. Kan artinya juga nanti saya Kata jawab. gua dibuka, dipelintir-pelintir kata-katanya. Udah, jangan debat kursi. Ini kita udah mulai nih. Udah mulai timer. Udah dapat kiamat, udah Iya, dapat ya. Bentar. Ini saya buka dulu nih. Saya lagi buka datanya. Bentar ya. Sabar dong. Udah gitu dikasih Inggris, diterjemahin Indonesia. Inggris. Gue bilang juga lu nggak bisa Kok gitu Inggris. ngasih ke semua orang kok supaya semua orang tahu. Ya kan lu bisa pakai bahasa lu. Apa? Coba halamannya 9, 105. 105. Kok 105? Iya. Ntar gua ngeluarin data lagi, pinjem lagi. Kok pinjem orang saya buka kok? Ya, Alda, lu belajar dulu kali ya. Ini kan Belajar dulu kebiasaan setahun kan? gitu. Kok Belajar Alda dulu lah. lagi bro? Anda Kok yang mesti Alda? belajar biar nyambung, namanya orang ngasih data. Ini kan data kan jutaan gitu loh. Ya, belajar dulu, belajar. Tambah literasi lah. Iya, sudah bagus ini bro. Profesor siapa di juga framing, saya kan framing. makanya cek gitu loh. Kamu ke anak kemarin sore lu Gak usah nangis, jawab aja. Gak usah nangis. Iya, Jawab. Anda yang makanya nangis, makanya gitu host loh. diam dulu. Ini kan biar dia dengan kores. Kita Iya, ini kok fasilitasi ikut-ikutan aja tuh. bro. Biar kita berakhir dengan damai. Oke, silakan. Ketawa lagi Bang Fandi. Gak lucu. Tiap ditampilkan data bertanya mana Gak usah linknya, cerewet, mana situsnya. Gak usah cerewet. Islam mana ada Bilang, begitu bro. Islam? Nggak usah Gak ada cerewet. begitu. Dan saya tadi Ya. kan kasih datanya. Gua nggak minta data lu kok. Literasi saya tuh tadi masih ecek-ecek gitu. Itu aja udah berantakan jawabnya. Nah, tapi gua nggak minta gua. Nanti Ustadz Maren Kores nanti kau Muktazilah kau dengan ini Ketawa lu Muktazilah garing kayak gitar. menyerang Islam dari dalam. Ntar cekung. Muktazilah Silakan, menyerang silakan. Islam dari dalam. Silakan, gak usah nangis, silakan jawab. Biar gak lama. Orang-orang Mu'tazilah tuh mereka tuh tawadu, nggak seneng debat mereka itu. Gua tahu mereka. Nah ini Anda Muktazilah. Silakan.
Silakan dijawab, silakan. Daripada lu anak mut'ah. Oke, kita besarkan kiamat ya. Muhammad kita enggak mau. Kita besarkan kiamat Lu. ya. Kita besarkan Ya kiamat. enggak ada yang lu mah anak satu daging, salah. Udah, nggak usah gitu. Silakan, silakan. Kita besarkan kiamat ya. Ini yang tadi tulisannya yang Yesus di apa kekerasan seksual kok nggak ada ya di halaman 106. 100. Ini anak nih. 105 nggak ada. Coba. Di ini kan dulu dibuka dulu. Di bagian mana? Nih. Coba diperbesar dulu si perah. Ayo perah diperbesar dulu. Ya lu nanti DM saya kalau mau minta literasi nanti saya kirimkan ke kamu. Alah, kau nggak baca apa? Nih, ini 105. Kalau lu pengen yang perkataan bahwa semua gospel secara eksplisit itu 105. Kalau lu pengen yang Yesus Bentar, itu itu ngeblur bro, ngeblur. Nah, ini kalau lu pengen yang ini 105, ini yang tadi gua baca. Semua gospel secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh tombak dari tentara Roma antara 600 sampai 1000 ya itu lu bacalah semua lah. Nah ini nih, ini geng rap nih. Nah ini nih, geng rap. Gitu. Geng rap. Nah, nanti lu jangan potong-potong karena nanti di kesimpulan di halaman 109 dikatakan begini. Halaman 109 mana Yang dia? mana Nah, di sini. yang kekerasan seksual pada Yesus itu mana di situ Nah ada ini kata nih. Yesus. Nah ini nih, penolakan menerima Halaman Yesus berapa? 109. 109. Oh, udah lompat jauh nih ceritanya. Ini yang di awal yang lu nggak nangkep. 105 terus lompat ke 109. Oke, Ini kan yang terus di awal 109. Oh, lu nggak bisa nyimak. 109 kok di awal, setelahnya dong, setelah Pas 109. dialog sama gua di awal, baru gua masuk ngeluarin ke data ini di 109, awal, gua setelah- langsung ke kesimpulannya. Lu kan di situ nggak mudeng, baru sekarang lu mudeng. Emang harus berulang-ulang sama lu tuh itu. Mudeng apa? Anda tanya mana, baca aja, ngomongnya baca. kemana? Baca aja, baca. Bang Kores ini kurang nutrisi nih Bang Kores. Makanya Pelarian. belum makan dia. Memang susah. Kalau lagi di Nggak boleh gubuk-gubuk gitulah, itu nggak susah boleh cari gitu. makan. Bang Fandi nggak boleh gitulah. Biar ini aja, biar ditunjukkan saja di mana halamannya, dicari oleh kiamat. Biar kita lanjut. Nih, ini 109 ya. Penolakan, mana dia? Penolakan untuk menerima Yesus could have been sexually abused, bisa mendapatkan kekerasan seksual. Ini mengsugestikan penolakan terhadap Bisa menerima. saja dilecehkan. Aduh, nih orang. Baca yang full, bre, baca yang Ini full. orang nggak bisa, teman-teman. Astagfirullah, ini gue bahasa Indonesia. Kalau lu nggak bisa bahasa Indonesia, Saya udah paham tuh, udah paham. Dah, saya jawab aja. nggak diem lu tuh tukang pelintir terjemahan Udah. lu. Nih, gue bahasa Indonesia ini ya nih. tunjukkan. Penolakan untuk menerima bahwa Yesus mungkin telah mengalami pelecehan seksual menunjukkan penolakan untuk menerima inkarnasi penuh Kristus ke dalam sejarah manusia. Dar. Apa yang mau lu belokin? Nah, Apa? ya udah, saya paham itu. Saya udah Anjing baca. tuh. Lu makan itu data. Ya, oke, diperbesar dulu. Bang Fandi, besarkan Bang Fandi. Oke. Oke, ya. 5 menit ya, sebentar. 5 menit. Ya, sebentar saya ini kan dulu. Biar teman-teman semua lihat ya. Gini. Oke, Time ya, kita kasih waktu. jadi saya tuh mau mencerdaskan ya, bukan membodohi orang-orang Islam. Jadi begini ya, ini kan tadi sampai sini ya. Jadi teman-teman bisa baca ya. Ini saya tunjukkan ya di sini ya. Jadi dikatakan gini. Pertama, pada tingkat teologis menghadapi kemungkinan pelecehan seksual dengan sengsara Kristus dapat memperdalam pemahaman Kristen tentang solidaritas Allah dengan mereka yang tidak percaya. Pelecehan seksual adalah penegasan kekuasaan yang destruktif dan bukan hanya hasil dari nafsu. Ini menunjukkan impuls berdosa dan konsekuensi merendahkan yang dapat dihasilkan oleh kekuatan yang terdistorsi dalam masyarakat manusia. Elemen penting dalam doktrin Kristen adalah bahwa Yesus menghadapi kuasa jahat yang menderita kematian di kayu salib sebagai hasilnya. Pandangan yang disajikan di sini bahwa Yesus adalah korban pelecehan seksual dalam penghinaan seksual yang dia alami, dan dia bahkan mungkin telah menjadi korban kekerasan seksual. Di sini kan pakai kata mungkin. Sangat menyedihkan. Mereka, bentar dulu jangan dipotong dong. Ini kan waktu saya.
Ini saya jawab ya di sini. Sangat menyedihkan. Mereka mungkin bagaimanapun juga menawarkan wawasan ke dalam pemahaman Kristen yang lebih lengkap tentang Allah yang ada, dalam solidaritas nyata dengan yang tak berdaya dan menderita kejahatan terburuk dari dunia. Lalu pemahaman priority bahwa Yesus tidak dapat menderita. Nah, ini ya, pelecehan seksual mungkin menyertai asumsi yang tidak teruji bahwa Yesus adalah sebenarnya tidak sepenuhnya manusiawi, sesuatu bentuk bid'ah doketisme yang menyangkal yang nyata bentuk penderitaan fisik Yesus. Nah, di sini udah dijelaskan bahwa Yesus itu tidak, di sini kata penghakiman bahwa Yesus tidak dapat menderita pelecehan seksual mungkin menyertakan asumsi. Jadi di sini maksud dari pelecehan seksual itu bukan seksual seperti Teruji. Oh, itu dibacain terusan, jangan potong-potong data gua. Jangan dipotong dulu. Ini apa sih? Islam kampungan lo. Orang lagi jelasin dipotong. Dibaca semua lah. Alda, kamu memotong data saya di situ. Kalau tidak percaya, Tolong host, ini kok kenapa sih Islamnya? Host, waktu saya di post dulu dong. Masa masih jalan terus? Tolong diam. Halo, waktu saya di Bang post Kores, tolong dulu. diam lah. Waktunya Masa di orang menjelaskan begitu lalu dipotong. Dari tadi juga Oke, Anda tidak silakan, dipotong. silakan. Waktu saya masih jalan terus, itu gimana Silakan, sih? silakan. Islam ini Tadi norak. tegas dong, yang adil. Yang Silakan, adil, silakan. Waktu Nggak usah saya, framing waktu kemana-mana, saya silakan. kebuang itu. Ini bisa pujar Silakan, sih silakan. itu si Kiamat lagi jelaskan. Ayo, oke. Silakan. Itu Kiamat. udah lewat setengah apa? Ini saya Ya, berikan nanti nanti ditambah waktu ya. 30 detik. Nanti ditambah 30 Iya, detik. kita tambahkan nanti ya 30 detik kita Ya, tambahkan ya. jangan dipotong dong. Ini Islam mesti ngajarin Kores. Ini aturan debat. Ya gitu loh. sudahlah bocah. Saya dari tadi nggak motong-motong loh orang kalau Fandi, nah boleh lah. Kita netral aja bro, supaya enak kita. Ya silakan. Ya oke, Bang Kiamat. jangan kayak begitu. Sudahlah silakan lah. Jangan kayak bocah begitu. Lo bukan kayak Lu, bocah. Ini namanya tegas. Aduh. Lu kok lembeng banget. Ya udah silakan. Orang kalau curang Ya, dipersilakan aja, dinasihati, bukan malah mendukung yang salah. Sudah silakan, saya sudah persilakan. Fandi ini nggak punya ini deh, nggak punya konsentrasi kayaknya ini orang. Silakan. Ya, Nah, kan? lanjut. Udah Bang Kelakuan Fandi, emang. udah. Diam aja sama Menunjukkan. kita sama-sama diam Bang Fandi, biar dilanjut ya. Oke ya. Kita lanjutkan. Ya, jadi di sini perkataan pelecehan seksual itu bukan bicara tentang pemerkosaan, tetapi bicara tentang apa di sini? Tentang bid'ah doketisme. Jadi bicara tentang natur kemanusiaan Yesus yang kemudian dia ketika gini ya, ketika dia dipecut, ketika dia di ini gitu. Jadi itu seakan-akan adalah penyiksaan gitu loh, penghakiman gitu loh. Makanya di sini tuh bukan bicara, nggak ada di sini narasinya, misalkan pelecehan apa, misalkan disodomi atau apa. Di sini nggak ada narasi itu. Gitu loh, makanya kita baca ya, penghakiman bahwa Yesus tidak dapat menderita pelecehan seksual mungkin menyertai asumsi yang tidak teruji bahwa Yesus adalah sebenarnya tidak sepenuhnya manusiawi, suatu bentuk bid'ah doketisme yang menyangkal yang nyata bentuk penderitaan Yesus. Jadi kalau dikatakan Yesus itu hanya naturnya ilahi, maka natur ilahi yang merasakan penderitaan. Sedangkan di dalam Filipi 2 ayat 7-8 di situ dikatakan yang dalam keadaannya sebagai manusia, ya dia mati di kayu salib dan kebangkitannya membuktikan bahwa dia ilahi dan dia kudus. Jadi bukan orang Kristen itu imannya kepada orang yang mati, bukan. Orang mati mah biar dia jadi bahan bakar aja gitu loh, jadi batu bara. Tapi orang Kristen mengimani bahwa Allah yang hidup, Allah yang nyata. Bukan yang kemudian tanya aja dimarahin, bukan yang begitu. Terus di sini saya teruskan ya. Penolakan untuk menerima bahwa Yesus dapat memiliki telah dilecehkan secara seksual menunjukkan penolakan untuk menerima inkarnasi. Jadi ini apa sih? Aduh, Bang Fandi nggak boleh gitulah. Kok kayak anak-anak Salah ya? tekan, silakan. Oke, kita Ya. nanti tambahkan jadi 35 nanti ya. 5 menit 35 nanti kita kasih. Ini Siap, terus lanjut, terang ya, lanjut. kalau hostnya kayak begini norak, kayaknya nggak layak. Udah, gitu, silakan, minta dong silakan. Untuk diskusi serius, nggak layak kamu. Ya udah lanjut. Nggak keren serius, kamu tuh nggak keren di mata Udah, Islam. lanjut. Orang Nggak Islam usah itu akan nangis. mual. Lanjut. Ada orang Islam seperti Anda kelakuannya. Udah silakan.
Ya, jangan mau ini kalau salah itu harus aku salah. Sudah. Makanya Apa sih makanya aneh jangan, Anda Bang Fandi, ini? jangan bikin ketawa lah. Itu terganggu untuk menjelaskan. Iya, bro. apa sih kasih sound kayak begitu kayak udah Saya- keren saya aja. saja Anda nggak mau mau. debat Udah sama silakan, saya. silakan. Nggak usah terlalu Anda mau debat panjang sama begitu. saya. Nangis ngambeknya jangan terlalu panjang kayak perempuan, silakan. Loh, Anda itu norak. Anda Sudah lah, jangan kayak perempuan ngambeknya, Anda jangan itu kayak perempuan. Perempuan itu ngambek Perempuan lama. Anda. Silakan. Masa salah kemudian masih ngeles-ngeles, aneh loh. Ini gimana sih, saya jadi nggak respect loh kalau room Islam kayak begini. Udahlah, aku minta maaf, sayang. Udah lanjut. Lebay sekali si Fandi ini. Saya nggak ini ya, maksudnya Udah, gimana jangan gitu loh. kalau lama ngambeknya itu room perempuan Islam kayak namanya. Orang begini? orang terganggu Bang Fandi. Gimana Orang ini? terganggu. silakan, Katanya Tidak mau konsentrasi. nyuruh saya debat gitu loh, tapi kok Udah, saya silakan. ngomong tiba-tiba dikasih sound lah, Udah, saya minta dipotong-potong lah. maaf, sayang. Maksudnya Anda itu harus belajar beradab dari tadi loh, Anda seperti itu. Udah, silakan. Ini gimana Bro Laskar? Ya tergantung Bang Kiamat. Kalau kita lanjut, ini saya kecewa dengan Bang Fandi begini juga. Sudah kita komitmen di. Udah, saya sudah mute ini. Kenapa ndak dilanjut Ya, aja? maksudnya peringatan gitu loh Bro Laskar. Kalau kayak begini mah namanya Anda nggak buka diskusi gitu loh. Oke, Maunya silakan. Saya cuma sudah ngadu mute. Ujat-ujat gitu loh. Sedangkan saya kan Sudah. ngasih bukakan. Nggak usah gitu loh, terlalu saya bacakan. ngambeknya itu, jangan panjang lah Bukan ngambeknya. ngambek. Iya, kan kesalahan Tapi ini Anda Bang namanya Fandi. Makanya kan dia tegas. ngomong gitu. Ya udah, saya sudah minta Kalian maaf, ini- silakan. Ya. Kalau udah Oke, malu, ini jangan terakhir makin ya. membuat Terakhir kalau ada memalukan lagi gitu kita loh. turun ya. Silakan. Bang Kiamat, kalau sekali lagi open mic sama dibuatkan ketawa-ketawa begitu kita turun. Oke ya, perjanjian ya. Jadi kalau Ya. kami kekristenan turun itu karena Islamnya nggak bertanggung. Kena banet itu Kiamat, Bang Laskar. Kenapa Net? Kena ban. Coba ganti akun baru naik. Aduh. Ini kalau begini nih kita nggak bisa lanjut lagi. Gak apa-apa, kan dia banyak akun, Bang Laskar. Nggak tahu nanti kalau dia bisa naik, kalau dia mau naik lagi itu. Tadi ada Dia ini Laskar, gua tahu dia karena kan beberapa kali dia bubuk sama gua. Dia pasti naik lagi. Oh, ini. Ini ada. Nah, dia naik lagi Ayo, dia. memang, ya. Ya Oke, udah. silakan. Lanjut. Nggak usah bertele-tele, nggak usah bertele-tele. Jadi gini ya, kalau nanti saya turun sama Bro TV Laskar, ini udah perjanjian ya. Artinya kenapa? Karena Islam rusuh. Gitu ya, perjanjian sepakat ya Bro Fandi? Silakan. Aduh, kok Ya. kayak gini. Silakan. Loh iya dong. Masa Nggak usah ini, nggak usah ngambek lah. Silakan. Ya oke Bang Fandi ya. Oke kita lanjut ya. Udah perjanjian kita ya. Oke silakan Bang. Kita lanjutkan sampai 5 menit 35 nanti. 1 menit Iya. lagi waktunya Bang. Ya, jadi gini ya. Kemudian dikatakan gini, penolakan untuk menerima bahwa Yesus dapat telah dilecehkan secara seksual menunjukkan penolakan untuk menerima inkarnasi penuh Kristus dalam sejarah manusia, untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mungkin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan manusia yang terburuk dan seterusnya. Jadi begini, yang pertama yang mau saya koreksi dari jurnal ini itu menggunakan kata kekerasan seksual gitu ya. Dan ini sebetulnya bahasa yang ini sexual abuse, bahasa yang tidak pernah ada di dalam Alkitab. Yesus menerima kekerasan seksual. Kalau Anda nggak percaya, Anda buka aja ayat Alkitab bicara tentang penyaliban. Ini ya, misalkan di dalam Matius 26 nih, ayat 1 sampai 27 ayat 66. Di sini nggak ada bicara tentang kekerasan seksual gitu. Ya, makanya saya mau mengoreksi itu. Tapi kalau bicara tentang doketisme, bicara tentang kodratnya sebagai manusia, memang dia itu disalib. Oke, Dia mengalami cukup. Sudah kematian 35 ya. dan dia bangkit Oke. gitu dari kematian. Sudah Seperti 40. itu ya. kok. Siap. Oke. Siap. Waktunya udah selesai Bang. Jadi, oke, gimana kesepakatan Bang Laskar tadi? ya Bang silakan Laskar? dulu. Ini masih belum genap Bro. Kiamat bertanya ke Kores. Setelah itu Kores Enggak. jawab. Ini kan oke, ini kan sudah 55. Kalau Kiamat dipersilakan bertanya berarti 65 begitu. Loh, tadi Ya. yang tanya itu kan Kores. Kores tahu.
saya. Ini kan Biar kok imbang, biar imbang. saya dong penutupnya saya tanya. Nggak Karena yang apa-apa. pertama Ya, Mat, bertanya aja, Mat. Bertanya, Mat. Oh, Gua silakan. hakim yang adil. Ini Oke, masa biar mau adil. Biar dilompati? adil. Ya, Yang biar satu adil, biar. baru Gua Islam. hakim yang adil kok. Bertanya aja, Kita bertanya. kasih waktu Iya ya, kita dong. kasih waktu 2 menit Bang Kiamat ya. Setelah itu nanti kita sepakat lagi siapa yang akan kita naikkan, Bang Juma, kemudian atau siapa lagi dari Kristen nanti Bang Kiamat bisa tentukan. Saya nggak tahu orang-orang Kristen yang paham itu ya, Bang Kiamat yang Ya tentukan tapi nggak nanti. apa-apa, Bang Fik Duran aja yang dinaikkan. Semoga Oke, siap. masih ada ya Kasih di bawah. permintaan ya, Bang Duren sama Bang Juma tadi kasih permintaan nanti bro. Oke, kasih waktu 2 menit untuk bertanya Bang. Ya, sebentar ya Bang ya, sebentar. Saya bukakan dulu ya. Bentar, saya bukakan. Sebentar. Coba. Saya buka dulu ya hadisnya sama Quran. Oke. Oke, kita mulai ya. Ya, sebentar Bang. Ini. Oke. Siap. Jadi begini ya, saya tunjukkan dari Asbabun Nuzul dari Imam As-Suyuti. Ini literaturnya. Ya, nanti silakan Anda bukakan ke saya, Anda buktikan kalau ini salah gitu tulisannya. Ya. Nah, bicara tentang An-Nisa 24, ini adalah kisah yang begitu mengerikan, teman-teman. Ya, saya tunjukkan di sini ya. Ini asbabun nuzulnya tentang apa sih? Menggauli yang halal bagi umat Islam itu. Ternyata di sini dikatakan ini, kami mendapatkan tawanan wanita dari Autas dan mereka memiliki suami. Maka kami merasa enggan untuk menggauli mereka. Lalu kami datang kepada Nabi untuk menanyakan perihal tersebut. Maka turunlah firman Allah, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Maksudnya, wanita yang kalian peroleh dari peperangan. Oleh karena itu, mereka menjadi halal untuk kami gauli. Ini kan punya orang nih. Terus, At-Tabari dari Ibnu Katsir juga mengatakan ini. Ayat ini turun kepada Allah menaklukkan Khaibar untuk orang-orang mukmin. Ya, ketika orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita Nasoro yang mempunyai suami, ketika setiap orang ingin menggauli wanita tawanannya, maka wanita tersebut mengatakan, sesungguhnya saya memiliki suami. Mereka nggak mau digauli. Ini bukan nikah, bukan ngasih mahar, enggak. Kalau hukumnya Islam nih, kalau dapat tawanan langsung diperkosa. Itu yang mau saya tanyakan. Apakah ini salah? Wanita itu nggak mau digauli karena memiliki suami. Lalu di sini, maka kemudian mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah. Maka turunlah firman Allah. Ini kan kacau sekali dibenarkan. Dan di dalam satu riwayat ini saya tunjukkan contohnya nih di dalam hadis Muslim 3299. Di sini anak kecil mau digauli oleh Abu Salama. Setelah itu anak ini dijual oleh Muhammad, digantikan oleh tawanan perang Oke, Islam. cukup. Silakan 2 menit. dijelaskan ya ajaran Silakan Islam. Bang Kores. Mari. Alah yang kayak gitu doang. Jadi di dalam Islam yang halal itu ada dua. Pertama dengan akad nikah dan yang kedua akad milik seperti yang dijelaskan dalam An-Nisa ayat 24 gitu. Jadi kalau nggak mau pembenci-pembenci Islam ini hancur lebur dan menjadi budak, ya jangan memusuhi Islam. Karena kami mempunyai hukum perbudakan dan hukum perbudakan itu sedang deaktivasi. Nanti kalau misalnya peperangan terjadi, hukum perbudakan itu akan berlaku kembali. Kalau kalian nggak mau diperbudak, ya jangan membenci Islam, jangan memulai peperangan dengan Islam. Nih aku kasih dalilnya ya, An-Nisa ayat 24. An-Nisa ayat 24. Nih, di
Diharamkan juga kalian mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kalian miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kalian. Tunggu, mana dia? Nah ini ya, ketetapannya atas kalian. Diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yakni telah bersuami, kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang. Dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian mengistibrokan mereka terlebih dahulu, karena sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal tersebut. Gitu. Jadi untuk halal wanita ini itu harus diistibrokan dahulu, dibersihkan dulu rahimnya. Artinya apa? Ditunggu masa idahnya. Begitu. Jadi ada dua di dalam Islam itu, akad nikah dan akad pemilik. Berbeda dengan agama-agama yang lain yang menggunakan hukum satu daging. Jadi kalau masuk kamar, keluar kamar suami istri. Enggak begitu di dalam Islam. Semua sudah ada tuntunannya. Jadi kalau misalnya di agama yang lain, misalnya lu ingin wanita ini menjadi istri lu, maka lu tinggal bawa aja ke kamar. Nanti keluar dari kamar itu menjadi istri. Itu namanya kalau istilahnya kalau nggak salah satu daging ya. Jadi kawin satu daging. Nah ini tuh haram dalam Islam. Nikah mut'ah lebih mulia daripada nikah satu daging. Karena nikah satu daging itu lebih kepada binatang. Begitu jawabannya. Jadi memang ini adalah hukum dalam Islam. Mantap, mantap. Sekarang gua mau bahas yang mengerikan sesungguhnya yang tadi gitu. Kiamat di sini ketika bahas penyaliban, kiamat malah bahas ke Kristen. Maaf, Kristen itu tidak punya hak tentang penyaliban, karena yang punya hak untuk penyaliban itu Roma. Itulah kenapa harus Roma yang menjelaskan, gitu loh kawanku. Perhatikan di sini, ini di halaman 105, ini di footnote-nya 46. Ini kok Walaupun ya Nancy, Bos, gua udah jawab, udah beres jawabnya. Ini sisa 2 menit. Diam dulu. berarti segitu aja penjelasannya. Iya, segitu aja penjelasannya. Kenapa kalian Sekarang yang gue ribut? menanggapi apa yang dikatakan kiamat. Ini gua translate ya. tanya ini Gua kan translate ya. Iya sebentar, ini kan waktunya menjawab Bang Fadli. Biarkan seperti tadi. Islam menjawab. Biarkan Islam menjawab. Iya, tapi kan Tanya. ini kok dia lari. Iya, ini gimana sih? Loh, Kita ini sepakat kan tadi, gue bro. nggak membahas biblos ini. Gue membahas data gue yang tadi. Kau nggak boleh, kan data gue ini. Lo Anda jawab, Kan itu jawab saya kasih pertanyaan, bro, pertanyaan. sesuai Udah dijawab, lu mendengarkan nggak? Jelaskan itu hadisnya, jelaskan dijawab, itu lu Qurannya. mendengarkan Lu nggak? jawaban apa itu? Itu Lah, gini jawaban membenarkan bahwasanya dalam Islam itu hak tawanan perang digauli memang sah, ada ayatnya. Sudah. Bang Lu Laskar terguncang dengan jawaban gua ya. Dikira gua bakal itu Laskar, bukan Bang Laskar. Islam. Tolong Itu ditertibkan. Islam tidak Kau masuk ke begitu. situ, Lu kau mau masuk lagi begitu? ke Emang pertanyaan dia, lu pengennya gua begitu? Hah? Bang Kores, Nggak, Bang Kores. masalahnya kok bisa tanya dengan pertanyaan dia lagi Coba tuh? begini. Enggak, gua enggak bertanya, ini gua menjelaskan. menjelaskan. Bahas kekristenan Aduh, apa sih? amat protes Izin. terus, amat. Ini waktunya Islam kok terguncang sih. Enggak, jelaskan aja bro pertanyaan. Biarkan dulu daripada Bang itu. Laskar sampai selesai. Nanti ditanggapi sebentar. Ini kan terakhir bro, terakhir jelaskan tentang itu. Ini kan terakhir, habis itu kan yang lain naik. Ini kan nggak bisa, bro. Ini lihat, ini gue menjelaskan tentang tadi udah beres itu penjelasannya. Memang dalam Islam begitu kan, ada akad nikah, ada akad milik gitu loh. Kalau udah jadi budak itu berarti akad milik, udah kelar. Masa Rom Islam kayak begini? Loh, kok terguncang Kenapa sih? dengan jawaban gua? Siapa yang terguncang? Anda itu dikira lu jawab. bakal itu Tadi bukan saya Islam nggak gitu ya? dijawab. Iya. Lu Tadi kira bakal ayatnya begitu? juga ngaco. Ini nggak ngerti akidah orang ini. Apa? Nggak ngerti akidah nih orang. Lu terguncang gua kasih Bang data Laskar. Tuhan lu diperkosa. Nah, izin dulu Bang Perah, Bang Kores, Bang Laskar, tolong ditertibkan kiamatnya. Jangan Ya, jangan saya sampai- tertibkan ini Begitu orang. bro, bukan. Tadi kita Tolong udah ditertibkan, sepakat. tolong ditertibkan. Waktunya bertanya. Kalau seandainya nanti Kores mau bertanya lagi, kita kasih 2 menit. Iya. Laskar, gua nggak bertanya, gua membahas Nggak bertanya, ini gua nggak membahas. bertanya. Nggak akan bertanya. Tapi kau lari ke Saya pertanyaan yang jawab. tadi bro. Ini kan Ini bukan pertanyaan, ini jawaban yang tadi. Ini gua membahas data gua yang tadi, gitu loh. Linglung ini kayaknya nih Kores ini linglung.
Lo kebanyakan ini nggak? Loh, Ngelem ini ya? kan data Fresh ya? gua, ini kan data Lo gua ini. kebanyakan ngelem. Oh, Ditanya tentang kenapa gua Islam. nggak boleh bahas data gua? Bang Laskar, Sakit, batin biarkan lu sakit. diselesaikan dulu Bang Laskar. Kenapa Nggak Bang bisa Laskar tidak dewasa. netral? Nggak mau kabur ya? Bukan, Hah? kok jadinya Anda- bahas Anda Kristen nggak bro? bisa Kok dewasa. jadinya Ini bahas bukan bahas Kristen ini gua bahas penyaliban punya Roma. Kenapa kalian tuh merasa penyaliban punya kalian? Kenapa? Lo bahas ajaran Itu kan sama pemerkosaan aja dulu Anda tuh. bertanya lagi Bang Kores. Enggak, Ini gua nggak bertanya ini, gua nggak bertanya. Aduh, ini udah Jawab terguncang. Ini saja kayak mana sesuai ini? dengan hadis tadi. Dijawab Memang saja otaknya sesuai kayak dengan hadis ngatur tadi. teman-teman Kores ini. Udah dijawab, memang begitu adanya, memang adanya itu gitu loh. Kenapa kalian protes? Dulu, Bang Kores, coba di mute dulu Bang Kores. Nggak nyambung. Iya, coba ya. Di mute dulu ya. Bang Laskar, Iya. Bang Laskar, saya minta ditenangkan bocahnya dulu sebentar ya. Izin ya Bang Laskar. Nanti selesai. Tidak ada istilah bocah-bocah ini bro. Ya, nanti selesai baru. Segitu. Ya oke. Jawab. Ya. Tolong ditenangkan dulu narasumbernya Bang Laskar. Nanti selesaikan lagi 2 menit Ini lagi orang kan sedikit. nggak paham nih yang lagi dibicarakan Gimana, Bang apa. Laskar? Saya itu Iya, saya masalah- berhentikan. Kenapa? Bang Karena Laskar. kalau membahas kekristenan Iya, gitu loh. Kamu diam dulu, bocah. Bang Kiamat sebentar, Bang biar Laskar, saya bisa dengan itu. ditenangkan dulu. Biar saya dengan itu dulu Bang Kiamat, biar saya dengan Fandi. Bang Fandi, tadi kan gini, kalau seandainya Kores bahas itu tentang penyaliban lagi, tentang pelecehan seksual, tentang Yesus, itu kan udah merujuk kepada pertanyaannya yang tadi, itu hanya diulas lagi. Apa hubungannya dengan pertanyaan kiamat? Ini kan waktu menjawab. Iya betul, tapi kan tidak ada hubungannya bro. Yang Seperti tadi. dijawab tadi sudah selesai Bang Laskar. Ini Fandi ini Kamu kiamat diam dulu Aduh, bocah. Nah bisa, Bocah bisa itu diam begitu dulu. Fandi. Nah bisa gitu bro. Ini kan Jadi kita, gini. ini maksud saya teruskan Kores itu menjelaskan tentang kenapa tadi tentang pertanyaan kiamat tadi itu kan, kenapa bisa menggauli itu padahal kan yang itu Ya kan sudah ada. selesai tadi. sudah selesai yang hadis saya belum dibahas, data saya nggak dibahas. Ini apa sih Islam? Oh, tadi keluarin dulu ayat yang gua Lu keluarin. nggak ngerti apa-apa sih, makanya Ayat yang gua keluarin lu lihat nggak? Budak soal budak. Kan, mau kabur. Mulai kabur. Lu counter Anisa ayat 24 yang gua bawa karena disitulah peneguhan bahwa budak-budak tawanan perang bisa digauli. Lu Makanya counter kalau itu. kalau dijelaskan telinganya dipasang. Makanya dengerin kalau dijelasin gitu loh, supaya ketika gua jawab nggak terguncang, nggak mengulang-ulang melayang-layang di permukaan air. Aduh, ini gimana sih ini hostnya Bro Laskar? Ya, silakan Nah, bagaimana? kan gua counter lari lagi ke host minta perlindungan, sembunyi di ketek host. Nanti lu Kiamat- counter Anisa ayat 24. Kan sudah Kiamat Kalau diam memang dulu. pengajaran Kristen tidak boleh menggauli budak, lu jelaskan kawin satu daging seperti apa. Oke, Bang Laskar. Iya, waktunya kan Bang Kores izin dulu. ini kan Ini waktu terakhir ini. Islam menjawab, kenapa kalian yang rusuh? Tadi kami diam. Masalahnya Kenapa Anda kalian nggak rusuh? Masalahnya Anda Ini nggak nggak sih, tegas nggak host. konsisten. Masalahnya Anda tidak tegas. Lah gimana coba? Ya, ini kan bukan, jangan Kores kemudian itu mengulang pertanyaannya diulasnya kembali lagi. Itu Lah kan boleh, nggak bro. apa-apa Bang Laskar. Biarkan Oh, ini kan selesai. data gua dong, ini kan data gua, Ini ini kan waktu data dia gua tadi. gitu loh. Harusnya Jawab Nggak bisa masa bedain. nggak boleh sih. Nanti kasih statement. Nanti kasih statement apa tuh? memang bos ini. Fandi, Nanti- Fandi, nanti lo kalau dikasih masih penutup. lu Inilah jujur aja. apa ya namanya? Ini ya kawan-kawan ini. Atau enggak? Coba host, Ini ini kawan-kawan Nggak usah, begini ya. nggak usah kepanasan. Ini Lu sering nggak terjadi, bisa ini sering lari-lari. terjadi gitu. Nggak jelas, Amat itu selalu jawabannya nggak jelas, terguncang nggak dan jelas. kejang-kejang kalau Sesuai Kores bawa data dan sesuai dengan mengulas datanya keputusan kita, serta Bang. mengulas jawaban Sesuai si dengan- Amat dengan data yang ada gitu. Sering terjadi. Sesuai dengan Jadi ini keputusan bukan kita, yang pertama. Bang Fandi, kalau melenceng dari jawaban, kan Anda tadi dari awal juga sudah sampaikan tadi, kalau melenceng dari jawaban boleh dipotong. Kan Anda juga yang menyampaikan tadi, bro. Lo kalau jawabannya udah beres, apa yang melenceng? Jawabannya sudah beres tadi. Itu kan bukan mengutip Bible. Tidak mengutip Itu Bible. tidak menyampaikan itu pertanyaan kiamat. Coba gini Kores. Itu tidak mengutip Bible tadi, Bang Coba Laskar. kiamat, coba kiamat Bro pertanyaannya tadi. Fandi, Bro Fandi, bentar dulu. Kores, coba bisa apa sih? Apa tuh? Coba saya tanya Anda dulu. Anda tadi nyimak kan saya jelasin. Saya Iya, pertanyaan saya tadi iya. nyimak kan? Saya tadi ngasih hadis apa? Iya, itu hadis di mana Nabi Muhammad Hadis berapa? memberikan gadis untuk ditukar dengan budak yang merdeka. Apa? Saya tanyanya hadis Enggak, apa? gua
Lu nggak menyebutkan hadisnya, lu menyebutkan langsung itunya matannya. Nih, orang kan kupingnya kan lihat nih. Lalu Orang tahu dari konteran gua nggak untuk hadis dan ayat-ayat lu? Lu tahu konteran gua untuk asumsi lu tahu nggak apa ayatnya? Tahu nggak? Kok nggak mbak? Kok ingat Nggak mau hadis jawab, aja? nggak mau jawab. Lu jawab itu aja enggak. Bahas tentang pemerkosaan Nggak aja mau enggak. jawab Lu gitu. mau lari-lari. Lu apa sih Islam Loh, tidak? tadi gua udah jawab. Memang hak milik kalau budak gitu. Nggak ada pemerkosaan di sana. Yang diperkosa itu Tuhan lu. Yang diperkosa itu Tuhan lu. Bukan Itu budak-budak tawanan dijawabnya perang. lewat Al-Quran, bocah. Anda ini masyarakat. Apa? Anda bodoh Ya, banget. ini Masyarakat. gimana sih ini? Bang Laskar Kalau ditenangkan. lu mau menarasi geng rap, rapping gitu kan, anal rap itu ada di data gua tentang Tuhan lu gitu loh. Tapi ketika lu baca soal pemerkosaan budak-budak itu tidak tertulis dalam hadis dan juga ayat-ayat yang lu kasih. Itu tunjukkan tadi digauli, mereka nggak digauli. Nah, di mana tulisan perkosanya di mana? Loh, Di mana tulisan perkosanya? Lu tuh takia Korintus mulu kerjaannya. Orang kalau nggak mau digauli tapi digauli paksa itu namanya apa? Nah, mana di mana tulisan gauli paksa lalu diperkosa gitu loh. Ini sama aja kayak Yesus Allah ini. Orang ya, oke saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Udah ulang. jelas-jelas udah gua kasih gitu loh. Seksual abuse, seksual assault itu Yesus lu yang merasakan itu Yesus lu. Bukan budak-budak di Arab. Bukan. Itu udah keluar dari itu lagi kita. Enggak. Loh kan Ini lo lihat lo aja ini. Ini orang penghujat tapi otaknya prematur. Apa yang penghujat? Coba data lu keluarin lagi coba. Gedein si Ahmad, kasih lihat ada nggak kata perkosa di sana. Coba. Nanti kita lihat data gua ya. Oke ya. Kita lihat. Jangan sampai takia Korintus loh. Kita lihat. Tidak mau digauli, kemudian digauli. Waktu gua riset. Ini waktu gua dipotong-potong ini. Emang gampang banget guncang. Mana? Coba gua lihat perkosanya mana? Ya ini Anda nggak jawab. Anda mau lari-larian. Udah gua jawab. Apa jawaban gua pakai ayat? Anda diam. Bukan gua nggak jawab. Ahmad, lu yang nggak bisa counter. Lu yang nggak bisa counter. Kenapa tantrum? Lu yang bipolar. Kenapa? Oblongmu bipolar. Tadi Lu yang bipolar gitu loh. Waktu gua lu potong-potong. Kok sampai ke penghujatan jadinya? Ya. Bang Ini Fatih, cuma isinya hujat-hujat doang ini si Kores. Ya mana perkosanya di situ mana? Gua udah kasih waktu lu. Gua hakim yang adil memberikan lu waktu untuk membuktikan ada kata perkosa. Silakan. Gua hitung sampai 5 ya. 1. Anda bisa tenang? 2. Ya, ini saya mau ngomong Anda bisa tenang nggak? 3. Loh kan? Ini apa sih? Mana Saya lagi kata ngomong, perkosanya kamu tunjuk itu tinggal di blok itu. goblok. 4. Goblok. Ini saya lagi nunjukin lu Nggak ada kan. Lu dasar lu takia Korintus lu kerjaan lu. boleh gitu. Fadil, tenang dulu. Kerjaan lu takia Korintus aja, nggak ada di situ perkosa. Di data gua ada perkosaan, ada data gua dan itu ngebahas Tuhan lu. Oke, Goblok kayak begini. Apa? Lu ngamuk Tuhan lu diperkosa pakai data gua. Mute dulu. Kores. Emosian anjir. Bang Kores. Ini waktu gua, biarkan gua membahas data gua. Aduh, Bro Kores. Udah. Tenang dulu. Udah. Iya, kembali kepada itu. bro. Kiamat diam dulu. Ini waktu kita loh, udah jam Kiamat tengah diam. malam nih, udah tengah malam. Banyak Oke, Kiamat diam dulu. Kores mute dulu Kores. Mute dulu Bang Kores. Tenang. Jangan dibuka mute-nya, bocah. Mute dulu. Oke, Bang Laskar, ini kan gimana ini Bang Laskar? Waktu Islam menjawab masih 2 menit tadi. Betul, ini tetap kok masih ada kok timernya. Kita nggak berubah ini, ya timernya nggak berubah bro. Ya, ini nggak berubah timernya. Ya udah 2:56 detik. Ya jadi maksudnya begini. Bang Kores tadi itu menjelaskan, seharusnya itu dia menjelaskan tentang jawaban daripada pertanyaan Bang Kiamat aja. Jadi nak Ya, perlu sudah lewat lagi ayat lari di ke dalam Al-Quran, Bang Ya tapi kan mengulaskan. tidak boleh lagi mengulas pertanyaan dia tadi kecuali nanti di sesi kedua menit. Kalau kita mau lanjut, kalau kita lanjutkan boleh Bang Kores nanti itu untuk ulas kembali pertanyaannya tadi dan data yang dia bawa tadi. Artinya bahwa dia tidak puas jawabannya si Kiamat. Jangan saatnya untuk menjawab. Anda kan waktunya ada sekitar 2,5 menit lagi. Waktunya Bang Kores Tapi kan, untuk meyakinkan para Bang penonton. Laskar, ini kan bisa dijadikan. Ini kan masih ada 2 menit. Bisa dijadikan untuk memperkuat pertanyaan yang pertama tadi. Kan bisa Nggak seperti bisa itu. bro, ini karena kita berakhir sekarang. Habis ini kan berakhir kita naikkan 2 orang kan. Satu dari Kristen, satu dari itu. Jadi waktunya Kores untuk menjawab. Tidak usah lagi itu bawa pertanyaannya ulang. Kecuali kita kasih waktu lagi untuk Kores. Kasih waktu lagi untuk Bang Kiamat lagi nanti. Otomatis kapan Bang Juma naik? Kapan Bang Doren naik? Oke, ya udah. Ini kan sudah jam berapa ya? Mungkin silakan Bang Laskar pilih sendiri di bawah. Silakan.
Satu orang silakan. Berarti Kores tidak jawab lagi nih. Jawab. Udah tadi sudah dijawab, sudah jelas. Apa sih kalian ini? Oh, nggak bisa jawab. Berarti kita tutup ini ya, kita tutup sekarang kita Enggak naikkan satu dinaikkan orang ya. dulu Bang Laskar, teman-teman Kristen yang mau Iya, ini. iya betul. Silakan Tapi kan dinaikkan ini dulu, maksudnya nanti kita tutup selesai dulu. itu baru ditutup. Iya maksudku, sekarang kan kiamat dengan Kores artinya udah berakhir, udah selesai ini dulu. Sekarang kita naikkan dua Ya orang. kalau mau gini Bre. Kalau mau berakhir ya 2 menit gue puter dong. Ya kan Ini kenapa saya kan di-mute udah. terus? Ini Ya, sampai dua anak menitnya udah silakan di Bang Laskar Pandi. pilih dulu Karena sampai kenapa? habis. Kenapa gua nggak boleh menghabiskan 5 menit gua kan? Loh, Ini kan iya, kita dialog dijelaskan. gitu loh. Izin. adik saya Bang aja Laskar. Bang Laskar silakan pilih satu Kristen naikkan silakan. Enggak, berarti ini sampai ke Kores dulu dong. Kecewa si Kores nanti dua. Terakhir. Saya sampaikan kepada Bang Laskar, silakan naikkan satu orang Kristen. Nanti saya naikkan satu orang Islam. Oke, gimana kiamat? Gimana Siapa sih, kita Pandi? naikkan? Ini kenapa Pilih kenapa aja, 5 pilih menit Mereka gua mau jawab, dipotong mereka gini mau woy? jawab. Ada Jangan apa? di mute lah, jangan di mute biar kiamat. Ya silakan naikkan. Iya maksud saya kan Kores itu kan biar Kores nuntut, lanjutkan jawab. Kok malah nuntut waktunya. Kores dipotong? nuntut waktu. Oke. Biar dia jawab. Ulangi lagi Bang Kores, silakan ulangi lagi Bang Gimana Kores. sih kamu ini? Ya diulang waktu Bos ya? 5 menit kembali. silakan. Ya lanjut ya, lanjut ya. bisa, tidak bisa. Waktu Kores Tidak bisa dipotong. dibandingkan dengan Aneh jawab banget. pertanyaannya. Ini kan kita dialog pakai data. Jadi sebenarnya tidak ada penghujatan. Tenang aja, santai aja. Kan nanti bisa diputer-puter lagi, dipelintir-pelintir lagi data gua kan waktunya gitu. jawab, itu yang jawab. Wah, marah lagi. Sudah silakan. Gimana sih? Silakan. Bang Kores Apa yang lu silakan. tanyakan itu jawabannya 2 menit 3 menit juga udah kejawab. Memang dalam Islam itu wanita bisa digauli dengan 2 cara, akad nikah dan akad milik gitu. Ya udah kelar. Anis ayat 24. Tinggal lu counter aja. Sekarang gua mau bahas data gua. Kok nggak boleh gua bahas data gua? Counter apa, On? Itu data mutasi itu di Kenapa emosi? Kenapa muter-muter? Nanti lu tinggal counter aja. Aduh. di closing Nggak bisa ini bre, nggak bisa. Udah terguncang dia bre. Bang, Nggak bisa lanjut ini. Nggak bisa, sudah terguncang. Bang Laskar gimana ini Bang Laskar? gini nanti Nggak bisa kalau ini loh, seandainya dia serius. mau ulas, kalau seandainya si Kores mau ngulas itu tadi bro, itu nanti di closing statement untuk penutupan kita. Kalau waktunya menjawab. Kalau dia bilang sudah berarti nggak bisa jawab kan gitu. Ya udah, oke. Terakhir untuk Bang Laskar, silakan pilih satu orang Kristen, dinaikkan satu orang silakan. Itu waktunya Kores masih ada. Kok malah Iya ada 2 Udah, menit loh kalian ini. potong-potong Kenapa gua nggak terus. boleh membahas data gua di waktu gua gitu loh? Apa masalahnya? Karena kita udah sepakat Bang Kores. Tadi kan udah sepakat tidak boleh benar Ya enggak, maksudnya kalau nggak suka ya nanti tinggal counter aja. kan makin panjang nanti bro, makin orang panjang. ini memang orang Kenapa sebenarnya kok? Sampai dipotong waktu gua loh. kita ngomong Iya sama orang masalahnya bodoh. makin panjang bro, makin panjang nanti. Makin belum. Iya, Inilah nggak peduli bro, mau makin Laskar. panjang makin enggak. Bro, Gua Laskar, punya hak 2 menit ngobrol lagi sama untuk gua kita, bawakan kamu data kan gua yang gitu Iya loh. tapi Anda jawab itu di closing Iya, statement justru Anda nanti jawab, kalau kok Anda malah tidak bahas puas Loh ini kan Penalitan. waktu gua menjawab 5 menit waktu menjawab, 2 menit waktu bertanya. Apa salahnya gua menggunakan hak jawab gua? Bukan bahas. Nggak bisa, bro. data Kayak kiamat Kristenan. tadi itu, Lu nggak dia pernah tak benar diskusi. Gua Kenapa nggak membahas kalian mau kekristenan, gua membahas data ngatur? gua Oke, membahas gini, penyaliban yang Bang punyanya Laskar. tentara Roma gitu loh. Bang Laskar izin Bang Kores. Panas, kenapa terguncang sih? Bang Kores. Izin. Aduh. Iya. Izin dulu, di mute dulu. Ya, Bang. Di mute dulu Bang, di mute. Oke, thank you. Kiamat di mute dulu ya. Nanya lo muka lo. Di mute dulu. Bang Laskar, terakhir. Silakan pilih satu orang Kristen untuk dinaikkan. Silakan. Masih ada dua. Berarti tidak bisa dijawab nggak nih. dikelarin. Maksudnya si Ya, Kores nggak bisa dijawab jawab ini. Orang Islam di bawah sudah mendengar semua jawabannya. Kores Iya, biar masalahnya tidak bisa jawab. Hanya kalian Umat berdua Islam, tidak umat mengerti. Islam tunjukkan ayat yang Kores bawa untuk menjawab kehumorisannya si Alda. Tunjukkan. Apa yang Kores bawa ayatnya? Coba. Karena ini baik Laskar maupun Ahmad ternyata tidak mendengarkan gitu konteran Kores yang keras itu nggak dijawab. Ini nih. Pinter Joker Demon hebat. IR77. Iya, Alif bener. Ini yang di bawah aja tahu ku jawaban gua. Ya. Konter kalian mana? Kok udah langsung Itu kesurupan jawabannya mereka ini? jelas kan Anissa. Tuh lihat di bawah tuh konternya Ya, kalian intinya, bro. mana gitu Intinya loh. begini. Coba bahas tuh Anissa Terguncang di waktu gua.
Anissa 24 dijawab, Tadi terus sudah hadisnya tadi dibahas. Anda pikun ya? Anda nggak ngerti tadi hadisnya? Itu udah semua dijawab karena lu Udah kan semua, memberikan Gundul syubhat udah bahwasanya semua, ada nggak ada ilmu. budak yang Nih, dipakai Islam kalau padahal nggak ada budak ilmu, ini jangan punya nantang istri saya dong. terus Islam digauli kalau oleh nggak ada umat ilmu. Islam. Anissa 24 jawaban untuk semuanya dan gua gagah perkasa ngejawab, lu tinggal counter aja. Nabimu memperdagangkan anak kecil, anak perempuan. Ya terus jadi budak gak? Jadi budak tawanan perang gak? Ajaran binatang. Jadi budak tawanan perang gak? Mulai ini makanya Ya gak ada masalah dong, itu jawabannya nanti lu counter aja ya elah. Makanya dilanjutkan Bang Kiamat gimana ini, kita lanjutkan atau kita turun nih? Ya ini Kalau udah begini nih kita kacau jadinya, ini nggak kondusif enggak boleh, lagi. dia sudah mulai menghujat ini Bang Laskar. Iya, maksudnya udah terguncang, dia udah menghujat. Gue pakai data loh di situ loh, gitu loh. pertanyaan saya, kok ada human trafficking? Itu udah pakai hadis 24 Itu loh. kan kelakuannya Muhammad, kelakuannya Muhammad kok hujat? mulai. Seenggaknya nabi kami tidak pernah diperkosa oleh tentara gitu loh. Kalau mau kayak gitu-gitu kan gue juga bisa. Bisa gue juga kayak gitu-gitu loh. Aduh, udah menghujat nih, udah Bang, udah. Ya kiamat sudah menghujat. Di mute dulu Bang Laskar, di mute. Iya, Ini kan iya. peringatan Bang Laskar. Bang Laskar, peringatan kiamat untuk kiamat. Sampaikan Bang Laskar. Silakan Bang Laskar. Sama-sama menghujat bro, si Kor juga pun Oke, menghujat. saya sampaikan kepada Bang Kores agar tidak menghujat Bang Kores ya. Silakan Enggak, ini jadi gimana ini? Jadi gimana waktu gue ini? Kita tidak menghujat. Sekarang ini gini, apakah Kores memang mau lanjutkan untuk menjawab itu, menjelaskan kembali tentang hadis yang dibawa oleh kiamat atau tidak? Kalau tidak berarti kita pikirkan ulang. Bang, bukan Oh, menjelaskan bukan tidak, kembali, udah. memang nggak dijawab. Semuanya udah gitu loh. Hadis Semuanya Qurannya udah itu, juga udah dijawab. Ini orang nggak ngerti akidah. Nggak ngerti akidah ini orang. Lu juga nggak ngerti Tuhan udah diperkosa. Ustadz, jawabannya nggak ngawur gitu. Itu kan. Gitu loh. Walaupun ini memang Islam suntik Oke, mati. Bang tetapi Laskar ya, kaidahnya saya bukan naikkan kayak saja gitu. Islam ya, karena Bang Laskar terlalu Ya lama. Gurunda, silakan Gurunda. Maaf ya, sisa seperempat ini udah habis sama aku. Dia nggak bisa Si jawab. Alda. Silakan, Bang Laskar, saya naikkan satu orang Kristen ya. Nih ya. Si Suma. Terus kekristenannya ada, masih ada tadi Bang Fred Duran. Ya, Bang Duran, silakan kirim ada permintaan kah? kembali Bang Duran. Bang Duran ada Bang Duran? Kalau Duran nggak ada, biar saya. Bang Duran, Duran ada kan? kalau masih di bawah Bang Duran silakan kirim permintaan atau saya pilihkan yang intelek ya orangnya. Nggak bisa. Kami Nggak biar bisa. Kiamat yang pilih. Ya, kalau nggak ada yang lain. Kalau nggak ada Duran. Silakan Kristen kirim Biar permintaan, silakan. Terus Yang jadi 2 menit Kristen- gua gimana nih? 2 menit gua nih. Doainnya gimana kok masih tantrum aja, tadi katanya udah nggak bisa jawab. Mana Kristen yang Enggak, lu yang Ini nggak bisa Kores mau jawab. atau gimana? Ayat Mau yang gua dipakai bawa waktunya? gitu loh. Masih ada 2 gitu menit loh. tuh untuk Oh. jawab. Oke, kita tidak ada closing Iya. statement ini ya. Biarkan gua itu menggunakan si hak Kores- jawab gua Kores gitu. mau jawab ya, bukan bahas tentang penyaliban. Itu namanya tanya ya. Lo bukan dong. Gua menjawab mengenai apa yang lu katakan tentang data-data gua sebelumnya. Loh, gimana orang ini? Lo kok gimana? Masa nggak mau dibantah? Nggak mau dibantah, lu main Silakan, congklak aja silakan, lu Bang. sama jadi Bang ini Kores, itu silakan. kabel. Kok malah Bang Kores, Nggak silakan, mau silakan. dibantah. Kalau nggak mau dibantah jangan dialog di sini. Silakan Bang Kores, silakan. Itu closing statement nanti bro. Anda bahas Ya, silakan, mengulas kembali silakan. tentang data. Udah lah Anda. dek, Kores sudah lah. Aku udah tahu orang Ya sudah udah melakukan ya di udah lah dalam Gurunda. begitu. Silakan waktu dan tempat ya. Anyway, Iya, kasihani tunggu dulu. lah. Aku mau ini dikit-dikit ya Gurunda. Aku mau ambil kredit. Oke, data mengenai Tuhan diperkosa, kawan-kawan ya, baik Muslim maupun Kristen, itu pure original Kores punya. Jadi yang mau silakan DM. Nanti aku kasih datanya. Selamat menikmati. Silakan lanjut Gurunda dan jelaskan Panglima. lah. Siapa tadi? Ada tadi ya. Ada si Duren kah? Duren. akidahnya malah larinya ke lain-lain. Duren. malah menghujat. Ya, Ya, udah Duren belum ada. Saya tunggu dulu Dijawab Duren. sama bilangan 31 itu dek, rampasan perang itu anak bayi pun bisa diperkosa. Ada. Waduh, Bilangan 31 nomor 17 18. Aduh, pernah ada ya? Ada. Ada ya Bang Cuma ada ya? Ada Aduh, ini- rampasan ini perang ringan anak banget. bayi bisa diperkosa ada. Waduh, Iya. Anda mau debat sama Diam saya? dulu Bang Cuma, diam dulu. Bilangan Bang. 31 nomor 17 sampai nomor Cuma, 18. Islam Ya, udah dinaikin jadinya mantap cuma Gurunda. Memang ada di Nggak Torah usah itu lah, sebenarnya udah. gitu loh. Cuma, Cuman aku lebih ke satu daging ya Gurunda. Bro Cuma, jangan dulu, belum ada waktu bro. Oke. Enggak, saya cuma tanya Kores Diam dulu saja. Bang Host. Kan Biasa kita Rampasan Saya perang naik. itu Kawan-kawan rampasan ya. perang anak bayi pun ya bisa diperkosa. kabur, awas, kabur. Kristen Boleh kabur. bikin rusuh bisa. Bocah kabur. Ketika ditanya Bocah kabur. larinya kemana-mana. Kalau Awas, memang awas. tanya itu Anda Awas. 2 Bocah mulai menit kabur. tuh, 2 menit tuh waktunya Nah, orang nggak boleh gitu lah, diikhlaskan. nggak boleh Iya kok. 2 menit tuh, syukur-syukur itu kamu diikhlaskan 2 menit. Jangan kabur lagi. Cuma Kores yang baik sama Jangan Alda kabur lu ya. serius.
Alda jawab 5 menit, Kores cuma 3 menit loh. Oke, diam dulu Bang Kores. Itu adakah Duren tadi? Si Duren tadi adakah? Ya silakan kirim permintaan Duren. Bang Duren, silakan Bang Duren. Bang Duren, mana dirimu? Bilangan 31 anak bayi bisa diemban. Aduh, diam. Apa dia? Oh, sorry. Dia tidak di mute itu Bang Zuma, kedengaran itu. Aduh. Gurunda itu mute-nya Gurunda. Aduh, Gurunda Nggak boleh gimana gitu. ya? Iya, sorry. Nggak boleh begitu. Mute-nya Bang Zuma tidak di mute tadi. Sorry ya. Mohon maaf. Jadi gimana ini Bang Kiamat? Ini si Bang Duren tidak ada yang itu. Dari Kristen juga pun tidak ada yang naik kayaknya nih. Ayo, kapan diatur? Entar dulu saya pilihkan dulu ya satu orang Kristen ya yang boleh ketemu sama cerdas. awam, lu kelihatan sangar, ketemu sama saya jadi kacau kau. Ompong. Kok lepas saya jadi moderator ini? Siapa ini? Si Fandi. Kenapa dilepas saya jadi moderator ini? Ya, supaya jangan diturunkan Bang Zumanya kayak tadi, Bang. Nggak Iya, boleh tidak seperti itu. diturunkan kalau si Durin udah naik dia akan Oke, silakan Abang pilih ya. Itu kan Saya masih jadikan ada waktunya kok. saya jadikan moderator ya. Silakan pilih satu orang Kristen. Tolong jangan diturunkan Bang Zuma. Anda tidak diturunkan, Bro. Yang penting kan dia kan tertib seperti perjanjian Silakan. kita. Kalau Oke, dia tidak tertib ya kita turunkan lah. Jangan begitulah. Kan masalahnya yang debat kan bukan Bang Juma dengan itu. Ya, dengan Kiamat. ini kan sesi tanya jawab. Silakan Nanti Bang pilih satu Juma, orang Kristen. Bang Juma dengan CP sudah tantang tadi Bang Juma. Kalau nanti Yuk, mau. silakan naikkan satu orang Kristen. Yang pintar lah, yang bisa bertanya lah. Kan banyak itu yang pintar Kristen. Pintar memutar balikan ayat. Saya aja yang Ya, tanya. sambil nunggu ya, Laskar. Ini kan si Alda udah nih. Nanti ini ya, Christian Francis ya, kalau dia ada ini nyalinya. Saya aja yang tanya. Oke. Enggak, ini buat gua dialog nanti kan udah habis sekarang. Ini Raja Debat ada Bang Kiamat, si Raja Debat itu juga ada kita. Enggak. Kalau tadi kan Bro Fake Duran, kalau nggak ada Bro Fake Duran berarti saya aja. Itu raja debat itu Hale. Woi, Mat. Raja debat itu Hale loh. Saya nggak tahu itu akun siapa. Si Haleluya lu nggak tahu? Enggak. Bukan saya gimana. Tapi tadi kan Bro Fake Duran. Kalau Bro Fake Durannya nggak ada, biar saya aja yang tanya. Oke? Nggak usah ketakutan Islam. Saya Jangan ketakutan, lu nggak bisa jawab tadi, Bre. ajaran Kasihan. Islam seperti apa saya Butuh backup aja. Tenang sama saya. Data minta sama Islam. Data aja gua yang ngasih. Sama Islam Gimana? sudah. Apa saya sudah Tadi bisa kan saya mulai minta nih? Datanya mana? Bukan Oke, Oke, silakan data Bang aja dari Juma. kami. Tadi gitu. yang nunjukin data siapa? Bang Juma bertanya dulu lah. Silakan Iya. Bang Juma bertanya dulu. Masa nggak boleh saya buka data? Ya udah, reset Victoria, aja. yang cantik. Gue sebagai hakim yang adil dan penuh kasih, Bang Kiamat udah waktu siap, ya? gua hibahkan. Silakan Ya, direset. boleh. Silakan. Kalau memang Oke. Kores nggak bisa lanjutkan 2 menitnya untuk Lu nggak menjawab. boleh gua lanjut. ini berapa lama ini Fandi? Berapa lama ini? Loh, Berapa saya lama? boleh kan Anda lanjut kok saya Pak, nggak kaki yang boleh. Korintus. usah ngerajuk. Gua ngomong dipotong-potong. Bang Fandi, diam dulu. Ditanya, lu mestinya yang jawab. Udah mute aja nih si bocil nih. Kores. Bocil kurang makan tempe. Bocah. Kores izin dulu, Bang Kiamat izin dulu. Ini Bang Fandi. Sekarang kasih Ini kita kasih waktu untuk Bang Juma itu berapa menit? Kasih 2 menitnya untuk Kores untuk jawab. Biar Dia 2 menit merasa aja, tidak saya Bang kasih Laskar. waktu untuk jawab. 2 menit. Udah diam Untuk dulu. menjawab. Loh, saya mau Untuk menjawab bertanya 5 menit dulu. ya. Untuk Silakan, menjawab silakan. 5 menit ya. Jawab orang dia mau jawab kok. Kok malah Saya jawab bertanya orang dulu, dia? Kiamat. Mungkin dinaikkan dulu Bang Laskar satu orang Kristen. Silakan Bang Laskar naikkan. Ya, Biar hanya si Du- pernah jawab. Ya, si Ini Duren gimana tadi, si sih? Duren tadi, Kok cuma dia malah belum Zuma minta. rebut-rebutan Udah sama Kores, lewat, Kores Mat. jawab. Mat, udah lewat. Oh, udah Waktu gua udah gua lewat. hibahkan. Gua Tadi penuh itu kasih Anda gua itu orangnya. salah. Makanya saya potong. Anda mestinya jawab, bukan tanya, bukan bahas tentang Iya, penelitian. ini bukan salah di kami, tapi memang otak lu tidak Anda berkembang untuk ini memang menangkap otaknya jawaban gua. prematur. Iya enggak? Jawab. Memang lu otak lu nggak berkembang buat. Kalau Anda itu Jawaban gua ditanya, nggak bisa lu Anda yang bantah. jawab, bukan malah tanya. Ketika Gitu gua loh, jawab lu karena- nggak bisa counter. Gua nggak tanya, gua nggak tanya. Mana mau gua nanya lu? Itu data gua bahas itu. Wah, gimana sih ini orang mau tanya? Kan au-au kan lu kan terdiam. Udah lalu lanjut aja sama Gurunda. Jangan emosi sama gua. Waktu lu sudah habis dengan gua. Terima kenyataannya mengenai data gua. Lu telan itu data gua, Tuhan diperkosa. Udah, sekarang lanjut sama Gurunda. Oke. Saya Oh, sudah datanya bisa begitu. bertanya. Kok Tuhan diperkosa, Bro? Itu yang datanya di situ ada. Ya, kok Tuhan diperkosa, Bro? Anda bisa tunjukkan ayatnya Anda dari Alkitab.
Loh, gua bawa data gua. Iya, orang bisa nulis apa saja juga bisa kok. Dalam Alkitab diperkosa. Ya tadi juga dia bawa Imam Masyuti, gua biasa-biasa aja. Malah kiamat Nggak yang boleh gitu, fitnah. bro. Imam Nggak Masyuti boleh dan gitu, bro. dan siapa tadi satu lagi, dan di dalam hadis itu tidak ada disebutkan diperkosa. Kita dinilai, Udahlah, ini sekarang Gurunda aja udahlah. 3,3 ribu orang nilai kita, bro. Siapa Ya, yang udah, tahu? silahkan. Malu. Nggak usah ya, kepanasan udah ya. lah kalian. Saya bertanya ya. Kita Bang Fandi. Malu. Silakan Gurunda, silakan Gurunda. Iya, Kalau baik. memang saya dulu terus saya turun ya, serius. Ya, Kalau jadi kabur silakan. Dan tadi saya ngomong pendek-pendek. Kita saya turun mulai terus. pertanyaan saya dengan saya Silakan. bernarasi terkait Ya, dengan Pak. hadits. Kita kasih 10. Sebentar Bang Jubang, sebentar dulu Iya, Bang Jubang. iya. Ini Gimana, si kiamat gimana? Kita siap ya untuk di Ya, kalau memang kita kasih waktunya 2 menit. tadi Koris nggak bisa lanjutkan, nggak apa-apa, biar kasih ke Zuma aja. Untuk dia tanya, waktunya 2 menit kan tanya. Oh, nggak bisa. Saya bernarasi dulu. Ini bocil panti asuhan nih ya. Oh, Gua sudah nggak boleh DPO. ngomong 2 menitnya lagi, bukan nggak bisa. Loh, Anda silakan kalau Anda mau lanjutkan. Udah, Nggak nggak usah. Udah, diam, ah. Silakan. Mau. Indah Koris diam Ya, dulu sama-sama lah. diam, sama-sama Ya diam. siap-siap Gurunda. dikasih waktu. Laki apa itu Diam. lo emang si Alda ini? Dengarkan pertanyaan. Dengarkan. Kasih waktu nggak bisa narasi. Sudah, Oke, dengarkan. tadi dengarkan. saya mendengarkan saudara Oke, ya. membawa-bawa ilmu sanad. Oke, Kalau tanya itu 2 menit. nggak usah kau teratur saya. Oh ya. Haddatsana Muhammad bin Abi Yaqub al-Kirman. Diam dulu, aku mau bertanya ini samamu, ilmu sanad ini. Ya. Aduh. Dikatakan Ini jangan- haddatsana Hassanu haddatsana Yunus. Jangan di-mute lah siapa itu si Ya, kalau Zuma nggak dikasih Zuhri. waktu. Nggak bisa gitu. Bro Laskar dikasih waktu dong, Zuma. Ya, kita- Masa orang iya. Islam gini, orang Iya, itulah gila makanya gini aku ngomong ke Fandi. dibiarkan Jangan dulu, menghujat. jangan dulu. Ada Sebentar. aja orang-orang ini. Ish, Sebentar dulu Bang Fandi. Ya, anak-anak oke ya, kita Tuhan kasih kok timer ya. kayak gini. Anak-anak Teos. Bro, cuma kita kasih waktu ya. Dan 2 nanti menit ya. poin pertanyaan saya nggak dapat gimana? Udah 2 Ya, menit. ya, makanya Artinya kau cepat nggak lah, bisa bro. tanya. Makanya cepat Kalau bertanya. kau poinnya itu nggak bisa kau menyederhanakan. Dikasih waktu. Iya, Bro Juma silakan bertanya. Oke. Ya, Saya ulangi kita kasih ya. waktu. Ya, kita kasih Haddatsana waktu. Muhammad bin Abi Yaqub al-Kirmani. Haddatsana Hassanu haddatsana Yunus qala Muhammadun huwa az-Zahri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Di hadits sini diterangkan yaqulu man sarrah ayyusatalahu fi rizqih aw yunsah ila akhir. Nah, di sini Anda membahas tentang ilmu sanad yang tadi tentang surah-surah dari kitab saudara katanya. Sanad itu jelas. Sanadnya adalah Muhammad bin Abdul Yaqub al-Kirmani sampai kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Nah, dari matannya adalah kalimat isi daripada haditsnya, sedangkan rawi adalah yang menulis. Imam Bukhari misalnya seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Di dalam kitab saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa Gia olata lo gio pau mal aipes taus eko para doseis kaita ekon lapei. Jadi murid-muridnya kemudian menerima semua pemberitaan sebelum dia terangkat ke langit. Nah, lalu yang saya lihat di dalam kitab saudara 14 buku dituliskan dengan ucapan yang diawali dengan apoton Paulo. Apoton Paulo, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Sedangkan Yesus tadi mengatakan apa? Gia ola lo geo pau moipes. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, di dalam kitab saudara, tolong Anda tunjukkan sanadnya. Ucapan-ucapan Yesus ini dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, itu bersumber dari Yesus. Siapa yang bertemu dengan Yesus ketika Yesus mengatakan Gia ola gue paumo ipestos eko paradosei kaita ichon lapei seron polikala oti irna aposena kai pestipon Oke. estime. Habis Tolong waktu, Bang. tunjukkan sanadnya. Siapa Ya, yang bertemu dengan waktunya Yesus habis, Bang. lalu menyampaikan surah Roma ke Paulus? Silakan. Oke, Coba Silakan, itu dijawab. Anda tadi bahasnya ayat mana? Coba disebutkan ayatnya. Tadi Kamu saya nggak tahu asal Bible? baca, terus Kamu kemudian lo nggak. Tadi saya nggak asal baca, tapi saya kasihkan loh. Ini ayatnya di sini, sumbernya di sini. Maksud saya Anda nggak ngerti Ayatnya di Bible mana? gitu. Tadi bahasa hadis Ayatnya Bible nggak di mana? ngerti.
Jadi Anda Loh, saya ngerti, bahas saya ngerti hadis. pertanyaan Anda, tapi kasih ayatnya mana? Ini saya sudah menyebutkan. Dia olah Kenapa muter-muter? Saya minta ayatnya di mana? Taus eko paradoiseit kantai ekon Ayatnya di mana? Ini saya sudah Ayatnya bacakan di mana? ayat. Kamu nggak Bukan dengar? baca. Ini Loh, kalau saya sudah bacakan ayat-ayat yang random gitu. Terus ini saya sudah bacakan. Anda ini. Yesus bersabda, "Gia olah talo Di gia mana paumo ayatnya, ipes Juma? taus Lu punya eko kuping paradosei nggak? kai." Kai orang tak kalau ekon cuma lapi. Yang ditunjukkan doang, ayatnya juga Bang Juma nyari, biar kan dijelaskan. Alkitab kan ribuan itu. Ayat di Puluhan mana? ribu Dia dari ayatnya. mana? Mantap, Kuping guru deh. Yang kuping Anda diminta rusak, itu kuping Anda ayatnya. rusak. Ini saya baca datanya loh. Ayat di mana? Coba tunjukkan datanya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jadi selama ini Tunjukkan Anda bahas datanya. Islam ternyata oh, memang Anda buta muter-muter gitu. nih Islam. Ini kebiasaan ya kalau udah Loh, Kitab mana? Kitab mana, Bro? Loh, Kitab mana? sepanjang hari bahas Islam ini kitab Anda saya baca loh. Yesus berkata, semua yang menjadi tugasnya dia disampaikan kepada Bani Israel ayatnya udah dia di mana? sampaikan. Coba kasih ayatnya. Loh, ini yang kubaca tadi apa? Surat Ayatnya di cinta mana? gitu. Iya, Kasih Yunaninya. Tadi minta Yunaninya, guru. Coba diulang. Iya, ambilnya di mana? Dia Ambilnya di mana? ulang talogia Ayatnya di paumois. mana? Ini Ini kupingnya ayat Zuma ini bisa dipakai nggak sih? astagfirullah ya Karim. Kuping ini Astagfirullah. Ini data loh dari kitabmu, ucapan Yesus Itu sendiri. ayatnya. Ini gimana sih? Ini Jelaskan. ayatnya Yesus sendiri yang berkata, dia Sebentar, olata lo, sebentar. dia pau mau eipes taus eko paradosei kaita echon lapei. Yesus yang Loh, berkata soal bahasa lo. Yunani, saya tanya coba. Iya. Ya. Yesus Ayatnya yang di mana? berkata ini ya Allah yang Yang karim. biru bahasa Yunaninya Ayatnya apa? di mana? Bintang Ayatnya di mana, Ini Bang Juma? Yesus yang berkata. sok-sokan Yunani, Dia bahasa sudah Arab aja nggak menyampaikan bisa, Juma, semua Juma. firman kepada muridnya sebelum bertemu dengan Paulus. Lalu Paulus sendiri saya minta berkata, ayat. dia menerima firman Di mana bukan ayat? dari Jangan manusia di-mute, tapi jangan dari di-mute. Yesus. Siapa? Apa? La Fadli, haula jangan wala di-mute, quwata lah. illa billah. Juma belum kasih ayatnya. Bagaimana orang bisa jawab? Saudara, Paulus mengatakan, Iya, ayatnya di mana, Bro? Ayatnya di mana dulu? Supaya Di mana? kita bisa. Ini yang saya baca tadi apa rupanya? Saya tanya kiamat, kamu nggak Anda baca ngerti yang saya teks. baca tadi itu? Nggak ngerti kamu? Anda Bilang baca kalau teks. tidak tahu Kiamat, bilang. Victoria, kamu nggak ngerti yang saya baca tadi? Pasalnya di mana? La Bro? haula wala quwata illa billah. Ini yang bahasa Al-Qur'an ini. Ini yang bahasa di sini. Iya, Ini betul. yang pakar Islam ini. Iya. Hah? Ini Iya. yang pakar Al-Qur'an. Iya. Ini pakar hadis. Aduh, pasalnya udah La Bang haula Kiamat. wala quwata Udah, Bang illa Kiamat, billah. kita Gimana turun kau aja, mau Bang ketemu Kiamat. dengan saya kiamat? La haula wala quwata illa billah. Ini ucapan Yesus. Kamu ndak Yo, ngerti. ayatnya tidak ditunjukkan. Anda dari mana ambilnya Juma? Sedangkan Saya si ngambil Kiamat dari kitab nanya. saudara sendiri ya Allah ya. Memerlukan ini orang-orang. Ya, izin dulu, izin Bang Laskar. Kalau izin. Loh, ini saya baca dari Bible ucapan Bang Zuma, Yesus Bang loh Zuma. ini. Bang Laskar, kalau kiamat tidak tahu, bilang aku tidak tahu Gurunda. Ya, Bukan bilang tidak tahu, biar tak ajarin. Bukan tidak Bang tahu. Suma aku nggak Anda tahu. bertanya Bilang gitu. seperti Bang Suma ampun, aku nggak tahu. Bilang gitu. Fandi. Eh, Tapi kiamat. ketika kiamat tadi bertanya Victoria. kepada si itu dia tunjukkan ayat di Victoria. mana? Diambil dari mana? Kan gitu. Sekarang Bang Juma bertanya. Bilang dulu, tidak saudara menunjukkan Laskar, itu. sampaikan ke kiamat dulu si Victoria ini ngerti nggak apa yang saya ucapkan barusan? Tidak ada Coba Victoria, tanya. Bang. Ini kiamat. Victoria. Oh, tidak saya ada. sudah ketemu ibunya kok. Tanya aja dulu. Iya, jangan bawa nama. Dia tanya dulu. Victoria ini coba tanya. Ngerti nggak apa yang disampaikan Bang Suman tadi? Itu ucapan Yesus loh. Di mana ayatnya Oon? Itu ucapan Ngerti nggak Yesus. kau sama bahasa manusia. Di Wanita mana bercakun. ayatnya? Ngerti nggak pertanyaan? Saya ngerti. Muter memang si Paulus pecundang ini. mengatakan dia menerima Injil dari Yesus. Yesus berkata Ditanya ucapannya. ayatnya mana? Lo gimana sih orangnya? Nggak ngerti Bible ternyata lu Udah, ya. Bro. Ditanya Lu nggak ngerti rupanya Bible ya. Bang Kiamat. Bang Ucapan Kiamat. Yesus lu nggak ngerti rupanya ya. Bang Fandi nanti kita Habis atur lagi ya. itu lu Bang Fandi. bahas Islam Bang Fandi, hadis Al-Quran kita ternyata itu lu ya. Bang Kiamat. Bang Laskar, jangan Kita turun dulu, Bang Laskar. Astagfirullahaladzim ya Bang, Allah kita yang turun, Bang Kiamat. karim. Bang Kiamat, kita turun Cuman aja. Ini segitu kan- ilmunya. Ini kan Jangan orang jadi pribadi. pengecut lah. Bahaya Ini ini. namanya nyerang pribadi. Kiamat. Ini gimana?
Kiamat saudara, sakit, masa sakit ya, ilmu sakit ya. dari Bible Anda lari? Ini Yesus yang Kiamat. berkata loh. Kiamat. Yesusnya yang berkata, ente enggak. Gimana Jangan ceritanya dulu. ini? Turun aja. Amat belum jawab, Amat belum jawab. Gimana ceritanya? Nanti kalah dia. Ya, Gimana makanya ceritanya? tunjukkan, makanya tunjukkan di mana ada Saudara Laskar Kristus, saya baca dalil dari kitab ente loh. Gia olata logiam paumos Di pasal aipestos mana? echo paradosei kaita echoin lapei. Di Itu pasal ucapan mana? Yesus. Nah, Bagaimana? kabur. Nah, udah. Oke. Bagaimana ceritanya Bang seorang Laskar, Kristen? jangan dulu turun, Bang Laskar. Bible Ada yang mau sendiri dibahas nggak ini. tahu. Saya jadi keberatan ini. Wah, guru Orang undang. Kristen nggak ngerti Bible gimana Ki? Luar biasa, Yang luar biasa. kutanya bukan Al-Quran, yang kutanya bukan hadis, yang kutanya ucapan Yesus, Tante. Tepuk Aduh, tangan. dasar wanita berotot, gimana Tepuk sih? tangan, tepuk tangan. Mantap banget Gurunda. Lu bahas Gak hadis perlu bisa. panjang-panjang kayak kores ya Gurunda ya. Gak perlu Lu panjang-panjang bahas kayak hadis kores. bisa. Dasar wanita dari kutub utara. Lu bahas hadis bisa. Lu bahas Al-Quran bisa katanya. Giliran gue nanya pernyataan Yesus. Dia olah talogia pomos epestos eko paradosei kaita encon lape. Kamu kenapa jadi berjakun? Aduh, aku jadi malu loh. Anjir, mantap Gimana banget sih? emang. Udah Padahal paling saya cocok belum jadi masuk panglima kita ini. intinya loh. Paulus mengatakan apa tahun Pablo? Dari Paulus. Yang kutanya ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang sesama dengan dia, "Geolala goe pomos aipestaus eko paradose kaita ingkolpe." Lalu kemudian apa pernyataan Yesusnya? Yang paling hebat Yesus mengatakan apa? Kai peste pon oti esimo esteiles. Semua muridku percaya bahwa aku adalah Rasul Theos. Kayak mana ceritanya nih? Yang mana yang Rasul? Paulus atau Yesus yang Rasul? Aduh, gimana sih ini? Aduh, nggak benar ini. Ini nggak boleh dibiarkan yang kayak gini-gini nih. Masakan ada seorang ahli hadis, ahli Al-Quran dari Oten, dibacakan data-data ucapan. Papa di sorga, melapor Papa di sorga Gurunda. Terus cuma tunjukkan di mana ayatnya. Iki apa, Cak Ayu? Ini tandanya ente itu wanita kutub utara, siluman lele. La haula wala quwata illa billah. Ente bacakan aneh Al-Quranul Karim, gue tahu. Lu baca ayat suci Al-Quran, 2 kata, 3 kata saya udah bisa. Ini bahasanya Yesus katanya. Gia ola talo gia po mau eipes. Tos eko paradose kata econ lape exero poli kalau oti irta apa sena kai pestepon anti esime esteisles. Terus deritanya di mana, Paman? Ini Yesus yang mengatakan. Oke? Semua ucapan yang menjadi jataku dari Bapa telah aku sampaikan kepada muridku dan mereka semua percaya bahwa aku adalah Rasul. Antara Yesus 30 tahun sampai 33 tahun. Paulus bertobat nanti di tahun keberapa? Tiba-tiba muncul pengakuannya, opoton Pablo, dari Paulus. Terkait dengan ilmu sanad, kapan-kapannya Yesus ngomong sama Paulus. Itu satu. Kapan-kapannya Elohim menubuatkan tentang Paulus akan menulis 14 buku yang membuat Roma dan Yunani mendirikan agama baru menyembah manusia. Harus ada 14 buku loh ditulis Paulus. Mana nubuatannya tentang Paulus di perjanjian lama? Wele. Ikut jangan nak saya naik dewek, bahasa hadis bisa, bahasa Al-Quran bisa, wong edan. Udahlah, aku turun aja deh. Assalamualaikum. Jangan Gurunda, baru live. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, inilah Tapi aku kenapa ngambek, ya. udahlah, aku turun aja deh. Ngambek. Jangan. Kalian Jangan dulu. mengundang narasumber yang membuat aku kecepah. Jangan dong, jangan tuh dong.
Gimana itu wanita kutub utara? Gimana ceritanya tuh? Ini cobaan. Aduh, stres aku. Lawang bahas bibol. Mana ulama paling hebat di Indonesia? Perhadapkan dengan aku. Mana? Lah, coba nanti ku uji kau ya. Benar nggak kau itu orang atau jangan-jangan siluman belut? Udahlah, Oten, istighfar, bertobatlah kalian ya. 14 buku itu tidak pernah disentuh oleh Yesus. 4 kitab kanonik itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Elohim yang diperkenalkan kemudian teman-teman Yahudi tidak pernah sedikit pun berbicara tentang buku baru atau perjanjian baru. Tidak ada sedikit disenggol diterjemah di perjanjian lama tentang buku Lukas, tentang buku Markus, tentang buku Matius, tentang buku Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Itu nggak pernah disinggung di kitabnya Yahudi. Lalu dari mana buku-buku itu? Dari mana, Paman? Udah teman-teman silakan, saya mau masak dulu nih, mau masak air tapi ya. Mantap. Inilah kenapa Gurunda Zuma itu aku panglimakan gitu. Karena berbeda sama Kores yang mainnya itu 3 jam, kita kasih 3 jam. Gurunda itu 5 menit kelar. Nggak 5 menit itu. Itu nggak 5 menit itu. Berapa ya? 2 menit. 2 menit kelar langsung. Udah dibacain dalilnya. Si Alda, di mana ayatnya? Lah tadi baru dibacain. Di mana ayatnya? Tadi udah dibacain. Astagfirullah. Inilah kenapa kalau hidup di pengasingan makannya cuma Indomie saja, susah berkembang otaknya gitu. Sama menyembah itu berhala kawin dia. Silakan yang lain. Ada Satsuki, Akhi Ardi, Akhi Al, masya Allah, jazakallah khair. Akhi Al, ada Sat Ali juga dengan apa? Foto profil baru. Ada Akhi Dalbo juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa loh Gurunda Zuma, masya Allah. Memperjelas datanya dilarang. Wah. Udah, aku masih ngambat. Udahlah kalian mengecewakan aku. Undang narasumber yang ternyata manusia tak bertulang, ilmu tak ada. Bisa mengucap. Ya Allah, Gurunda keren, luar biasa, Masya Allah. Aku nggak nyangka loh Gurunda baca itunya, yang ditanyakan itu mana ayatnya gitu kan. Terus kemudian Gurunda baca itunya, luar biasa. Ya Allah. Aduh, hadis Bukhari di situ diterangkan. Oh iya? Oh mantap kali Bapak ini, ku bilang. Coba ku uji imannya. Ternyata mana ayatnya? Ayatnya mana? Maksud lu apa Subaidah? Itu sudah jelas itu. Astagfirullahaladzim. Tadi tanya gitu terus Gurunda dia sama Akhi Kores. Coba aku tanya itunya, coba tunjukin. Udah ditunjukin masih tanya lagi. Udah sombong, udah. Ya Allah, luar biasa. Levelmu ini deh masih di bawah deh, Victoria. Kamu tuh belum. Kamu itu cuman apa ya? Kalau di tubuh kami itu daki, tapi itu pun daki telapak kaki. Belum, masih jauh deh, masih jauh. Kau bertambah dulu 2000 tahun baru bisa bahas Islam. Ya, asalnya kau merenung, wah ternyata saya pertahananku ternyata rapuh kali. Ternyata selama ini aku nggak punya pertahanan toh, cuman bisa sentil, begitu ditiup hangus. Itu belum menjawab ya Gurunda ya. Tadi kan belum menjawab ya. Itu kita belum bertemu loh. Gimana kalau offline ya? Di mana ayatnya? Itu kalau offline Gurunda ya, kalau offline dialog Gurunda nanya begitu dia nggak bisa jawab. Itu pulangnya nggak diongkosin sama donaturnya itu. Pakai sempak pulang, bener. Pulang pakai sempak, dipelajarin sama kawan Kristennya sendiri. Ya Allah, keren, Itu bahasa Islam, bahasa Yunani nggak bisa, gitu dia. Iya, jadi gini, seorang pria yang mencintai sesuatu, seperti ketika kemudian dia mencintai istrinya, dia akan selalu menjaga bininya tuh. Dia hafal lekukan tubuhnya, tai lalatnya dia hafal, di mana letaknya di badannya. Bahkan ketika pulang diperiksanya, istrinya ketahuan kalau istrinya ini lagi marah. Dia tahu kenapa? Karena semua yang ada pada diri sang istri itu melekat pada jiwa dan sanubari. Itu cinta.
Kenapa demikian? Karena istri memberikan kenyamanan, istri memberikan kelegaan, istri memberikan satu hal yang kita memang butuhkan sebagai manusia. Itu bini loh, baru cakupan bini. Ini sebuah kitab yang nyata-nyata menyelamatkan dunia akhirat katanya. Tapi apa? Hah? Membacanya pun tak bisa. Di sini aku kadang sedih. Ajaran kasihilah musuhmu, musuhnya dikasihi kitabnya, tapi dimusuhi kitabnya sendiri. Orang lain dimusuhi, musuhnya dikasihi, setan pun dikasihi, tapi giliran kitabnya malah dimusuhi. Sedihnya itu di situ. Gimana ini ya ayah? Oh ayah papa, orang itu mencintai musuhnya kan, mencintai musuhnya katanya. Cintailah musuhmu dengan sepenuh hati, melebihi cintamu dengan dirimu sendiri. Tapi giliran kitab sucinya dimusuhi sendiri. Aduh gimana ini? Oksigen. Oksigen. Orang itu cinta kepada sesuatu yang memberikan kelegaan, cinta kepada yang memberikan keselamatan. Al-Quran, ketika berbicara mengenai Al-Quran, umat Islam mana yang kemudian tidak cinta dengan Al-Quran? Sebandit-banditnya umat Islam, suruh mereka membaca Al-Fatihah. Tahu mereka itu. Sebandit-banditnya umat Islam, suruh mereka ejaan huruf hijaiyah. Tahu mereka itu. Tapi kalau kita balik, sejago-jagonya mau berkhutbah, kita ini adalah anak-anak Yahweh, kita harus bangga mati langsung masuk ke dalam surga. Benarkah Pak? Iya. Coba Bapak bacakan dulu Ibrani 1 nomor 3 pakai bahasa Yunani. Jangan, enggak usah. Ngapain? Tidak perlu. Memang kita ini umat hafalan. Ini kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wanita berotot. Jadi sadar kelas dulu ya, Victoria. Kau sadar kelas dulu bahwa oh iya, terima kasih Bang Suma, ente sudah menyadarkan saya yang selama ini saya dijago-jagokan oleh orang Kristen karena membahas Islam melalui terjemahan. Di situ nampak kitab gundulnya, tulisan gundulnya dan terjemahannya. Begitu saya disuruh baca kitab gundulnya, aku pura-pura buta, yang ku baca terjemahan aja. Ya, selama ini aku digaung-gaungkan oleh orang Kristen, saya hebat Bang Suma. Tapi giliran saya ditanya, suruh baca, dibacakan sedikit ucapan Yesus dalam bahasa original, aku mewek. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Kia ulat, kalau kia pomos aipes di mana ayatnya itu? Di mana? Kasih tahu aku guru dan ada ayatnya. Oh, kenapa? Kalau orang Kristen berkata di depan saya, Bang Suma, ya coba ini ada di dalam Al-Quran dikatakan apa? Tanpa baca terjemahan, sebutkan apa? Dikatakan dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Langsung kita tahu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Langsung kita tahu ini udah dibacakan original teksnya. Moderatornya juga siapa yang tadi tuh? Laskar kesiangan. Yesusnya udah duluan Yesusnya sudah duluan disalib, dia laskarnya baru datang tahun ini. Iya. Kesiangan. Laskarnya baru ada 2000 tahun kemudian. Ya Allah, Ya Allah ya Karim. Kiamat nggak bisa jawab, cepet-cepet diturunin. Aduh. Benar ya, ini cerminan ya saudara-saudara Kristen yang menyimak di bawah, bahwa sehebat apapun tokoh yang kalian anggap tokoh di agama kalian, sesungguhnya kalau berhadapan dengan kami umat Islam, baik dari segi ilmu Bible apalagi segi ilmu Al-Quran, mereka hanyalah remah-remah, kata Yesus. Pahami itu. Kata Yesus Gurunda. Kata Yesus mereka hanya remah-remah yang makan sampah dari meja tuannya.
oleh semua yang ada di bawah. Sallu alal nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Muhammad. salli ala Sayyidina Muhammad. Semua ketika Allahu Akbar, kumandangkan Allahu Akbar. Kemenangan ada di pihak Islam. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kesesatan tetaplah kesesatan. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan adik-adik sekalian dilanjut. Ya, aku mau nyampein sesuatu Gurunda, bahwasanya yang 3 on 3 kemarin kan, sepertinya si pihak Kristen sepertinya udah tenggelam Gurunda. 3 on 3 nggak mau sesi kedua, karena sesi kedua harusnya di roomnya Bang Fandi. Kan gitu. Tapi triknya dia tahu, Dinda, ada bocoran. Katanya Bang Suma lagi yang mau naik bertanya. Iya, jadi ya gimana Bang Fandi? Kayaknya batal ya yang sesi kedua di sini ya. Gimana Bang Fandi? Saya akan kejar Bang Ardi. Saya akan kejar itu supaya terpenuhi 3 lawan 3 itu. Kalau memang tidak mampu mereka, ya sampaikan kami tidak mampu Bang Fandi, begitu. Bebas Kristennya sih. Mampu. Bebas Kristen. Kalau bisa sih Joseph itu yang sok pinter itu. Itu Ya, boleh, boleh, gitu. boleh. Iya, jadi Akhi Fandi bypass aja, nggak usah lewat TV Laskar, langsung aja ke orang-orangnya di invite gitu. Siap, siap. Allahu Akbar. Masya Allah, Akhi Kores keren. Jadi di sini menurut saya gini teman-teman ya, Akhi Kores itu jika berdiskusi memang mental beliau ini, kita kembali ke mental ya, mental beliau ini sudah cukup mumpuni menghadapi si bocah tadi. Kelihatan sekali loh. Ada pasir nggak nih? Gua lempar pasir, bahas yang lain. Iya. Ya memang gitu kok, luar biasa kan Akhi Kores. Dewasa kali gitu kan, luar biasa, udah ganteng lah, dewasa lah, ya kan, dermawan lah, masya Allah. Kurang apa coba? Tinggi, putih, masya Allah. Nggak tidur di persembunyian, nggak kekurangan makan, ya kan? Iya, sama nggak suka live sendiri, ibu baik-baik, nggak suka live sendiri kayak si yang bawah ini. Tadi Bang Ardi, dia linglung loh. Pertanyaan Bang Kores itu dia linglung. Gitu. Iya. Mantap memang Akhi ini yang Kores, aku luar biasa. sampai keluar kata bego tuh, ini kesel beneran ya, karena dia nggak nyambung gitu. Aku tanya, kenapa kalian tidak mengajarkan? Iya, itu kan maksudnya menyamakan kan? Loh, gua nggak ngomong menyamakan, gua kenapa anjir, ini kurang makan nasi nih, gak nyambung. Ya Allah. Mau tahu nggak judul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita kan live kurang lebih 4 jam yang lalu kan? Siap Gurunda. Jadi kan sebelum saya bertanya, berarti 3 jam lalu sudah kubuat judul. Mau tahu judul YouTubeku? Apa Gurunda? Runtuhnya si penghujat Victoria dengan 1 pertanyaan dari Bang Suma. Mantap. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kemenangan itu pasti datang. Makanya gini Ikhwan, apa ya namanya? Kalau guru nggak dialog duluan sama Alda, itu live-nya nggak akan 4 jam. Tes, bentar Bang Kores. 2 menit doang gitu, jadi YouTube short itu. Enggak dengar suara saya nih. Tes. Masuk. Ya, masuk kecil banget tapi tumben. Judulnya Gempar runtuhnya sang penghujat kiamat di tangan Bang Kores. Kok hampir sama dengan Bang Juma ya? Loh, itu Bang Juma. Wah, ini ada 2 perawi nih. Teman-teman yang aktif buat PT, tolong dipotong PT-PT yang pada saat saya bertanya dan ketika mereka belum mana ayatnya, itu dipiralkan sepiral-piralnya ya. Itu adalah aib buat mereka tuh. Itu adalah apa yang diterangkan di dalam Yeremia 23 ya, Yeremia 23 terkait dengan pengajaran nabi-nabi palsu itu akan dibuatkan aib sampai kiamat. Dan kata Tuhan, aku akan mempermalukannya sampai kiamat. Masih mau datang besok. Tapi kalau sok-sokan mereka ya Gurunda, sok-sokan itu mereka juara ya. Oh, mana gitu ya. Betul. Kayak bom. Iya, kayak bom. Ada di YouTube, cari di Zulkifli M. Abbas atau di Kores atau di Satsugi. Di Sugi Kristologi ada. Iya. Nah, kiamat kabur ini baru saya upload besok pagi.
Itu saya play tadi. Langsung ya Ikhwan ya, VT YouTube Short dibikin itu. Karena kalau yang bagian gurunda itu aku kerasa enggak semenit dia, di bawah semenit itu. Jadi mantep banget untuk jadi VT. Sakitnya hati ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Akhi Birodian. Gimana ayatnya? HP ini ya. Halo, suara saya kecil kalau pakai HP ini. Kecil. Kecil. Aneh. Malu kalian, malu buatkan. Maafkan aku yang telah mempermalukan kalian ya. Kecil. Kemarin Christian Princess masih bisa ya ketika dipermalukan, disembunyiin di keteknya TV Laskar Kristus. Sekarang si Alda, aduh nggak bisa. Masukkan tes. Kalau sekarang gimana? Bagus. Lumayan lah. Iya bisa. Udah segitu aja Ustaz. Sama ini Kores, ini ada senjata baru nih, kayaknya belum dipiralkan nih. Jadi apa ya? Selama ini kan orang-orang Kristen menghujat kita, katanya kita menyembah batu kan? Coba nanti kita cari isi dari bait Allah ya, atau bait Hamikdas. Ternyata patung singa, kerubim namanya. Di dalam Joshua 7 nomor 6, ternyata Joshua itu menyembah sujud kepada tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian itu di atasnya patung serafim. Ini dipiralkan itu, serafim dan kerubim. Di dalam 2 Samuel 22 sebentar ya, berapa ya? 2 Samuel 22 nomor berapa ya, sebentar ya. Di dalam 2 Samuel 22 nomor 11, Mazmur 99 nomor 1, ternyata Tuhannya Yahweh itu punya kendaraan. Nama kendaraannya kerubim. Kerubim itu adalah Yehezkiel 20, Yehezkiel berapa ya? Yehezkiel 41 17 20. Ternyata kerubim itu bermuka 2. Kepalanya badan singa, kepala manusia dan singa. Nah, ini harus dipiralkan biar mereka mawas diri ketika mau menghujat Islam. Ternyata di dalam battle mereka itu ada patung singa. Gitu. Ini yang beberapa hari ini saya gaungkan biar orang Kristen paham, karena banyak orang Kristen gak paham tentang isi bait Allah. Ada patung singa, kerubim. Terima kasih sebagai informasi. Mantap. Itu udah lama loh itu, Dek. Ada yang berwajah 4 juga. Raja Wali. 1 kepala 4 wajah. Iya. Boleh Udah lama itu. Saya open cam. Ini saya Aduh, mengerikan. Ya, Ustaz Alif. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa naik dan menyimak. Alhamdulillah. Para guru semua, aku gemeteran. Udah gitu aja ya, makasih aku kembali. Orang gemetaran kan puasanya 40 hari 40 malam kali ini ada saya ini. Kok bisa gitu Ustaz Alif? Baru masuk udah Nggak ada kayak air gitu. di sini. Oh iya itu Nih, teman-teman, itu ya patung itu. Besarin layar saya dulu biar kaum muslimin juga paham kalau mereka menghujat menyembah Hajar Aswad. Ternyata inilah ya wujud dan penampakan kerubim. Ternyata di dalam bait Salomo itu ada serafim, ada tabut perjanjian. Ini tabut yang kotak ya. Ini kerubim nih. Penampakan kerubim. Kerubim itu bentuk-bentuk singa bersayap, kepala singa dan manusia. Di mana ayatnya? Ada. Bahkan di dalam 2 Samuel 22 nomor 11, Mazmur 99 nomor 1, kerubim ini juga biasanya menjadi kendaraan Yahweh. Ternyata Yahweh mereka itu punya kendaraan. Saya nggak menyebut Allah ya, karena itu adopsi menjiplak kata Tuhan kita itu. Yahweh dan juga tahta Yahweh. Kanda mulai menjurus ke akuk nih. Nah, Yehezkiel nih Kores lagi. Ya. Nah ini Yehezkiel 41 17 20, kerubim itu digambarkan sebagai bermuka 2, muka manusia dan muka singa. Dan patung ini terdapat di dalam ruang yang maha kudus, di mana hanya seorang imam saja yang boleh masuk. Ternyata di dalam battle-nya mereka ada patung singa. Jadi kalau mereka
Dan kita tidak pernah bisa membayangkan kalau seandainya di dalam Ka'bah ada patung semacam ini, waduh, hujatan besar banget buat kita. Waliyauzubillah. Terima kasih, mohon maaf para guru. Kanda, mumpung open cam Kanda, coba Kanda, tolong dibukakan 2 Samuel 23 Kanda. Ini aku sekalian, mumpung Kanda ngasih amunisi kan. Ya, apa tuh? 2 Samuel. Salah 1 Samuel 23 nomor 9. Kok burungnya jadi kucing? Wah, ini. Victoria muncul di situ. Victor. Victor. Berapa tadi? 1 Samuel 23. Victoria ngapain itu? 1 Samuel 23 nomor berapa? Nomor 9. Kalau data-data gitu banyak deh. Nomor 9. Iya, skill 10, nomor 14, Purwaja 4. Nah, coba bacain kan. Daud bahwa Saul berniat terhadap dia. Berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Nah, terus di situ itu apa ya? Nomor 10 baca dulu. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Hila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Maksudnya lanjut lagi ke 11. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datang Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu itu. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, iya akan datang. Oke, jadi effortnya ngejawab ya, kan gitu. Nah sekarang cek di Google, effort itu apa? Repot. Iya, effort itu apa? Cek di Google Image saja, effort gitu. Cepot atau epot? Kalau cepot itu main golek. EFOD, effort. Effort itu apa ini? Gambar lelaki itu apa kan? Bukan, dilihat cari gambarnya nanti ada. Nah itu dia. Ke gambar Bang Kores. Ke gambar. Nggak usah ke kucing, ke gambar itu yang sebelahnya. Nah gambar ke bawah scroll. Nah ini kan baju imamnya. Nah tuh sebelah kiri tuh. Iya, terus? Itu tuh sebelah kiri. Apa ini tah? Atasnya. Ini. Atasnya. Ini tah. Ini apa tuh? Jendela itu. Itu tuh. Apa tuh? Batu permata. Batu permata. Jadi si Tuhannya orang Karista gini batu. Ngejawab loh, itu ngejawab. Selamat datang di kebenaran. Bang Zuma mau dialog santai Bang Zuma, biar saya naikkan Kristen. Teman-teman aja di sini deh. Banyak di sini kok. Ada Ahisugi. Saya ini aja, penari latar aja kayak tadi. Itu yang kemarin mau mualaf tuh gimana itu? Iya Bang Handi mana dia ya? Masih ini kali, biasanya udah ngantri atau masih live biasanya? Tuhannya Kristen itu bukannya ini Bang Yonatan Andar, lelaki tua duduk di atas kursi roda. Nah, aduh Daniel itu mah. Daniel 9 ayat 7, Daniel 7 ayat 9 yang kembali. Ada yang lucu juga ini. Coba, ada nggak yang bisa melukis di sini ya? Wahyu 4 nomor 8. Besok dong Dek, dibuatkan saya gambar sesuai dengan Wahyu 4 nomor 8 ini. Bisa ngelukis ngarang aja Ki Kores ini. Aku serius loh, aku pingin bikin tato. Bang Fandi ini, kalau Bang Fandi ini pinter Gurunda. Maunya 48. Ya, Bang Fandi ini luar biasa pelukis internasional. Wahyu 4 nomor 8. Iya, aku mau bikin tato kayak gitu. Buset, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6.
sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Nah itu. Dan dengan Penuh dengan tidak mata itu maksudnya. berhentinya. Oh, ini ngerti gue ini. Ini namanya opanim kayak gini Gurunda bentuknya ya. Nah, ini Oke, nih, mana? aku kasih lihat. Nah, kayak gini nih. Yang ini matanya bisa nggak itu matanya satu dicabut disimpan di toilet wanita bisa nggak? Ini bentuknya kayak gini Gurunda. Nah, ini aku kasih lihat. Kita open cam dulu. Ini kalau mata semua kayak film kartun. Anjele Lolong itu aku suka ini. Soalnya serem-serem kalau di tempat Ini yang game-game anak-anak sekarang itu loh. Kayak gitu-gitu ya kan? Iya. Nah ini Gurunda ini. Nih. Mana? Nih. Mana coba lihat? Ini bentuknya kayak gini. Mana matanya? Ini loh. Oh gitu. Itu makanya penuh itu di lingkaran tuh. Oh gitu ya? Iya, kayak gini. Ini namanya malaikat opanim. Ini malaikat opanim. Ini juga nih. Gini. Oh, ini. Jadi dia bentuknya roda terus mata semua gitu. Oh, itu di buku Wahyu. Bagus itu dibikin tato tapi ditaruh di mana ya kira-kira bagusnya ya? Lah, kemana Bang Kores? Kayaknya kena sesuatu dia. Bang Kores. Itu bagus. Al, gantian dulu ya Al. Jangan sampai Bang Kores mau naik. Kalau ada yang mau naik, Siap. Kalau ada yang mau naik, ya OTN-nya saya kirim ya. Tunggu. Saya mau nanya dulu. Ini saudara Al yang biasa WA saya ya? Iya Om. Sama Om Kores, sama Om Dewa. Oh iya, oke. Sip, 86. Oke, sip. Thank you. Nanti kita lanjut. Oke, saudara. Karena saya biasa mau naik di Kumalnya, tapi saya tidak kenal. Takut saya nanti si A ini di atas. Enggak kok. Iya. Nanti oke, saya lihat Om kalau saya live. Oke, sip. Iya, saya yang kasih nomornya Bang Zuma waktu itu, Bang Zuma. Wah, nggak benar ini. Nakal. Sengkam aja kita. Oh yes, mantap. Wis, luar biasa. Ya Al, gantian dulu ya Al ya. Ini udah nunggu 30 menit katanya. Bentar. Tolong turun salah satu Pak Sondi pengen naik. Saya turunkan. Iya. Ya, oke, saudara Al, thank you ya. Pak Sondi silahkan naik. Baru saya buka WA-nya nih. Sembari juga sambil menunggu yang lain. Sembari menunggu yang. Pak Sondi masih ada di bawah enggak Pak Sondi? Siapa ya? Mana Pak Sondi? Pak Sondi masih ada di bawah enggak? Yang mana Pak Sondi? Bang Pak Dalbo, Sondi. rehat dulu Bang Dalbo. Nanti kita ribut lagi di Komalnya Bang Dalbo ya. Saya sampaikan kepada teman-teman sekali lagi, tolong yang tadi itu dibuatkan PT ya. Terus teman-teman PT yang foto-foto saya yang rame-rame terus digunting tinggal berdua itu janganlah di-up. Please di-out. Tadinya kan kita foto-foto rame tuh. Begitu dijadikan PT, tinggal berdua. Jadinya kita kayak apa gitu ya. Ya, mohon yang mendengarkan ini yang bikin PT tinggal berdua dengan Bang Suma. Ini itu di Assalamualaikum. Apa namanya itu? Udah Sondi aja dulu, udah Sondi. Itu jadi fitnah, banyak yang nggak bagus gitu loh. Ada lagi yang video call lagi rame-rame yang di-up pada saat muncul wajahnya berdua dengan aku. Alamak. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang bikin PT, yang PT-nya itu foto rame, ditampilin aja rame-rame, jangan tinggal berdua gitu loh. Nanti dipikirnya, ini Bang Suma kok hari ini fotonya sama wanita ini, besok sama ini. Wah, playboy juga ini ternyata ini. Kan gak enak, ya kan? Jadi saya mohon dengan hormat. Nah, buatlah PT yang kayak tadi tuh. Mantap. Pasti saya jadi pengikut ente semuanya. Percaya deh. Begitu kirim ini loh Bang Suma pada saat mereka mengatakan mana dalilnya, mana ayatnya, pasti saya komen di bawah. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, Terima kasih Pandi. Kelamaan.
Udah 1 jam minta naik, nggak dinaikkan banding, tapi nggak apa-apa lah, akhirnya naik juga kok. Gini, boleh sekedar memberi saran dan masukan kepada guru-guru semua di sini. Silakan Kanda. Oke, makasih. Gini, Bang Juma itu ikonnya apologet Islam ya. Tadi memang berdebat dengan orang penghujat itu, kalau saya pribadi sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Ini si Victoria ini kan sekarang lagi dalam kasus proses hukum ini. Artinya kalau bisa kita yang api atau komal-komal yang berafiliasi dengan api, yang penghujat-penghujat ini nggak ada gunanya dinaikkan. Sama seperti ini Dinda Juma. Di saat antum itu sudah mempunyai gelar profesor, tapi antum berdebat dengan anak taman SD yang nggak punya bacaan sama sekali, jadi ilmu antum itu akhirnya sia-sia gitu loh. Karena bagaimana juga anak ini diciptakan kan bukan untuk berdebat, tapi diciptakan memang untuk menghujat. Nah, kita kasih panggung di situ. Jadi nilai positifnya kalau bagi saya pribadi ya itu nggak ada. Bahkan kita mengakui bahwasanya dia itu memang boleh dikatakan the bestnya orang sebelah lah, kata demikian. Sementara di satu sisi dia ini kan masih dalam proses ini, ya. Jadi dengan kita menampung dia, seakan-akan keberadaan dia itu kita akui. Beda kalau dia mempunyai ilmu, punya data dan lain sebagainya. Ini kan anak ini robot ini, robot yang diciptakan memang untuk menghujat, bukan untuk berdebat ataupun berdiskusi. Jadi ini sekedar saran. Artinya saya pribadi nggak rela ya maskotnya debater Islam seperti Guru Nda Juma itu dipertemukan dengan beliau ini. Sangat tidak rela. Artinya ilmu yang ada pada diri Dinda Juma itu nggak berarti jadinya. Bagaimanapun juga kita akan terbawa jadinya kan. Jadi kalau saran saya, ini sekedar saran lah ya, cukup ini terakhir aja lah debat sama dia kalau seandainya yang seperti Bang Juma gitu loh. Ya, karena terlalu agung dia kalau dipertemukan dengan Dinda Juma itu. Bagus-bagus dia kita ketemukan dengan yang kita mempunyai hal yang sama dia penghujat. Adu aja gitu loh. Di satu sisi dia dapat ilmu dari kita, di sisi lain kita dapat hujatan dari dia. Jadi nggak koneknya di situ gitu. Jadi itu tadi itu tergerak juga hati saya untuk menyampaikan ini. Ya sebenarnya bisa saja kan langsung menelpon Dinda Juma, bisa, cuma ini saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan kalau ada komal yang berafiliasi dengan api sebaiknya nggak usah lah dinaikkan ini karena nggak ada untungnya bagi kita. Ya yang pasti tadi itu Dinda Juma udah menelanjangi dia. Cukup sampai di situ. Jadi sampai kapanpun dia akan penasaran kan untuk ingin bertemu dan bertemu lagi. Setidaknya untuk membalas hal seperti itu. Banget. Jadi ini sekedar saran dan masukan saja, tapi tidak kembalilah kepada guru-guru semua. Tapi kalau bagi saya nggak ada manfaat dan faedahnya sama dia, nggak ada. Ilmunya itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi ini sayang kan, sayang seorang guru kita, ya, panutan kita dipertemukan seperti itu. Jadi ini saya minta juga kepada kawan-kawan, ya. Tolong ingatin juga lah, jangan semuanya itu harus dipertemukan dengan guru kita. Harus kita lihat-lihat dulu, kalau ini rasanya manfaat tidak ada dipertemukan dengan Guru Nda Juma, ngapain dipertemukan gitu loh. Jadi ini sudah saran saja, selalu saling mengingatkan kita. Jadi ya mohon maaf ini Dinda Juma, bukannya aku nggak mau menelpon, tapi setidaknya di sini aku ungkapkan, cuma itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya itu tidak bisa diterima, tapi ini sebatas untuk menyampaikan saja. Karena bagaimanapun juga anak ini kan masih lagi proses hukum. Ya, proses hukumnya belum selesai nih. Nah, belum selesai di situ. Nah, sementara bisa saja dia memancing-mancing kita kan. Mancing-mancing kita untuk mengambil perbandingan nanti bahwasanya ini juga loh Pak seperti ini saya diginiin. Ya, kita kan nggak tahu itu. Ya, kita memang yang namanya manusia ya. Ada di suatu titik di saat agama kita dihujat, kita pasti lost control. Nah, lost control itulah yang sebenarnya dia manfaatkan untuk
mengambil perbandingan itu. Jadi ini kepada saudara-saudaraku, ada Ustaz Sugi, Dinda Ardiansa, ya, Dinda Jonathan, Dinda Alif, sama Dinda Rifa. Next ke depan itu kalau ingin dipertemukan dengan Gurunda Juma itu, kalau bisa jangan sembarang dipasang-pasang lah, karena bagaimanapun juga beliau ini adalah ikon kita. Mungkin demikian, mohon maaf, Pak Adol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap udahku. Jadi sebenarnya memang dari sejak beberapa bulan yang lalu kan saya yang paling keras menentang kemudian adanya oknum ini dikasih ruang. Nah, tapi begini Kanda, saya udah tahu orang ini harus dipindahin kepalanya dulu. Dipindahin kepalanya, habis itu ya udah selesai. Jangan lagi ada lagi ngundang dia, jangan lagi ada yang berdebat dengan dia. Biarkan dia mati dalam dukanya malam ini untuk selama-lamanya. Begitu dengan si siapa? Congorpedia. Congorpedia itu tak akan pernah lagi ku aja berdiskusi karena cukup sekali dia udah KO, ya KO untuk selamanya gitu udah. Nah, ini kita adakan malam ini untuk membuktikan ke dunia bahwa si Victoria itu sama sekali buta tentang Bible. Dan itu sudah kita buktikan malam ini. Artinya orang-orang Kristen yang tadinya percaya bahwa dia hebat, ternyata dia kosong melompong, tak ada apa-apanya. Membaca Al-Quran tak bisa, membaca hadits tak bisa, membaca tafsir tak bisa, dia hanya bisa terjemahan. Ternyata baca Bible pun tak bisa, mengerti bahasa Yunani tak bisa, mengerti bahasa Yunani tak bisa, jadi bisanya hanya menghujat. Nah, ini hanya sebagai pembuktian kepada umat Islam dan juga umat Kristen bahwa Victoria itu bagi umat Islam hanyalah sebagai bunyi-bunyian pada kalung kambing. Pernah lihat kambing kalau jalan bunyi-bunyi? Nah itu dia. Kita anggap Victoria itu adalah pernak-pernik kalung kambing yang tak ada sama sekali makna dari suaranya yang entah dia itu wanita bercakun atau apa, kita nggak ngerti. Yang pasti kita udah buktikan udah sondi bahwa si penghujat ini memang layak untuk diperlakukan seperti malam ini. Dan selanjutnya saya mohon sebagai pembina API, jangan pernah lagi dikasih ruang kepada si Victoria ini untuk berdiskusi dengan kita. Begitu maksudnya Kanda udah. Terima kasih Dinda Juma, mohon maaf ya kalau ini harus disampaikan gitu loh. Karena kita nggak mau komal-komal kita api ini ataupun yang berafiliasi dengan api itu dihadiri orang-orang yang nggak punya ilmu yang tujuannya hanya menghujat. Oke, sekali lagi saya mohon maaf kepada guru-guru semua. Terima kasih Dinda Pandi, dilanjut. Saya turun aja, mungkin ada yang mau pengen naik ke bawah. Anda sehat terus panjang umur ya. Jangan jangan bosan-bosan mengingatkan kami. Sama-sama Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar udah, tunggu udah. Saya antar sampai gerbang. Aduh, udah turun. Oke. Ya, jadi saya juga tidak bisa kemudian terlalu frontal untuk melarang adik-adik untuk tidak melumat habis sampai ke tulang sumsumnya Victoria, karena seperti Kores ini darah jihadnya memang sudah sampai di bun-bun. Jadi itu dimaklumi aja. Untuk kedepannya ya kalau bisa kita tahan sedikit untuk berdiskusi dengan penghujat manusia tanpa tulang seperti Victoria ini. Ya teman-teman, cukup kita sudah menyaksikan dia datang ke sini menggali kuburnya sendiri, dan alhamdulillah alhasil kita tepat sekali ukuran tanah untuk menimbun kuburannya, tepat ketukan terakhir, lari bersama dengan si Laskar tadi, benar-benar Laskar pengecut. Aku puas paman. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih mau aku datang besok? Ya, jangan lupa Ikhwan, selain yang ini juga Christian Princess itu juga bubuk sama Gurunda ya. Jangan lupa loh, jangan lupa. Ya. Ini 2 loh, alhamdulillah. Bulan penuh kemenangan loh. Iya, itu dibuatkan VT juga tuh. Siapa lagi yang mau kita bubukin? Ayo, ajak siapa lagi. ya? Siapa lagi? Siapa ya?
Bom kayak Sopianto mana bekicot berani dia. Nggak mau keluar dari cangkang. Siapa ya? Lidara sama. Si Lidara Lidara enggak? pernah nggak? Lidara pernah bang? Pernah, tapi dia kan dari Bang, si Effendi Usman bang itu aduh Mana target mau dia? itu. Emang nggak berani sih dia. Iya, kalau di Komalnya dia merasa manusia tak punya mata, dek, di pura-pura nggak lihat kita di bawah. Iya capek aku minta naik di Itu komentar. ini loh, apa kasihan loh itu dimarahin sama kawan-kawan Kristennya Effendi Usman. Aku sempat naik ke sana Gurunda. Dia bahas Ya? Tuhan menyesatkan. Sama lah aku jawabnya pakai dalil-dalil yang tadi kasih ke si Kiamat Trans itu ya, si Alda. Nah, pas aku balikin Yesaya 30:28, Tuhan yang mereka menyesatkan orang tanpa alasan yang jelas, terdiam itu 2 menit. Pendi. Wah jawab boy, Usman jawab dong gitu dia. Pendi Nggak, siapa jawab. Pendi? Itu Kapan? Kristen yang Itu ngomong. murtad. Iya. Nggak kapan? Itu murtad itu murtad karena hutang, itu wajar lah, bukan karena Iya, iman. si karena Effendi itu pernah ada yang bilang kalau dia tuh pernah nyolong kotak amal dulu waktu di Aceh. Bukannya dia karena ingin belajar pakai sepatu? Karena sejak dari SD, SMP nggak pernah rasakan pakai sepatu ke sekolah. Bukan karena itu ya? Nggak tahu tapi ada informasi yang aku dengar dia pernah nyolong kotak amal dulu. Oh, mukanya memang sih nggak meragukan. Tapi gini ya, aku tuh sepakat sama udah sama Bang Zuma tuh, tapi aku kalau si Kelvin tuh nggak sepakat Bang. Kalau perlu si Kelvin ngelawan semua. Iya, namanya dia darah jihadnya itu kan. Bukan, maksudnya itu bukan cuma jihad Bang. Maksudnya tuh kayak ya karena gini loh, aku sama Kelvin tuh memang ya wajar ngadapin orang-orang kayak si Kiamit itu gitu kan, Sopiatul, Kiamat. Emang dari dulu kan abang tahu kalau kita emang spesialisasinya ngelawan penghujat kan. Bukan ya tapi jangan sampai mereka dapat panggung juga sih. Emang sih sepakat juga sih mau sondi gitu. Ya sama ini, intinya gini ya, untuk para penghujat dan pembenci Islam ya, dan juga para penyembah berhala kawin, ini gua kasih tahu, kalian itu kebanyakan monolog kalian itu. Sekalinya kalian mendapat jawaban dan konteran dari muslim, kalian jadi berhala, jadi patung kalian di room kalian sendiri atau di room muslim. Benar. Jadi patung kalian kita bikin. Atau enggak jadi ini, jadi apa tuh yang orang-orang yang kepenuhan jin. Nah, itu tuh kalian tuh. Lu lihat tuh tadi si Alda ngomong kasar terus maki-maki gitu. Si Alda tadi Datang kelihatan Gurunda di banget. mana ayatnya? Linglung banget dia tadi, linglung Bang. Gitu. Nah sekarang gimana nih? Sekarang kalian mau dilanjut ini ngebenci Islam, mau dilanjut gitu. Setelah data udah keluar nih ya, bahasa Yunani kalian nggak bisa. Orang-orang Kristen Barat sudah mengemukakan bahwa Tuhan kalian diperkosa gitu. Dan yang tidak mengimani bahwa Yesus mendapatkan kekerasan seksual, maka itu sama dengan bidat deoketis. Anjir, mau dibawa kemana iman lu sekarang? Tadi tuh kalian beruntung loh, gua sempat lupa. Kalian beruntung, Kores itu lupa bawakan data bentuk-bentuk Yesus. Beruntung kalian hoki. Tunggu nanti ya. Kalau kita dialog timer lagi, gua keluarin itu datanya. Mukanya maksudnya atau gimana? Sebadan-badan bentuknya itu Satsugi tahu lah pokoknya. Nggak ngerti. Maksudnya bentukannya badannya berubah-berubah gitu. Iya. Paul Song itu juga bawa luka lama dariku. Dia berutang 1 miliar itu sama aku, Paul Song. Sama dengan Timothy berutang motor. Orang-orang mati dengan lukanya sendiri mereka itu. Iya gimana, Dek? Si Paul Jong itu pendusta ulung bener ya. Dia kan bilang gini, saya ini lulusan Haifa Israel, menguasai 7 bahasa. Saya tanya dalam bahasa Ibrani, Omrim, selamat pagi Baibrit, bungang bengong, culungak colongok, puluhak polohok. Katanya dia sekolahnya di Israel kan. Saya tanya, Omrim, bagaimana? Omrim, selamat pagi. Bagaimana mengucapkan selamat pagi Baibrit dalam bahasa Ibrani? Ya ada tuh, saya buatkan video tuh. Dia sampai terdiam gini kan. Saya ajak debat gak berani Gurunda. Dia mintanya di zoomnya dia lagi. Tahu sendiri kalau di zoomnya dia kita di mute, gak bisa buka mute lagi kan kalau di zoom. Beda kalau di TikTok kita di mute bisa buka mute. Iya nggak ada. Itu pembohong ulung itu.
Saya Yes. kira beneran bisa Ibrani. Tapi ini yo, zaman Zoom ada kayak gininya kan, dah. Zaman Zoom itu aku pernah main ke Zoom-nya dia, aku di mute kan, mute permanen. Cuma kan gambar nggak bisa di mute. Ya udah aku keluarin tuh foto si Zhang diedit. Mukanya Zhang masih inget nggak? Iya. Kalau yang nonton Triunsel Kobeseller pasti tahu tuh. Iya tahu. Ada wajahnya Zhang pakai hidung BABA BIB kan, sama Iya. kuping 4K itu kan. Iya, tangannya bolong 2 gitu. Itu 11-12 sama si Bom itu. Ngapain dia ngajak ke Zoom orang dia live TikTok? Coba. Ya memang inilah, gimana nggak sama lah yo. Orang itu kan mereka berdua ini jenis manusia tanpa leher. Jadi kalau dipanggil dari kiri sebadan-badan nengok dia gitu. Stop dulu, ini Anda bicara begini di bawah banyak yang kepanasan lah. Aduh kok bisa? Yang di sini apologet semua nih, apologet Islam. Kanda Yonat, Kanda, mana logo apinya Kanda? Hah? Mana logo apinya dipakai dong? Oh ya, udah Sony naik nggak pakai logo api ya? Udah. Ini ada informasi saya sampaikan ya. Iya. Ini penting. Ya, silakan, Bang Andi. Ini ada salah satu mualaf baru. Menurut Ari Untung, dia adalah hampir kayak Felix Xiao. Dia perempuan, namanya siapa? Jacqueline ya? Jacqueline. Iya. Julius diajak ke ini katanya. Terus dia mengatakan begini, saya itu menjadi mualaf karena sering mendengarkan debat-debat yang ada di YouTube. Terus kemudian berawal dari saya ngekos. Bapak kos saya itu kalau memutar debatnya Bang Juma dengan yang lain-lain gitu, dia pakai speaker aktif gede-gede gitu loh. Jadi saya sering dengerin. Lama-lama sih pertamanya sih muak. Lama-kelamaan asik juga. Dia sering dengerin, akhirnya login memeluk Islam. Diwawancara sama Ari Untung, ya dia terbuka di sana. Ya berkat debat itu, Bang Juma, Bang Yonatan Nandar, saya dan lain-lain gitu. Nah, semoga saja ke depannya Jacqueline ini bisa diundang nanti naik Komang. Saya coba nanti. Ari Untung debaters Islam juga maksudnya Ari Untung. Bukan dia. Aduh. Saya sama beliau Dinda, saya sama Ari Untung, Roberta, siapa lagi? Kami sama-sama di ini Hijrah Pers. Oh, Ari Untung. Artis. Oh. Belum pernah lihat foto sama mereka. Ulan Jamila. Bang yang Mulan sama Jamila tahu Gurunda, itu kan yang itu kan abang gitu ya. rame-rame fotonya itu kan dulu. Iya, yang 2 hari nunggu hanya untuk ketemu dengan Bang Zuma, tapi gue jual mahal dong. Ya. Ada itu juga kan? Ada siapa aja artis-artis yang hijrah waktu itu abang Iya, pernah temennya cewek. Semua Cuma ada, mau mendengarkan statementnya nggak dia diwawancara Ari Untung? Cuplikannya. Boleh. Ya mana? Tolong didengarin ya. Sampai-sampai Ari Untung dan teman-teman. Bicaranya Ustadz Felix ya. Jadi sebenarnya ini ngobrol sama Ustadz Felix ini pasti kena banget dia nih. Ini cocok banget ini. Tapi gini, sebelum masuk kemudian sampai akhirnya kan dulu ibaratnya dari circle-nya juga gitu. Ya, Islam is not even on the table. Gitu, katanya. So what do you know about Islam? At that moment misalnya. About Islam is because saya kan bukan maksudnya. Yang what do you have in mind about Islam saat itu? Ya maksudnya apa? Ada informasi yang lu tahu Islam tuh begini loh. Islam tahu menurut apa namanya kan Islam tuh terframing akan satu posisi di mana radikal atau segala macam gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why I don't know to be honest. But all I heard is that Islam is negative. And avoid kayak ini tuh di Islam danger side. Terus kita avoid gitu. Just by that step, karena juga memang saya diajarkan for my family juga the same things, kita dokter yang sama. By my church also the same things, avoid, karena kurang benar, jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi benar-benar memang ya taunya Islam jangan deketin deh, selesai segitu aja. Iya, itu kenapa you cannot be on the table because ya emang begitulah kontraknya. Oh gitu. Nah kemudian ketika setelah berjalan dengan pencarian, kemudian cari pola yang paling tepat, gitu sampai kepada stoik tadi, kemudian kenapa kemudian Islam gitu? Ketemunya di mana? From Islamic debate. Jadi debat perbandingan agama Islam versus Kristen. Di YouTube ada ya? Betul, di YouTube ada. Dan yang pertama kali putar itu tuh saya di tempat tinggal saya itu memang sering diputar yang
kayak gitu dengan bapak kosannya. Oh. Nah, bapak kosannya ini memang suka mutlak kayak gitu. Lama-lama saya menarik juga ya kayaknya, because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube? Banyak sih, and honestly, Zakir Naik. No, I didn't hear about Malah Zakir nggak ada. Naiknya. Enggak. Itu pas akhir-akhir. Kira-kira. Akhir-akhir saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu, Pak. Ahmad Didat, dengar Ahmad Didat. No. Itu juga Tapi menarik. kalau Zakir Naik, yes. Tapi itu pas middle ya. Iya. Bukan pas awalnya saya denger yang kayak Andi Salabes, Bang Zuma, and then like Indonesia. Dengan Tandar, iya yang Indonesia, Apology Indonesia lah. Dan itu. Tuh. Keren Bang Handi sekarang jadi Lanjut lagi lah sih. Udah habis, udah cukup. Bang Handi jadi artis ksekarang. Nah, aku ikut ngetop gara-gara Bang Juma, aku ikut ngetop. Jadi yang wawancara tadi Bang Jibril maksudnya? Bukan Ari Untung yang wawancara. Itu barusan iya. videonya dipotong. Mau nyebut berikutnya Bang Ardiansa itu sama Bang Handi di cut. Iya. Yang aslian sama saya kok. Ada satu lagi, Bang Zuma. Tunggu. 1 menit setelah yang tadi itu sebelum dipotong itu ada ucapannya juga, dia mengatakan bahwa dan debater Kristen yang paling kubenci itu bom kata dia. Cuma dipotong tadi tuh. Potong. Nggak, ini ada info bagus lagi nih. Alhamdulillah dari Apologet Islam itu insya Allah sebentar lagi akan hadir di Densu Pak Doditan. Masya Allah, dia akan disamakan dengan Coki Pardede. Akan diundang di Densu Denny Sumargo. Salah satu podcast terbaik di Indonesia selain Deddy Corbuzier gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi Apologet Islam itu akan naik seiringnya ini ya. Sebenarnya kalau aku lihat tuh udah mulai banyak yang lihat apologet kayak Bang Zuma. Yang diundang siapa aja selain Doditan? Sama Coki Pardede. Coki Pardede tuh artis. Ateis yang ya pelawak itu yang sempat masuk bui kemarin, dia kan dia kan Kristen, cuman dia nggak percaya agamanya gitu. Oke. Salah satu komika itu pelawak. Masya Allah. Yang banyak tatonya itu bukan? Ya. Bang Zuma tau nggak ada salah satu netizen yang mau bikin punya bus, katanya mau dipajang foto Bang Zuma di situ, kataku ih gila. Aku kok nggak kenal banyak artis sekarang ya. Yang ku kenal nih cuman Bang Zuma aja, Bang Handi aja, Sat Alif aja. Sampai lupa nama-nama artis itu. Aku taunya Bunda Korla sih. Ada tawaran ini tawaran bawa materi di Surabaya. Asik ke Surabaya. Brunda. Iya, gimana deh? Tawaran kita. Nggak ada tawaran nggak main tawaran film terawan. Astagfirullah. Terawan ini loh. Mampus loh. Tawaran untuk ceramah. Lagi nih Bang Juma di tempat lain nih dia ya. Gitu. Bang Juma mau dengerin lagi satu? Boleh. Oke, ini satu lagi ya. Ini di tempat lain. Tapi jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Enggak. Ini dengerin. Saya ulang. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Kalau tunggu sabar. Fans banget. Kodoni nih salah satu nih. Nih, Kodoni nih. Nih. Kodoni dulu nih. Kodoni nih. Ya. Kodoni habis itu ada Bang Zuma sama Bang Hadi Salabes. Nah, habis itu ada satu lagi. Nah, itu doang tuh. Nandar ada itu. Dipotong lagi kan? Dipotong. Ya, yang terakhir kan ada dibilang Pak Bom paling kubenci katanya. Tapi dia diserang habis-habisan Bang Hadi sama Andre. Dia siapa sih? Saya sendiri nggak kenal loh. Dia tuh lagi viral karena dia mualaf. Dia salah satu ya cindo sih, kayak cici-cici gitu. Terus argumentasinya itu bagus, hikmah dari mulutnya tuh bagus banget gitu. Kenapa dia jadi Islam? Nah, dia mualaf. Iya, benci banget Bang Oten sama dia. Yang salah satu yang paling banyak reaction dia dalam 1 minggu ini Andre siapa? Andre Tritunggal. Andre Penakut. Si ini Tante Didit Lulianto sama satu lagi yang siapa Pin? Musuh lu Pin.
Siapa Pin? Si Luis Prasetyo. Oh, temennya Bang Yonatan Nandar, si Luis Apa Prasetyo. pula si Luis itu? Dia tuh lagi nge-reaction Jocelyn Saya ulang sampai deh, bilang, ada kepotong tadi nggak enak sama Bang Yo ya. Sorry ya. Tunggu saya terusin dulu ya. Oh. Ya, terusin. Itu kan dipotong kan? Oh dan ini. Ya. Oh dan ini habis itu ada Bang Zuma sama Bang Hadi Salebes. Nah habis itu ada satu Yonatan Nandar ya. Ada masih Jonathan atau Yonatan? Yonatan Nandar. Oke, cukup. Sorry ya Bang Yo. Mantap. kenal sama Yonatan Nandar loh. Dia Kita mah nggak gila-gila pujian. Iya, betul enggak. Bang, Oh iya, Bang Bang. Yonatan Nandar itu ikon debat itu bahkan aku yang belum masuk ke dunia debat itu cuma 2 yang aku tahu, Bang Zuma sama Yonatan Nandar dulu. Sebelum aku masuk ke dunia debat. Cuma 2 ini aja. Berarti Bang Yonatan Nandar ini udah tua banget ya? Teman-teman, Bang Ardiansa, Uni tuh pertama kali nelpon aku, Bang Nandar, aku mau masuk dunia debat. Itu Uni masih ingat nggak nelpon aku? Jadi pertama sekali yang aku lihat debat itu dia ngelawan Taipudin Ibrahim. Nah, terus aku jadi kayak keren banget ini orang. Dia bercanda-bercanda caranya kan. Terus ditantang si Taipudin Ibrahim itu kalau nggak salah bahasa apa tuh? Bahasa Arab apa bahasa Ibrani aku nggak tahu, lupa. Abis itu baru Bang Zuma. Nah, aku lihat Bang Zuma sama Yonatan Nandar cuma 2 orang aja yang aku lihat yang apa lagi. Nah, Bang Handi yang masukin aku ke grup WhatsApp gitu. Keren lah. Masa masuk grup WhatsApp pakai foto keluarga? Ya gue omelin lah. Ini kalau Pak Desugi itu aku taunya setelah Bang Izin Zuma. nyapa dulu. Iya, Uni izin nyapa dulu. Pak Desugi, kita tetap semangat sabar ya. Masih ada kita-kita di sini. Pak Desugi itu gini Pak Desugi itu gini Ustaz Alif. Pak Desugi itu aku nggak tahu kalau beliau tuh apologet. Yang aku tahu beliau tuh konten kreator kan. Salam akal saya tuh udah lama kan. Nah aku pikir beliau bukan apologet. Aku pikir beliau tuh kayak ustadz yang reaction tahu-tahu beliau apologet. Aku nggak tahu, tadinya cuma Bang Yonatan Nandar sama Bang Zuma gitu loh. Tapi ternyata apologet juga. Tapi begini ya. Ini Jacqueline memang aku kenal. Nanti tolong kalau diwawancara dimanapun Anda berada, sebut nama aku pertama, Bang Zuma nomor 2. Jangan sama sekali menyebut namanya Pak Desugi, itu saingan saya. Makanya dia nggak sebut. Kalau di Indonesia ini diadakan stiker corner gitu gimana ya Gurunda? Sebentar dulu, maaf ya Pak De ya. Ini settingan Pak De. Gimana Dek? Kalau di luar negeri kan ada tuh di luar negeri kan ada stiker corner itu kan. Nah kalau di Indonesia diadakan stiker corner gimana ya? Stiker. Mau ndak mereka? Hah? Stiker corner. Orang-orangnya kan kemarin ke sini ke Indonesia kan? Beberapa bulan lalu kan? Iya. Mau ketemu Bang Zuma sampai Dinda Aries kayak mengambek sama aku. Nah, Aduh, Bang, iya betul. gimana Itu ini, kan Bang? salah satu orang stiker corner Bun Gurunda ya. Orang jauh-jauh datang sini kandang gitu. Aduh, saya nggak ada waktu. Ke bandara aja sebentar. Nggak ada waktu, ku bilang. Dia boleh datang ke gunung, ku bilang, tapi ku kasih cangkul tanam saat ku baru pulang. Oh iya, Stiker luruskan dulu. Bukan stiker, striker. Ah, itu. Mereka mau jumpa, datang ke Makassar. Itu waktu itu terus mereka masuk ke Palu. Janganlah aku bilang Dek, saya lagi Tapi ini loh, izin loh, mohon maaf melalui forum ini settingan Pak De, mohon maaf. Saya yang bilang jangan sebutin namanya Pak De. Maaf ya Pak De. Tahu Bang Andi, netizen tahu itu kalau Saya Andre sama Pak D ya. Kenapa Pak De? Kenapa Pak De? Dengerin dulu Pak De. Kenapa? netizen tahu kalau bergurau. Wah serius banget. Satu orang melepas, 10 orang merangkul. Aman. Pak D serius banget tuh Pak D. Kualat tahu. Nanti kualat kalau sama Pak D, bahaya loh. Sesepuh kita loh. Pak D kayaknya kurang enak badan ya Pak D ya. Tapi Pak De yang pertama kali itu menaikkan channel saya. Dia bikin gini loh. Dia juga salah sih. Dia bikin apa sih namanya itu? Semacam polling.
apakah Anda menyukai Yandi Slebes? 99% menyukai. Akhirnya apa sesudah itu saya buka YouTube, semua netizennya pindah ke saya. Tapi ini kalau saya terus terang yang paling menyentuh itu kisah Pade itu ya, perdebatan itu, pokoknya perjalanan itu adalah cerita yang di dalam kereta itu aja yang nggak pernah lupa saya. Itu namanya mengabuli perempuan, ngibulin. Cerita Ustaz. Kalau gak gitu gak dapet jodoh aku. Gimana sih? Tanggung udah kepalang tahu. Oke sahabat-sahabat, sekali lagi saya umumkan ya teman-teman, tadi videonya untuk dibuat PT diperbanyak, di share sebanyak mungkin ya, pokoknya diperbanyak mungkin, dan kalau bisa di komal-komal yang besar itu dibuat, di Telegram juga dibikin, di Instagram juga dibikin, disebar pokoknya sebanyak-banyaknya ya. Sepakat kita ya, teman-teman di bawah ya, tolong ya. Terus kemudian foto-foto kita apologet Islam ini seperti Bang Zuma, Bang Handi, Bibel Berjalan, Dinda Ardiansa, Vera Istar, yang ada foto-fotonya berdua dengan antum semua, kalau bisa itu diedit lagi, dikembalikan kepada mode aslinya gitu loh. Jangan hanya berdua, apalagi yang lengket-lengketan, itu kesannya nggak bagus, ya kan? Nah, tentu mengerti kan ada hati yang harus kita jaga, ya. Ntar jadi masalah sendiri nanti, nanti jadi ribet sendiri kan gitu. Entah itu entah itu yang kita jaga bapaknya anak di rumah atau mamanya anak di rumah, anak-anak juga harus kita jaga hatinya gitu loh, bukan cuman asalkan tampil aja. Karena bagi kami apologet itu tidak perlu ketenaran, kita nggak perlu dikenal di dunia ini, terkenalnya cukup di langit aja kami dikenal, nggak perlu di Masya Allah. perlu. Iya, jadi sekali lagi saya berharap kepada sahabat-sahabat saya, mohon kiranya kalau ada PT-PT yang cuma berdua lengket, lengket bukan karena sengaja ya, lengket karena memang pada saat itu tempatnya rame, kemudian kita di pinggir jalan, habis itu kita foto dempet-dempetan, boleh di-upload tapi rame orang, jangan cuma berdua aja, gak enak ya. Banyak hati yang harus kita jaga gitu loh. Ya sahabat-sahabat sekalian. Tapi gini loh Bang Juma, jangan salahkan juga untuk antum semua di sini sebagai pionir. Jangan salahkan mereka juga kalau mengagumi antum-antum semua. Oh ya, kita nggak salahkan itu. Malah ya Allah ya Karim, orang-orang yang upload foto kita gitu, itu kita selalu doakan loh, sahabat-sahabat. Ya Allah, ini orang sudah berpanas-panas ria, datang dari jam 7 pagi, pulang jam 11-12 malam hanya untuk ngambil foto. Ya Allah, mudahkan rezekinya, sehatkan mereka, istiqomahkan dalam iman Islam. Doa kita tuh kita doakan loh. Dan orang-orang yang pasang PT itu ada disimpan dalam hati, oh ini artinya saudara kita ini tulus gitu loh, sampai-sampai ya bangga mereka dengan kita. Jadi ini saya sampaikan bukan karena saya ini enggak, tapi saya hanya menjaga aja hal-hal, menjaga antum semua dan juga menjaga saya, menjaga agama kita ini. Karena kita berbicara mengenai agama, tapi foto yang tersebar loh, kok tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu loh, sahabat. Maksudku agar dipahami ya, bukan saya mau jual mahal, enggak. Kalau kalian mau belikan saya barang-barang silakan aja, saya ikhlas. Enggak jual mahal. Ya teman-teman ya, kayak gitu ya, mohon dimengerti ya sahabat. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita pokoknya siapkan kamera Anda yang paling bagus. Saya malah suka, ganteng-ganteng fotonya. Padahal aslinya kan hancur aku ini. Saya kira begitu ya teman-teman. Perbanyak PT-nya kemudian, yang tadi utamanya pada saat ada tadi yang lucu, momen berdua mereka bersamaan. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Mereka kompak kali. Ayo kita turun katanya. Ayo kita pergi aja dari sini. Kompak kali dia di situ, puncak klimaksnya kurasa, ya ampun. Mantap sekali. Oh tersungkur dia ya, tersungkur. Kayak aku tuh tangkap ini loh Bang Andi. Kayak aku lagi tangkap orang yang sedang memperkosa anaknya sendiri. Habis itu dia bunuh bapaknya, dibunuh ibunya juga. Terus diikat tali kan. Habis itu kita sentil pelan-pelan telinganya.
Yang kiri lagi, matanya lagi. Habis itu ujungnya kita bakar api rokok, pelan-pelan. Nakal. Kayak gitu kurasa tadi pas mereka pergi. Bahasa Bugisnya aneh, melok mopo gitu. Belok mopo leso. Masih mau ke datang besok. Tapi anu Gurunda, alhamdulillah dalam minggu ini, dalam 1 minggu ya Gurunda ya, ada 4 debater Kristen yang mewakili Kristen itu keok Gurunda. 4 debater Kristen hari ini dalam 1 minggu ini keok semuanya. CP Victoria. Christian Pret, terus siapa? Bukan Congorpedia. Oh, Congorpedia, iya betul. CP kan? Congorpedia. Iya betul. Congorpedia. Erben. Nah kalau itu mas dari dulu dia itu dewa ini PowerPoint, mati lampu selesai dia. Iya Guru, nggak betul. Mati lampu selesai. Zaman WA udah babak belur dia Erben tuh. Tunggu. Teman-teman sekalian. Teman kita ini nggak pernah lagi dengar. Ibu Uti gimana, kasihan kabarnya? Ada nggak yang tahu? Waktu di Jakarta kemarin kan saya pingin jenguk beliau, saya WA beliau tapi nggak dibalas-balas sampai hari ini. Gimana kabarnya Ibu Uti ya? Bang, biasanya aku masih komunikasi sama dia. Terakhir waktu dia masalah nginjak Al-Quran itu, dia pikir kita semua ngemusuhin dia, jadi dia ngeblok. Aku takutnya biasanya posting-posting di Facebook juga kan. Coba Hari-hari dia dicek lagi deh. Gimana kabarnya? Nanti aku cek di handphone yang satu lagi, Bang. Soalnya kemarin kan waktu di Jakarta aku juga mau ketemu sama dia, maksudnya mau jenguk juga gitu kan. Takutnya udah meninggal gitu kan. Jangan. Maksudku gini loh, kalau beliau memang sakit, minimal ada perwakilan kita lah, seorang atau 2 orang pergi jenguk beliau. Apa gitu, kita ngumpul-ngumpul dana seikhlasnya kita untuk beliau. Itu ngedrop lagi dia Bang, waktu dia posting terakhir di Facebook itu dia bilang ngedrop lagi. Sempat kan kemonya kata dia udah berjalan bagus, tahu-tahu dia ngedrop lagi katanya. Oh gitu. Ini Ya Allah, kasihan. Itu udah keluar lagi Bang, tahu si Yeri. Dari siapa? Si Fatimah Sedekah dia udah muncul lagi kemarin di YouTube-nya. Ya nggak ngaruh nih. Nggak, maksudnya Itu kan anak buahnya sering keluyuran ke sini. siapa? Di TikTok. Anak buahnya Siapa? itu. Sering debat Yang- sama Bang Juma itu. Siapa? Anak buahnya siapa? Siapa kemarin tuh Akhi Juma? Bentar saya mau ke PT-nya ke komalnya Fatimah Sadiah gitu, ke setiap debat kayak gitu tuh. Siapa? Evan. Si Evan. Oh, si Evan Van der itu. Iya kayaknya. Itu anak buah. Kalau nggak salah anak buahnya si Duran ini termasuk satu koloni dia sama si Fatimah Sedekah. Kalau nggak salah si Duran ini. Ya nggak Pin. Si Duran satu koloni sama si Fatimah Sedekah nggak? Si Duran. Tek Pokoknya Duran asal habis debat dia pamit mau ke Zoom-nya Fatimah Sadiah gitu. Fatimah Sedekah Pak De. Ya Fatimah Sedekah ya. Iya, si Duran ini kalau nggak salah tuh masih satu gerombolan sama dia, kalau nggak salah. Iya deh. Enggak, Ibu Uti itu kalau dia lagi ketakutan ngejapri sama Bang Suma kita kan sama-sama ini gini kayak gitu-gitulah. Tolonglah kata gitu. Oh, ibu ini sebenarnya punya juga rasa ketakutan gitu yang mendalam. Berikan saya kekuatan, berikan ini kayak gitu-gitulah Ibu Uti itu selalu. Kalau ngejapri kita ya kan? Iya, saya juga sering dijapri kayak gitu. Bahwa Bang Andi kok saya diginiin sih, saya kan cuma diskusi aja gitu. Iya betul. Sering itu. Waktu dia injak Quran kan dia bilang ya udah gini aja tante, kataku kan. Aku kan lama komunikasi sama dia, aku bilang kalau memang tante takut, kalau memang tante nggak ngerasa ini, tante jangan ngeyel. Aku bilang tante telepon Bang Zuma. Iya udah nanti aku telepon Zuma. Terus dia bilang tapi Zuma nggak respon Rifa, gimana dong, coba lagi aja, aku bilang kan. Maksudnya dia mau minta tolong Aku nggak gini. respon. Waktu itu dia maunya gini, dia mau naik ke Komal Bang Zuma terus dia mau minta maaf gitu kan. Tapi kataku ya sama Bang Zumanya aja dulu ngomong, kataku. Dari zaman dulu kan dia selalu begitu. Kalau ada apa-apa pasti yaudah aku ngomong sama Zuma aja deh, kata dia. Udah tante nggak apa-apa. Ngomong aja. Dia suka sama Bang Hadi sama Bang Zuma. Maksudnya kalau ngomong sama Bang Zuma sama Bang Hadi itu kayak cepet respon gitu loh. Ini dia. Selamat malam. Ini Uti.
Karena memang kita ini nggak ada kebencian sih. Sebenarnya Bang Yoma nggak ada kebencian kita. Kita aja mau ketemu sama dia kok, dia yang nggak mau kok. Iya, waktu di Jakarta kan kemarin saya saranin mau jumpa deh sama Bu Uti, aku bilang gitu. Tenali nggak pernah hadir lagi ya Bang ya? Besok aku coba telepon deh, karena ini udah malam. Iya, kalau Pak Robert masih sering, sekali-sekali dia naik-naik Komal juga. Pak Martinelli ya nggak pernah, sama Pak Lamsen. Pak Lamsen ada Mas. Lamsen kemarin saya tantang, ayo ke TikTok. Lamsen saya bilang kan, nggak berani dia, nggak mau bahas apa katanya. Malah share video-video saya blokir lagi, males saya. Iya, si Lamsen. Pak Martinelli ya nggak pernah lagi muncul. Oke, semuanya terima kasih, alhamdulillah sudah bisa berkumpul kembali. Kepada host Gurunda, Pak Desugi, Bang Andi, Kang Oke Yonat, aja orang ini mau Pak, pergi kayaknya. Bang Ardiansa, Kabur. Ahipera. Luar biasa malam ini. Saya masih pingin lama-lama duduk di sini. Saya kembali standby. Bukan gitu, tapi saya mungkin mau berbagi kursi dengan kawan-kawan ya. Sepertinya ada yang mau naik. Dan saya juga mau belajar bikin PT karena saya sadar diri bukan orang Sumbar, susah. Nanti saya belajar sama Uniripa lah, karena orang Uni yang biasanya pinter dengan dunia perpitian. Kita Alif tuh jangan Orang ngilang-ngilang. Minang Aku itu aja paling hebat. Orang terkaya Nah, itu orang makanya nanti saya Minang. belajar sama dia. Contohnya siapa? Unilever, ya kan? Oh kan orang paling kaya di dunia nih, Unilever. Kemarin tuh aku japri Bang Zuma ya kalau nggak salah. itu Pak Aku bilang, Oh, aku bilang sama Bang Zuma, Bang, Ustaz Alif kemana? Aku nggak pernah ini. Kata Bang Zuma, ada kok dek japri-japrian kita katanya. Tuh Ustaz Alif, ternyata yang kangen tuh banyak. Semua pada nanyain, Ustaz Alif mana, Ustaz Alif mana gitu. Iya, orang lagi paling pintar kembali. juga orang Minang, universitas. Alif di sini aja, karena aku lihat nggak ada permintaan naik nih sama sekali. Tapi ini loh penting ini nih. Karena boleh aku bukan dengarkan. moderator. Ada ini penting sekali nih, ada pendeta yang menghubungi Bang Juma, namanya menantang gitu loh, beberapa hari ditantang Bang Juma terus, namanya pendeta Alberto. Aku ngalah serius. Aduh, ketipu gue. Tapi udah balik ke Islam lagi, ya udah kalau gitu saya Islam aja katanya kemarin. Itu mah orang soak gitu. Gitu Ntar dulu kan ini Bang Juma nggak tahu siapa pendeta Alberto, serius Bang Juma. Bang Andi pesawat Bang Juma, nanti kita ada pendeta loh ya. Saya juga enggak siapa ya. Pas giliran aku naik, saya kena prank dia. Saya nengok juga ada. Alberto ngapain dia layani serius banget. Saat ini juga, ada pendeta yang mau hadapi Abah ini. Iya. Ayo cepet kalau gitu. Dia kayaknya sudah mau naik gitu. Iya. Begitu dia Sampai tahu. ditinggal itu waktu itu di Komal mana itu? Habis mensajikan orang itu kan. Ada pendeta nantang saya, kata Bang Juma, saya pergi dulu. Saya tengok Alberto, ya ampun. Allah Kan habis mensajikan orang itu kan. Astagfirullahaladzim. Ada lagi nih ya, ada lagi yang suka nelpon, tapi dia nggak mau ke TikTok, cuman mau lewat telepon katanya. Tapi tidak pernah ku jawab teleponnya. Ngapain ke TikTok katanya, di sini aja, nggak mau. Ada yang mau naik, Yosi katanya mau naik. Siap, aku tadi juga belum tuntas, mau pamitannya kepotong lagi. Oke. Semuanya ya, izin jalan-jalan dulu lah kalau gitu. Baik, terima kasih para guru semua. Sehat semua, semoga kita disehatkan, dimudahkan segala urusan, berpuasa lancar sampai akhir Ramadan. Amin. Terima kasih semuanya. Ustaz Alif izin, Ustaz. Ya. Besok aku izin telepon ya. Jam berapa bisanya? Aku udah izin telepon, kok susah banget buat telepon. Insya Allah sekarang udah mulai agak deket-deket dengan HP. Cuman beberapa hari ini ada sedikit juga urusan jadi siap lagi. Ustaz. Pokoknya intinya besok izin telepon ya Ustaz ya. Siap, sama-sama izin diterima. Oke, semuanya saya izin dibawa. Informasi di YouTube katanya Laskar keluar di Komalnya mereka yang menang katanya. Oke ya saudaraku sekalian yang di YouTube Sugi Kristologi, saya tutup dulu, sudah 4 jam karena tidak ada perdebatan. Nanti kalau ada perdebatan yang menarik kita live lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada selebes tetap live. Karena baru live ini. Saya udah 4 jam. Berarti Pak D nge-live-in yang tadi ya. Bagaimana yang di Zulkifli Mabas kita tutup dulu. Nanti kita lanjut lagi habis ini. Gimana? Tutup atau lanjut? Tutup dulu ya. Habis itu kita lanjut ya. Supaya konten yang khusus untuk si apa tadi? Wanita Kutub Utara tadi itu tidak bercampur dengan debat-debat jangan. Boleh nggak kita tutup? Boleh. Silakan Gurunda. Setelah ini saya akan naikkan si Oten, ada Oten yang minta naik. Lanjut. Ya, saya tunggu jawaban dari channel Zulkifli Ada Mabas. selebes baru live, jadi baru live terus. Mana hotelnya suruh naik? Loh, udah tah? Katanya Gurunda mau nutup dulu. Ya udah naikin aja. Oh ya udah. Dinaikin. Siap. Oke, kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu udah ada di atas itu. Halo. Mana belum kelihatan kok. Loh, tapi kok udah masuk di sini ya? Mom Gebi. Mom. Nggak ada. Orang ono loh Mas. Iya ta Mas. Bang Ardi itu Yosi katanya mau naik Bang Ardi. Yosi, Oh ya udah. Yang ini ditendang dulu bisa nggak? Yang Mom Gebi ini. Tunggu aku tendang dulu ya. Nggak Ada. Nggak ada di atas. Kayaknya Ah, nge-lag udah. deh, Bang Ardiansa nge-lag kayaknya. Nggak ada, Iya. nggak ada siapa-siapa. Oke, Yosi coba minta permintaan turun Yosi. Dikit aja. Kok permintaan turun? Permintaan naik. Sorry, Yos. Coba minta naik nanti gue naikin. Maksudnya akunnya gue naikin. Si apologet baru atau siapa? Enggak. Nah, ini aja deh. Belum minta dia, yang ini dulu. Kita sambil nunggu ya sih. Halo Hasri, Kristen apa Islam? Kristen Pak. Bang Adi itu mah. Halo Hasri Pix. Halo. Pix Get. Halo. Kristen atau Islam bang? Oh iya. Ada yang mau tanya kan? Oh, baik. Kita jawab. Silakan. Ngomong aja belum gimana? Oh belum ngomong. Udah, Oh. udah kita bisa jawab kok. Itu gampang pertanyaannya. Oke, Silakan ganti Pak aja Juma ya. dijawab. Ganti aja ya. Bang Hasri saya hitung sampai 2000 ya. Dia ngomong dia. Oh itu ngomong-ngomong. Coba yang kenceng dong Muslim. Bang Hasri. Muslim katanya. Oh Muslim. Silakan Bang Hasri kalau ada yang mau disampaikan dulu kepada guru-guru kita di atas ini silakan. Hanya mau menyapa sama Guru Unda. Monggo. Sudah lama saya rindu dengar ilmunya Masya Allah. dan mempertahankan Silakan. Imannya Islam. Ya, turun saja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Hasri, mohon maaf ya. Ya, makasih. Semua ya. Oke, saya juga mau ini. Gurunda, Bang Pandi, Bang Kores, Bang Ardiansah, Pak Desugi, Bang Haji. Satu permintaan saya Bang Nandar sebelum Bang Nandar turun. Ini dengerin baik-baik benar. Kalau sekiranya naik moge, tolong kasih tahu orang rumah. Gitu aja sih. Bikin orang pada panik semua.
Oke, ini ada tamu ya, kita sabar dulu ya. Enggak, Wanan mau turun dulu. Ntar dulu. Oh, biar. iya. Aku mau turun dulu. Assalamualaikum Makasih ya. Bunda Juma, Bang Andi, Waalaikumsalam. Masya Allah. Polres, Bang Ardiansa, Uniripa. Waalaikumsalam. Bang Ustaz Yonat, Dardar. Terima kasih. kesayangannya Taifuddin Ibrahim. Ya, makasih ya. Ya, jangan lupa. sama-sama. Salam Biar sama ada Ibun. waktu dua. Salam sama Ibun ya. Salam sama Oh, Ibu. udah nggak ada ibu. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. ya, baik. Kita sapa pada malam hari ini, kita kedatangan tamu dari luar negeri. Good morning, Harianja. Harianja? Yes. Bukan. Harianja? Halo?